lah ya, jam 2 atau jam 3 WIB. Ternate hadir. Halo Mbak Nurul. Pasuruan hadir. Siap-siap. Lampung Nobita. Ini Mbak Nurka kayak Yurika, kayaknya mau dibisukan ini ya komennya. Madura. Halo Madura. Ada sate. Jangan dong. Kalimantan hadir. Siap. Kita nggak apa-apa ya, nunggu Bang Juma 10-15 menit lagi. Jadi kalian komen-komen lah apa yang kalian mau tanyakan, ntar aku jawab. Terkait Bang Juma kah? Apakah yang kalian ingin ketahui tentang Bang Juma? Boleh tahu Bang Juma kerjanya siang apa Bang? Maksudnya boleh tahu Bang Juma kerja siang, kerjanya apa Bang? Udah pernah di-spill di anak perusahaannya Bang BTN gitu. Terus ada usaha, alhamdulillah. Host mendadak galak kalau ada yang taping Nobita. Enggak ah. Masa aku galak? Ya sambil kita nunggu Bang Juma jangan lupa di tap-tap laporannya juga dan juga share-share-nya. Tapi Bang Juma bakal hadir 15 menit lagi. Sabar ya. Mau tanya obat untuk sakit gigi apa? Nyanyi. Oh iya, kalian tahu nggak? Aku spill dikit. Tapi nggak boleh di infoin siapa yang ngajakin podcast. Ada yang ngajakin podcast Bang Juma, tapi Bang Juma tolak. Begitulah beliau. Ini ajakan podcast yang keempat kalinya ditolak sama dia. Ada yang ngechat aku kan, nawarin podcast gitulah. Selamat pagi host. Masih malam, belum pagi. Masih jam 11. Mantap, tolong tanyain nanti. Oh ya, Pinrang hadir. Halo Pinrang. Bolehlah palekoknya. Kalian tahu paleko? Paleko itu makanan khas Pinrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 394 Poliwali Mandar. Aku juga Pinrang. Oh oke, Bang Yusuf. Pang Malaysia. Halo Pahang. Bang Saiful. Gak cocok pasti per bulan. Enggak dibayar. Bukan dia, maksudnya mana ada dia Bang Juma mau minta ini scan, enggak ada itu. Cuman dia aja yang enggak mau. Tapi enggak tahu lah ya. Kalian tunggu saja. Gunung Ruang gimana sekarang host? Gunung Ruang apa tuh? Manado datang lagi. Siap Kak Nunung. Bogor hadir host. Siap lah Nona. Ada Kapaleko. Iya ada Kapaleko. Batam selalu hadir. Halo Batam, aku udah pernah ke Batam 1 kali. Medan Selam 3 hadir. Serius Bang Zulkifli? Anda di Selam 3? Lah, itu rumah nenekku mau dijual. Bantu dulu Bang. Banten hadir. Jakarta Pusat hadir. Mana Bang Zumanya? Kan udah aku bilang 15 menit lagi Bang Juma hadir. Jadi kalian sabar dulu. Kalau misalnya belum ada Bang Juma, kalian masih ada kegiatan, ya udah kerjakan dulu kegiatannya.
Ntar 15 menit lagi aja kembali ke sini. Aku di mana bang? Aku juga nggak tahu kamu di mana. Permisi dulu bang, kalau gitu nanti masuk lagi. Siap, oke. 15 menit lagi kembali ya. Naikin Oten aja dulu host versus Oten mati nih. Aku belum cukup ilmu. Aku nunggu dulu Bang Gurunda dengan setia host saya kalau gitu. Nunggu apa nih? Marelan saya Sadli. Oh Marelan. Bang Zulkifli. Bang Zuma mau ke Jakarta lagi ya? Insya Allah. Doakan. Makasih Nona Kia. Apa ini? Go live together. Oh PK-PK gitu ya. Gak usah kita tolak. Singapura selalu mengikuti debat-debat tiap hari. Alhamdulillah. Itu Bang Zuma ada di bawah. Tapi beliau masih zoom guys. Sabar ya, 10 menit atau 15 menit lagi tuh selesai zoomnya. Jadi kalian kalau mau tidur, tidur dulu. Nanti 15 menit bangun lagi. Sadli ini yang pakai kacamata ya? Benar sekali. Gurunda sudah nggak takut lagi naik pesawat. Masih kadang-kadang kalau turbulen. Kalian juga pasti ada yang di sini kan, 900 orang pasti ada yang kayak kalau mau naik pesawat itu kayak satu hari sebelumnya udah kepikiran macam-macam, gemetaran, nggak bisa tidur. Sadly yang botak itu bukan. Aku juga takut host ya kan, benar. Jadi satu hari sebelum terbang itu kita kepikiran macam-macam pasti. Jariku dalam pos. Ya sabarlah, 15 menit lagi. Ya nyuci piring dulu sana, bantu mak kalian. Bang Sadli jangan naikin noten-noten yang suka ngeyel. Ya salahnya kita nggak ada persediaan noten yang tidak ngeyel gitu. Sadli yang mirip Nobita itu ya. Iya, biar kalian senang. Tunggu aja tiba-tiba komen Anda dibisukan host. Ancam host. Yoi. Aku nanti kalau udah mulai diskusi langsung kubis-bisukan semuanya. Sadli adakah 100 apa nih? Gawat, makanya jangan coba-coba. Jam berapa bang? Apanya jam berapa? Sabar ya, 15 menit lagi. Jangan marah bang, kasihani langsung. Kan aku bukan noten. Baperan host. Enggak, aku enggak baperan. Assalamualaikum pada ngadir. Siap. Waalaikumsalam. Sadli pinjam dulu 100. Boleh. Nanti aku kasih buku. Karena buku harganya 100. Saya udah siapin salib belum? Ya dibantu di tap-tap ya teman-teman. Pertanyaan yang lain coba. Sadli yang cipit ya? Benar. Sadli saya ketemu cewek tadi di jalan. Masa? Orang dia tadi lagi kerja. Oh sudah nikah belum? Belum.
Sadli muka kau disalib enak aja. Masa aku disuruh tebus dosa-dosa kalian? Pret. kalian, kalian mau salib aku dengan alasan menebus dosa-dosa netizen. Dosaku aja banyak, apalagi mau tebus dosa kalian. Bang Sadli apanya Bang Zuma? Keponakannya. Sadli kapan pulang ke Medan? Insya Allah dalam waktu dekat. Ayo kita salib dak Sadli. Enggak mau lah. Dosaku banyak. Aku belum siap untuk menebus dosa-dosa kalian guys. Abang Zuma mana nih? Tunggu coba ya, udah 5 menit ini, 10 menit lagi berarti. Sadli berapa usiamu? 24 25. Nenekmu kiper, ya nenekmu kiper gitu. Nenekmu kiper, aku disuruh nembus dosa-dosamu. T aja. Ferdinand sana disalib. Salam Penang Malaysia, siap. Penang. Kucluk. Salam Madura, siap Madura. Bang Sadli gepeng. Adakah konro? Tiap hari begadang, aku sih nggak begadang, kan aku tidur. Sudah itu yang jadi moderator kan Bang Andi. Permin, maksudnya salam dari Kaltim saat. Waalaikumsalam Kaltim. Bang Zuma di mana kamu? Tunggu ya, coba aku infoin Bang Zuma dulu ya. Sabar ya, sabar. Berapa menit lagi kira-kira? Guys, 5 menit lagi. Sambil nunggu Bang Zuma, coba komen lah. Apa tuh? Temanya kira-kira bagus apa? Tema yang bagus kita buat hari untuk malam ini. Sadli di mana? Saya di Tamalan Rea. Halo, Tamalan Rea dekatnya. Ding Zuma monitor. Mana ini Bang Zuma? Sadli ada tikus di hidungmu tadi. Ha, Doraemon. Udah gak covid mana? Oh, ungu ini enggak, fotonya ini PL. Tapi kok menghujat ya? Oh, muslim tapi menghujat Bang Zuma. Oke lah, baiklah. Atau jangan nyamar dia. Siapa yang disalib? Yudas apa Yesus? Temanya bagus, udah pernah. Manusia melahirkan Tuhan, boleh juga nih. Iya benar. Ini deh temanya. Sudiang hadir. Halo Sudiang. Di mana Sudiang? Manusia melahirkan Tuhan. Kok bisa ya? Manusia melahirkan Tuhan. Kadang tidak masuk akal. Tapi kenapa mereka bisa percaya? Bodoh, jadi masuk ke saya. Ya, gitulah. Yesus anak Tuhan apa anak Bunda Maria?
Aku juga bingung mau jawabnya apa. Tuhan di kandang. Anak mama. Assalamualaikum Sumatera Utara hadir. Waalaikumsalam. Tuhan kok bisa gagal? Hidup mewah dari perpuluhan. Di mana? Di Makassar om. Ya di Makassar. Oten beraninya komen doang, masih mau kok datang besok. Iya, Oten beraninya cuman komen aja. Kalau ditarik mereka nggak mau. Atau akunnya private kayak gitu. Jadi kalau akunnya private aku nggak bisa tarik guys. Jadi biasa kalian naikin ini nggak bisa dinaikin. Akunnya private. Yesus mati dulu baru jadi Tuhan. Ibu menuhankan anak. Ini aja temanya manusia melahirkan Tuhan. Kenapa? Aku nggak tahu, aku nggak pernah. Kenapa? Apa nih? Kalau sih akunku satunya pakai diblokir. Masa sih? Bukan aku kayaknya. Moderator aku nggak pernah blokir akun. Oten aja aku nggak blokir, paling aku bisukan komennya. Tapi kalau blokir aku nggak pernah. Mungkin moderator. Soalnya moderator di sini ada 6 orang. Mungkin kamu komennya aneh-aneh ya, jadi diblokir. Kalau aku nggak pernah blokir akun. Sudah 15 menit. Ya 5 menit lagi. Ada pertanyaan untuk Bang Juma? Coba komen di bawah, nanti aku tanyakan ke Bang Juma. Lama banget. Ya 5 menit lagi. Soalnya Bang Juma lagi ada ini Zoom. Kalau aku nggak live sekarang, ntar kemalaman kalian udah pada tidur. Sadli bilang sama Bang Suma tamatan. Iya Bang Suma banyak yang hina. Ya mau diapa? Loh kok mau diapa? Biarkan saja. Ntar aku dimarahi lagi. melahirkan ya enggak cukup tulisannya. Berarti kerjaan siapa nih undang-undang PK tuh aja. Berarti kerjaan diam dulu. Maksudnya apa nih? Enggak tahu. Yesus versus Zeus. Banyak ujian menegakkan kebenaran. Benar, sangat benar. Film ada tayang belum bang? Kemarin aku cek di XX1, katanya lagi ada menunggu izin, filmnya nunggu izin, tapi kemungkinan akhir tahun. Karena tidak segampang itu ternyata minta izin untuk tayang di XX1. Sudah ada di list menunggu persetujuan untuk ditayangkan di XX1. Gitu guys. Kalian gak sabar nonton filmnya ya. Aku aja juga. Si Zuang coba naik ini yang menghujat ini. Pasti gak mau dia. Ya aku jambak. Ditolak. Enak kali ya dikasih gift. Emang kenapa? Yang kasih juga umat Muslim, bukan umat Kristen. Apa masalahnya buat kau? Saudara-saudaraku Jogja nyimak
Alhamdulillah, masya Allah, banyak yang kepanasan. Kristen jangan mau denger, nyari cuan. Iri ya bos, bilang iya benar, iri mereka. Aduh, sabar, coba aku ini ya, info ke Bang Juma lagi. Tadi nomor WA-nya yang ekor, iya 0815 2728, iya benar-benar Bang Fatir. Oh ini udah ada Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita masih Zoom ya. Jadi sementara kalau misalnya ada Oten yang mau naik silakan. Ada Bang Handi di bawah dinaikkan. Sambil saya monitor juga, ini hal penting juga yang dibahas di Zoom terkait dengan DPW API yang segera akan kita bentuk dan akan mengembangkan diri di setiap wilayah. Karena besok rencana itu ada pertemuan, ada rapat Zoom antar API pusat dengan pengurus-pengurus wilayah, sehingga ini penting juga untuk dilaksanakan. Tapi untuk diskusi juga penting. Jadi saya sementara ini membagi dua diri saya, satunya di Zoom, satu pribadi lagi di TikTok. Seperti itu host. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau berdiskusi silakan dinaikkan. Kuping saya satu di Zoom, kuping saya sebelahnya di TikTok. Lanjut. Siap Bang. Ya Oten. Tapi Oten nanti 5 menit lagi aja. Aku baca komen aja dulu. Coba lihat adakah yang request untuk Oten. Gak ada. Satunya di Zoom guys, bukan di TikTok. Oten belum ada request nih Oten. Selamat malam Oten, berani komen pakai akun palsu. Ya benar. Kayak Yesus dong, dua pribadi. Naiklah host biar dapat keep aku. Siapa Chandra Oten? Naik request lah kalau mau naik. Itu tuh ada gambar warna pink sama biru. Kalian itu buat Oten ya. Yang gambar kalian yang nggak tahu, mungkin masih baru pemula lihat nonton TikTok. Jadi mungkin pengen naik, dia nggak tahu caranya. Itu ada gambar pink sama biru, klik aja, kirim permintaan untuk naik. Gitu ya buat Oten-Oten. Ya, sekalian saya ingin menginformasikan bahwa Bang Suma juga dapat tantangan kembali untuk berdiskusi dengan Elia, siapa namanya? Elia Maros. Elia Myron. Elia Romeron. Dia minta dan saya sampaikan, mudah-mudahan malam Senin ini bisa ya terlaksana. Tema yang dia pilih itu terkait dengan monotheism Abrahamic. Ya, kalau nggak salah Abrahamic yang dia mau bahas terkait dengan monotheism. Jadi mudah-mudahan kemudian beliau menguasai materinya supaya dia tidak mempermalukan umat Islam lebih jauh lagi ya. Insya Allah
materi tentang monotheism ini itu adalah inti dari Al-Quran, dan tentang Abrahamite ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta keturunannya, baik dari Nabi Ismail maupun Nabi Ishak. Ya, kita doakan teman-teman supaya beliau kemudian punya nyali, karena dia nantang ini beberapa bulan, hampir setahun dia berusaha untuk mengembalikan kekuatannya untuk bisa kemudian berdiskusi dengan Bang Zuma. Nanti insya Allah malam Senin, mudah-mudahan beliau benar-benar hadir, kita kembali untuk berdiskusi sama beliau. Ya paling 2 jam, paling lama 2 jam insya Allah. Seperti itu ya teman-teman, tetap monitor dan naikkan Oten atau Bang Handi kalau ada di bawah, host. Siap, Kandaku. Ayo Oten yang mau diskusi, silakan request. Elia bukannya lagi sakit, nggak tahu. Oke, ini ada Oten kayaknya nih. Tadi dia komen-komen di bawah. Oh, ini aku sapa dulu Mas Edgar. Dia kemarin ada chat mau syahadat ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bos. Iya, Bang. Ini yang chat aku di admin kan, bukannya profil ini mau syahadat ya? Bukan, ini saya dari Timor Leste, Bang. Oh, gitu. Assalamualaikum, Bang Zuma. Bang Suma lagi Zoom itu mukanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Insya Allah hampir setiap malam saya ikut ini, hadir. Alhamdulillah. Ini Bang, begini saja, saya cuma titip pesan saja untuk gurunda semua di API kayak di mana. Ini kawan-kawan di sini kan banyak yang mualaf. Di Timur Leste. Ya. Cuma wadahnya belum ada Bang, cuma butuh dukungan saja. Oh siap. Ya. Saya kemarin juga sudah DM siapa? Koh Dondi, sudah ada nomornya juga. Oh siap. Oh, banyak mualaf di Timur Leste ya. Insya Allah Bang, ini kemarin saya juga menyaksikan satu cewek umur 15 datang sendiri. Alhamdulillah. Ini di sini Ya, kan mudah-mudahan. soalnya aksesnya dipersempit tuh. Soalnya di sini kan mayoritas Katolik. Siap. Terus mereka itu apa namanya? Apa kalau dibilang itu ya fanatik gitu loh. Oke, ini kayaknya ada Oten ya. Iya. Semoga semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik Bang. Amin. Iya Bang, ya udah gitu saja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Bahasa apa? Malam. Malam Bang. Ya, bahasa apa? Belum ada pembahasan yang ini sih. Cuman informasi bahwa di Timur Leste ada beberapa teman kita yang pindah agama gitu Bang. Ya bagus lah. Iya. Silakan, mungkin ada yang mau dibahas. Apa ya? Manusia malah. Oh, sesuai tema saja lah kalau itu. Boleh. Silakan Bang. Saya bukan ompot, mana ompot? Tidak ada ompot. Ya silakan duluan kalian. Baik. Silakan. Iya. Mohon izin Bang ya. Saya mengawali dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih wa la taqulu salatah intahu khairal lakum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak keturunan silsilah. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi ayat suci Al-Quran ini datang setelah sebagian dari ahli kitab itu mengajarkan kepada non-Israel di luar ahli kitab bahwa ada Tuhan melahirkan kemudian anak. Jadi ahli kitab yang ditegur di sini adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi yang kemudian mengajarkan ke non-Yahudi bahwa mereka punya konsep Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu memiliki anak, dan kemudian mereka sebut Yesus. Demikian Bang untuk sementara, silakan. Oke. Iya, kalau dalam perspektif Al-Qur'an mungkin ya seperti itu, tapi dalam kacamata Alkitab lain lagi lah. Tidak sama lah kalau menurut saya. Kenapa saya bilang tidak sama? Ya karena di dalam Al-Qur'an di dalam hadis-hadis sudah sangat perbedaannya cuma satu menurut saya. Kalau di dalam Alkitab Yesus mati bangkit ya, naik ke surga. Sementara di dalam hadis-hadis Quran, ya di dalam hadis-hadis Nabi ya, Isa Al-Masih tidak mati dan bangkit, tapi diserupakan. Itu saja sih kalau menurut saya perbedaannya. Tidak ada yang lain. Ya silakan. Iya. Jadi betul kalau di Al-Quran itu di Al-Quran itu Nabi Isa itu tidak mati, tapi diangkat ke langit. Tapi poin itu sedang kita tidak sedang bahas. Yang dibahas di sini adalah terkait dengan pemahaman bahwa Nabi Tuhan ini adalah anak dari Tuhan itu sendiri, yang mana anak Tuhan ini diindikasikan kemudian orang-orang di luar Yahudi bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan yang disembah tadinya oleh Nabi Abraham itu menjadi tiga pribadi, salah satunya adalah menjadi manusia. Nah ini yang ditegur kemudian oleh Al-Quran. Seperti itu Bang. Makanya Al-Quran mengatakan jangan kau berlebihan, jangan melampaui batas dalam agamamu. Karena sesungguhnya kamu tahu Tuhan itu satu, tidak mungkin tiga, tidak mungkin kemudian memperanakkan Tuhan, dan tidak mungkin diperanakkan. Tapi ternyata memang betul orang Roma menjadikan Yesus ini sebagai anak Tuhan, anak Theos gitu Bang. Silakan. Ya kalau dari kami tidak memahami itu Yesus sebagai anak Tuhan, bukan seperti itu. Ya tetapi inkarnasi daripada Elohim itu sendiri, bukan anak sebenarnya. Begini penjelasannya ya. Kalau Yesus itu adalah penamaan bagi raganya. Sementara yang kami tuhankan adalah isi dalamnya, yaitu firman yang ada di dalam dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi kami tidak menuhankan raganya. Di dalam kitab Wahyu sendiri Yesus mengaku bahwa dia adalah hamba. Jadi yang kami tuhankan siapa? Ya firman yang ada di dalam Yesus. Jadi kalaupun kami menuhankan Yesus bukan karena raganya, tetapi karena firman yang ada di dalamnya, begitu loh. Itu penjelasannya sih. Iya, jadi kalau firman di dalam raga Yesus artinya Tuhan masuk ke dalam
manusia, gitu ya Bang ya maksudnya, atau gimana ini? Iya, bukan manusianya. Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia, bukan manusianya. Bukan manusianya, iya. Karena di dalam kita Wahyu 22 sendiri, Wahyu 22 ayat 9, di situ Yesus menegur Yohanes untuk menyembahnya. Karena yang layak disembah itu hanya Elohim, hanya Allah Bapa saja. Oke. Artinya jasadnya Yesus ini murni manusia, tapi Manusia. murni, tetapi yang di dalam dirinya Yesus ini berupa roh, itu adalah Tuhan. Iya, Tuhan ya. Sang Elohim itu sendiri. Iya, Sang Elohim. Nah, Sang Elohim ini sendiri hakikatnya menurut Bapak apa? Roh. Iya, semuanya roh. Semuanya roh. Tapi kalau Ya. kita melihat di dalam 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Tapi kenapa tubuh bayi bisa memuat Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Oh, kalau itu jawabannya ada di Yohanes 1. Jadi yang berinkarnasi menjadi Kristus itu bukan Bapa Elohim. Begini, Bapa Elohim itu ada raga ilahi daripada Sang Allah. Sementara firman itu adalah jiwa ilahi. Roh Kudus adalah roh ilahi. Sama seperti saya Tritunggal, tetapi saya satu. Bukan ada tiga karen, cuma satu karen di sini. Tapi saya memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Sama, Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub juga sama. Bapa Elohim adalah raga ilahinya. Jiwa ilahinya adalah Sang Firman. Roh Kudus adalah roh ilahinya. Ketiganya adalah ilahi. Berbentuk roh, bukan berbentuk raga manusia seperti kita, seperti Adam, bukan. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 26-27 di situ dikatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dengan dia, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Oh, Penjelasan. iya. Artinya yang menjadi daging ini Tuhan sendiri juga ya? Iya. Yang firman. Ya, firmannya. Jadi dagingnya dagingnya Yesus. Yang Suma bahas tadi itu raga ilahinya yang tidak ikut ke dalam dunia berinkarnasi. Yang dagingnya Yesus ini apa ini, Pak? Dagingnya Yesus manusia biasa. Tadi katanya firman yang jadi daging. Bukan, begini penjelasannya. Kan tadi saya sudah bilang, Allah Iya. Bapa atau Elohim itu sendiri itu mempunyai 3 bagian, 3 pribadi. Yang mewakili ada dapana manusia ya. Raga manusia itu mewakili Allah Bapa. Jiwa manusia itu mewakili firman. Roh manusia itu mewakili Roh Kudus. Yang menusul, yang berinkarnasi ke dunia itu adalah jiwa ilahi atau firman. Ya, bukan ketiga-tiganya turun jadi, saya bukan Wanes ya. Saya bukan JO, saya bukan Oneng. Jadi saya tidak percaya ketiga-tiganya turun menjadi Yesus, bukan. Tetapi Sang Firman yang berinkarnasi menjadi Yesus. Jadi kalau dia diibaratkan manusia, firman ini apa? Kemampuan berkata-kata, jiwa. Bukan kemampuan berkata-kata. Jiwa itu Penghuni bukan neraka kemampuan kau Tesa, penghuni neraka kau, Tritunggal. Jadi jiwa ini ketika dia keluar, maka dia menjadi Yesus. Iya. Soalnya dalam satu iya. Iya. Kalau diibaratkan manusia, orang yang memiliki jasad dan ruh tanpa jiwa, kan dia orang yang, mohon maaf, dia orang gila karena jiwanya hilang. Berarti Ya. Bapak di atas, di langit atau di surga dalam pemahaman saudara, ketika jiwanya keluar menjadi manusia, dia menjadi tidak stabil. Ya, itu bukan manusia. Allah tidak seperti itu. Lah, tapi Bapak mensifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Mana yang benar ini? Ada jawabannya. Ya, silakan. Yesus, ya, silakan. Di saat Yesus dibaptis, ada suara turun dari langit. Artinya konsep Bapak tadi tertolak. Ya, bukan konsep Bapa yang tertolak. Allah yang kami sembah, Allah yang maha. Bukan Allah yang setelah jiwanya keluar lantas dia koit, lantas dia gila, bukan. Lalu kenapa bisa Anda jadikan itu sebagai acuan kalau bukan seperti itu, Pak? Tidak. Anda menolak sendiri. Anda yang bikin konsep, Anda yang bikin karikatur, Anda sendiri yang nolak. Ini yang mana yang benar? Siapa yang menolak? Saya tidak pernah menolak. Yang Saya tolak yang adalah Allah itu tidak bisa berinkarnasi, itu saja. tadi Bapak sendiri mengatakan jiwanya keluar menjadi manusia. Berarti dia sudah kehilangan jiwa kan? Iya, sampai sekarang. Nah,
Jiwa Kalau- itu ada pada sang kalau- firman itu masih ada pada Yesus. Kalau sudah kehilangan jiwa berarti dia sudah linglung di atas, tidak memiliki jiwa. Kalau dia linglung, tidak mungkin dia akan berbicara di saat Yesus dibaptis. Nah, oleh karena itu berarti konsep Anda tertolak, bukan jiwanya yang turun. Yang turun itu adalah ciptaan, Pak. Itu yang betul. Yesus itu ciptaan. Kalau raganya, iya ciptaan. Saya akui raganya itu ciptaan. Tetapi berarti kalau yang- dikatakan firman adalah ciptaan, tidak ada di dalam tidak ada kebenarannya firman itu ciptaan. Lalu tadi yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging ya firman. Nah, firman sendiri tadi katanya jiwa. Iya, jiwanya sembah. Nah, berarti jiwanya sudah menjadi daging, Pak. Iya, Berarti di atas sudah nggak punya jiwa. iya. Nah, berarti tanpa jiwa kan linglung jadinya. Oh tidak, itu menurutmu. Menurut Kenapa saya bisa? tidak. Kenapa Karena bisa? pada saat Kenapa Yesus bisa tidak? Dia masih bicara, dia tidak linglung. Tadi katanya 3 pribadi. Iya. Pribadi jiwa sudah jadi daging, berarti tinggal 2. Hmm. Nah, 2 ini tidak punya jiwa lagi, apa namanya? Dua tidak pernah jiwa. Maksudnya dua tidak ada jiwa gimana maksudnya? Kan jiwanya sudah jadi daging, Pak. Nah, berarti kan tinggal 2. Iya. Nah, kalau sudah tinggal 2 berarti tanpa jiwa. Ya kalau tanpa jiwa emang kenapa? Apakah Allah tanpa jiwa akan gila atau mati? Lah, Bapak sendiri Bapak yang mendefinisikan dan menganalogikan seperti makhluk. Kenapa nanya ke saya? Ya, saya kan sudah membuktikan di saat Yesus dibaptis, Bapak masih bicara Berarti karikatur yang Anda bawa salah. Gitu loh, Pak. Nah gimana sih pemahamannya? Berarti karikaturnya salah. Oh, pemahamanmu kau menyamakan Allah yang kami sembah itu seperti otakmu, begitu loh. Bapak yang kenapa jadi yang kenapa jadi saya yang jadi salah di sini? Bapak yang membawa narasi Tuhan Anda itu 3 pribadi. Berpikirmu Sama seperti manusia katanya. Yang menyamakan tadi Tuhan dengan manusia kan Bapak yang menyamakan, Pak Karen. saya bilang begini loh Suma. Saya bilang Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Lah, itu jelas tuh. Bapak yang membikin. Bukan Allah itu serupa dengan manusia, menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, itu kan Bapak sendiri yang bikin kan. Padahal orang Yahudi tidak memahami kitabnya begitu. Ya enggak tahu, saya enggak kenal dengan orang Yahudi. Saya Ya bukan orang- makanya Anda kan menggunakan kitabnya orang, Pak. Makanya harus pelajari dulu kitabnya orang, jangan pakai doktrin gitu loh, Pak. itu bukan doktrin. Lalu apa? Tadi katanya jiwanya sudah jadi daging. Begini, saya menceritakan sedikit ya. Saya bukan doktrin Alkitab ya. Saya enggak pernah memahami dengan doktrin. Saya kultusnya kultus Roh Kudus. Itu saja sih. Apalagi tuh Roh Kudus, Pak? Itu lebih parah lagi tuh. Apalagi tuh? Lebih parahnya menurut kau mungkin lebih parah. Iya, Roh Kudus ini apalagi nih, Pak? Roh Kudus. Iya, mau jelaskan gimana? Dari tadi saya sudah jelaskan juga nggak masuk di otakmu gimana sih? Ah, itu kan mencela dia. Mencela jadinya. Karena Bapak mencoba Saya untuk sudah bilang Allah itu di dalam kekristenan itu Bapa mewakili raga manusia. Firman itu mewakili jiwa manusia. Roh Kudus mewakili roh manusia. Saya ini 3, tetapi ada di dalam 1. Keren nggak ada 3, cuma 1 gitu loh. Iya, Keren ada 3. Pada saat Keren ini berpisah antara roh dan jasad, jasadnya Keren jadi apa? Ya mati karena saya Mati. manusia. Nah, tetapi Allah sekarang Bapak Tuhan Anda itu yang di atas, yang sejatinya 3 pribadi, ketika dia turun ke bumi, ya kan? Ya, Rohnya Yesus ini kan roh Tuhan Anda kan? iya. Nah, berarti di atas tidak punya roh, di atas itu jadi bangkai, Pak. Nggak ada seperti itu. Loh, Ilahnya gimana? Tidak hilang setelah firman Bagaimana? keluar, nggak bisa. Bapak menganalogikan Tuhan Anda sendiri dengan diri Anda. Belum lagi saya berbicara mengenai kotoran yang ada di lambung Bapak itu. Itu sebagai apa dalam konsep Tuhan Anda? Di dalam Bapak, kotoran di dalam Bapak bagaimana maksudnya? Nggak ada Bapak kotoran kan di dalam Bapak. di saudara Karen ini kan ada di dalam. Itu apa posisinya di dalam konsep Tuhan Anda? Kalau Allah Bapa nggak ada di mana ada Lah, Allah? kenapa Anda menganalogikan pencipta dengan Anda yang punya Kenapa? Di dalam Alkitab sendiri Allah apa tertulis seperti itu bahwa Allah menciptakan manusia itu
Segum, dengan gambar. seturut. Anda punya kotoran dalam lambung. Berarti Ya, Tuhan Anda juga punya kotoran, gitu ya? Ya, ya kalau Yesusnya mungkin iya ada nya. Kalau Bapa enggak ada tertulis ada nya. Iya, ini semakin kacau. Semakin kacau ini. Tuhan ada nya, Yesus ada nya. Ini makin kacau. Kalau Konsep Allah apa ada ya? nya, sebesar apa tainya gitu kira-kira? Nah, itu dia makanya konsep Anda yang buat karikatur sendiri. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Kok jadi bayi? Ini masalahnya di situ, Pak. Masalahnya itu konsep karikatur yang Anda buat tentang penciptaan dan bumi itu semua serba akal-akalan. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tapi tiba-tiba muncul agama dari barat mengajarkan kepada saudara Karen bahwa Tuhan itu pernah jadi bayi, pernah disunat, pernah netek, bahkan pernah jadi mayat. Ini ajaran dari mana yang kayak gini Bapak dapatkan? Tidak mungkin dari Yahudi, tidak mungkin dari Yesus, murni dari barat ajaran ini. Itu loh. Makanya ketika Bapak berbicara mengenai konsep ketuhanan, belepotan. Dibilang satu Tuhan tapi tiga, dibilang tiga tapi satu katanya. Itu dia Pak, belepotan Pak. Kenapa? Karena serba akal-akalan saja. Karena tidak berfokus kepada pengajaran Yesus. Coba Kristen ini berfokus pada ajaran Yesus, pasti orang-orang Kristen ini tidak ada yang memenuhankan kemudian manusia Yesus. Apatah lagi kalau kita lihat Maria ini manusia. Masa kan Tuhan melahirkan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Ini masuk dalam konsep dewa-dewa. Kalau ajaran para nabi tidak ada yang kayak gitu Pak. Tuhan datang, inkarnasi jadi manusia. Ini ajaran dewa. Itu bukan ajaran Abraham. Tidak pernah diajarkan keturunan Abraham ajaran itu. Itu murni ajaran dari barat. Seperti itu Pak. Pak, Banyak silakan Pak. korupnya ya, Jum. Kenapa Mbak Permen? Dari tadi malam udah habis kutanya lagi. Kenapa permen? Permen ngomonglah. Iya Permen ngomong. Lama kali lama kau, nanti kotaku habis lagi. Lama kali kau cakap. Ya ngomonglah permen. Beli pulsa lah sana, miskin kali kau. Permen. Naik komal sama Suma kok miskin sekali pulsamu. Apa kamu Tesa? Ngelu-ngelu di sini tidak ada pulsa ngapa Gak naik? ngajar kamu Tesa. Mengajar apa permen? Ngajar makan permen? Apa makan kulit permen ini? Permen ada pertanyaan nggak Permen? Tadi malam dia banyak nanya ya. Permen ini Wanes, JO, Yesus on off. Oh, Mau nanya Jum. Nanya, pulsamu cukup nggak kalau mau nanya? masalahnya masuk nggak nanti kalau dijelasin? Takutnya nggak masuk. Apa kamu Tesa? Ini hina-hina orang, saya banyak uang Tesa. Ya sudah sana beli pulsa banyak-banyak baru nanya banyak-banyak tuh. Banyak uang kok ngoceh di sini nggak ada pulsa. Goblok. Dari tadi malam itu keluhannya nggak ada pulsa, tapi dia mengaku Banyak duit kok. Banyak duit. Ngoceh di sini nggak punya pulsa, malu-maluin saja kau dasar oneng. oneng. Gak usah Yesus kamu on- bilang goblok-goblok sama saya. Iya kau Yesus oneng. Tunggal dasar Oh. lu. Penghuni neraka lu, Tritunggal. Iya, Yesus on off juga penghuni neraka. Baca Wahyu 22 di mana di situ ada Yesus on off. Ayo, kita bahas Wahyu 22 yuk. Atau sudah disobek sama Wanes itu? Kalian Wahyu? lah yang bakal masuk neraka. Alkitab buat saya itu tisu toilet Yesus oneng. Udah tidak ada pulsa, ngoceh, banyak mulut lagi, bodoh lagi. Loh, kok sesama Oten berapa? Aduh, bukan ngoten ini Yesus on off. Beda memang beda.
Males saya Jum, ada orang gila, males saya. Saya juga malas dengan orang miskin tidak ada pulsa tapi ngajak naik debat di sini. Dari tadi kok ngoceh Saya orang. banyak uang. Oh Saya ya sudah dagang beli pulsa uang. sana. Ya Mau sudah beli kamu? pulsa sana permen. Beli permen sono. Sana beli permen lah. Udah Yesus on off. Cari tainya Yesus no. Kurang ajar Tritunggal. Iya, kalian memang apa penuhan tai Yesus itu. Sana cari tainya Yesus. Cari tainya Yesus tuh, dituhankan tuh kulutnya itu. Orang ada diskusi sama Suma, kok motong-motong lagi miskin pulsa lagi. Banyak nanya nggak ada pulsa. Ya silakan kau ngomong sama Suma itu. Penghuni neraka kau. Kalian Yesus on off yang penghuni neraka mentuhankan tai Yesus. Kau pikir saya mentuhankan tainya Yesus? Bela dong, aku Juma. Kau kenapa Bela diam? dong tainya Yesus dong. Bela dong kulutnya Yesus dong. Gas. Bela dong. Enggak, soalnya saudara Karin ini enggak nyembah manusia Yesus. Kalau Mbak Permen kan memang on off. Mau dia Yesus on off kok ngajar. Ngajar Yesus on off. Kok ngajar siapa? Bakar tuh kita Wahyu jangan kalian baca. Karena di kita Wahyu ndak ada Yesus on off. Nah tuh coba. Jadi kamu bela siapa Juma? Enggak ada bela. Cari pembelaan Suma. Enggak ada bela, cuman iya memang aneh sih, masa ada on off, Tuhan mati baru hidup lagi. Ya Yesus on off. Yesus tainya Tuhan. Tarik tainya Tuhan itu dibikin Ya jadi emang Tuhan. seperti itu. Iya tainya Tuhan itu lebih mahal daripada emas itu, bodoh. Dasar Yesus on off kalian. Malu-maluin saja di Komal. Ngaku nggak ada pulsa lagi. Nah itu dia. Udah kere naik di Komal lagi. Cari koin saja kau. Sudah. Aku yang salah. Pulsa saya itu habis, banyak habis. Iya beli Nasabah saya naik beli banyak. pulsa banyak-banyak Bu. Kalau mau naik Komal begini, jangan lu di sini bikin malu. Yesus on off saja kau. Udah Yesus on off memalukan. Kau naik tanpa pulsa lagi ke sini. Saya udah ngomong sama Suma, kau potong-potong aja bilang orang neraka apa segala macam. Yesus on off mana ada di surga. Sudah. Aku Ya emang yang kamu salah. penghuni Diam. neraka. Kau aja mukamu aja kayak permen telanjang itu. Yang sampai kolornya lagi naik ke sini nih. Wajahmu saja kayak pramuria ini permen. Males lah aku Jum, nanti aja Jum. Iya, turunlah sana jual itu, cari pulsa dulu lah. Jual tempekmu itu dulu. Biar Astagfirullah. naik, sudah ada jual tempe, baru naik beli pulsa, bahas itu Yesus on off lah. Astagfirullahaladzim. Tahu naik ngoceh-ngoceh saja. Saya ada diam-diam dari tadi loh, kok ngoceh saja permen. Permen Kenapa telanjang. kamu yang panas? Juma aja nggak Loh, kau panas, tadi- saya naik. Kok tadi ngoceh apa sama saya? Keren kenapa? Tritunggal kenapa emang? Tritunggal ada kebenarannya di Alkitab. Yesus on off nggak ada kebenaran. JO nggak ada kebenaran, iblis. Kalian mengatakan Allah Ishak Abraham itu adalah iblis. Menurutmu begitu? Kita tendang semua kalian nanti nih JO Yesus on off ini. JO Udah itu bukan miskin. Jason ya. On off Kamu rupanya. kurang ngajar ngomong Yesus, tai. kalau JO itu Yesus on off. Kadang on, kadang off. Tainya aja yang on off juga. Lagi diburu tuh sama permen Kojek itu, mau dibuka beli mau buat beli pulsa. Nggak ada pulsa dia itu, mau cari tainya Yesus mungkin. Orang ada diskusi sama Suma, kok naik lagi dengan bicaramu yang bilang Tritunggal masuk Kamu nggak neraka. mau ngalah laki-laki. Saya enggak mau ngalah sama lonte yang permen Gojek ini. Kau tahu permen Gojek ini maksudnya apa? Diisap-isap sama banyak orang ini permen Gojek ini. Kamu nggak bela saya Jum. Alah, kok minta bela sama Suma? Kamu Suma Gojek. Tadi
Oh, semua Tadi nggak. penikmat permen Gojek ya? Tadi kenapa nyindir Tritunggal? Orang lagi diskusi langsung Tritunggal penghuni neraka ya, marah lah orang. Allah Akbar. Nih permen Gojek ini dia nggak ngerti nih, dia kasih nama dirinya nih permen Gojek. Kau tidak tahu diisap-isap sama orang kau. Tahu permen Gojek tak? Namamu aja udah ngeri jijik saya lihatnya. Apalagi dengan Tahu, doktrin di warung Yesus banyak. only. Yesus on off, tainya aja Tuhan. Cuy. Tuhan kok bertai, berkulut. Kurang ajar kamu yang Perlawanan berubah sama Ini saya. memang kurang ajar saya. Kau naik awal sudah kurang ajar sama saya. Kau bilang saya apa? Ayo, udah. Dasar permen Gojek nih. Atau mau Semangat saya kak, semangat kak. atau mau saya kasih timer? Nah, nggak perlu dengan apa ini. Udah, saran saya buat apa Yesus only, Yesus on off, carilah tainya Yesus ke Israel itu lebih mahal dari emas. Kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan ya. Buru-buru cari kencingnya itu masih, saya yakin kencing Yesus itu lebih berharga daripada kencing binatang apapun di dunia ini. Ya, batu bara itu sangat mahal loh. Kok hilang dia? Kenapa turun? Mana dia kabur? Ya, Aduh. turun. Kok turun? Nggak, mungkin kepental. Ya teman-teman, kasih dulu permen Gojek, gip dikit biar dia semangat, biar ada perlawanan. Kayak kena ban nih karena ngomong kasar. Gak ada yang bela sama saya. Jadi Oh, selama dia belum main PC, kalau tadi dia main PC, oh pasti ku piting, ku kasih selendang gunting tadi. Saya sudah jaga-jaga tangannya, kapan tangannya melayang, langsung ku banting dia, tenang aja. Cuman kan tadi dia nggak goyang-goyang, cuman mulutnya aja. Coba dia berani nyentuh tadi Mbak Permen, sudah, langsung ku ceng matanya. Telunjuk ini langsung tembus ke belakang. Untung aja dia nggak ini. Tadi ku perhatikan tinjunya kan. Saya Jom, kamu diam saja. Iya kan dia belum ada ngancam mau mukul. Coba dia mukul tadi, langsung ku pegang tangannya, ku pelintir dia tadi. Tapi dia cuman diam-diam aja, cuman mulutnya aja yang ngoceh. Saya udah jaga tangannya, kapan bergerak Dia tangannya tadi atau udah kurang kakinya. ajar sama saya. Tapi kan dia ndak mukul, ndak sempat. Saya jaga tangan sama kakinya, kapan bergerak langsung ku tikung dia dengan siku. Hampir ku siku mulutnya tadi. iya, aku juga siap disalib demi permen Gojek. Nah, cuman kan dia tidak bergerak tadi kan. Ya biarlah, selama dia tidak memukul, ya itu kan belum termasuk penganiayaan, tidak apa-apa. Nggak, soalnya juga dia emosi tadi karena dia tersudut kan, terpojok, nggak bisa mau jawab apa Saya lagi. kalau nggak di dalam HP saya pukul dia Jom. Ah itu dia makanya, sama, saya juga begitu. Untung saja di dalam HP, coba tidak sentil mulutnya. Masa perempuan digituin kan, nggak boleh sebenarnya. Wih, Bang Zuma selain bisa pintar berdiskusi, hebat juga Bang Zuma bisa masuk dalam HP ya. Iyalah. Ya oke, kita lanjut diskusinya ya. Sudah cukup hiburannya. Jadi begini ceritanya Bu ya. Bu Permen. Bu Permen. Waduh, Bu nggak didengar. Halo Jom. Iya. Tadi dulu saya ini HP-nya saya sambil charger ya Jom ya. Iya. Jangan kemana-mana dulu, tunggu teman kita naik lagi. Dia pergi ambil pisau itu di rumah. Tadi dia WA saya, tunggu aku pulang dulu ke rumah ambil Bentar pisau ya, ke sini Jom, ya. lagi. Mau kemana? Orang dia mau cari obeng. Mentang-mentang Bang Zuma lagi Zoom, dipanggil Zoom. Bukan cari obeng, tapi saya cari charger. Zoomnya udah. Permen ini nggak mau ngomong sama orang lain, maunya sama Banyuma doang. Kamu jangan kemana-mana. Nah itu kan maunya sama Jum doang. Aku jangan kemana-mana katanya. Iya, aku di sini. Aku masih di sini.
Ya wana baka. Amus Kristen atau Islam? Kristen kan ya? Amus sobat. Amus Oten, Black Sweet, aduh muncul pula yang ginian. Ya, Oten. Oten, Kristen. Amos. Iya, apa Bang Handi? Ada yang mau disampaikan Bang? Ada, aku mau bertanya sama Abang Juma. Gini, aku pernah belajar makrifat. Sengaja. Makrifat. Lah bagus juga. Ya benar, Iya. belajar. Katanya Bentar lah aku dulu. mau mencari. Jum, chargerku nggak ketemu nih. Nanti aja lah malam minggu saya naik lagi, Jum. Di sini aja. Nanti aku diambil sama yang lain, gimana dong? Baterai saya ini cuman 12, Jum. Mana cukup. Nggak apa-apa. Daripada diambil sama orang lain, akunya gimana dong? Daripada diambil oleh Sopi Katul. Ayo. Sopi Katul udah berbaju oranye itu. Iya sih, nanti si Rasmi datang lagi. Nanti saya nggak ada. Makanya di sini aja. Nanti aku diambil sama yang lain, gimana dong? Iya juga ya, si Rasmi. Saingannya Rasmi nih. Rasmi Bu Darni tuh bertiga tuh. Udah Jum, itu sama yang lain aja lah. Kristennya saya mau nyari charger dulu ya, Jum ya. Iya. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Ya mau kemana-mana emang. Tawalas. Aku di sini. Aku di sini menunggumu. Aku. Bang Iya. Juma sekarang bukan idola ini aja ya, wanita muslim aja ya. Ternyata wanita Oten juga. Oh jangan salah. Lucu ya. Kemarin si Ica ya. Sampai kalau nggak dapat signal manjat pohon demi untuk dengerin Bang Juma loh. Gitu ya Bang Andi. Ya itu informasinya begitu. Ayo, Amos lu jangan ngomong-ngomong masalah makrifat segala, lu istilah apa sih lu Pak? Kamu bingung saya. Bingung nah. Iya benar. Aku Bingung Sama saya, Jum. Pak Satu Ustadz. saya hilang. Kartunya hilang. sama atasan pondok lagi aku. Sisi banyak nih. Makrifat itu apa sih Mus? Banyak banget. Aku nggak tahu juga makrifat itu. Katanya mengenal Allah. Lu nggak tahu tapi lu omongin. Iya aku bertanya, makanya aku bertanya. Makrifat itu gimana ceritanya lari ke makrifat Anda Kristen? Nggak nyambung Bang. Betul. Iya bang, ini aku pernah belajar sama di pondok itu. Kenapa bisa ke pondok? Lah ente Kristen gimana ceritanya Bang? Bukan ketemu di pondok, Tapi ya atasan pondok dia ketemu. oh ya terus. Terus katanya Allah itu hanya nama. Bagaimana Islam itu kalau Allah itu hanya nama? Gitu yang aku pertanyakan. Maksudnya Allah itu nama dari Sang Khalik. Itu maksudnya dalam ilmu makrifat itu begitu. Jadi Allah memperkenalkan nama, tidak memperkenalkan wujud. Sampai di sini tidak paham. Paham dia. Tapi katanya di dalam Ya katanya lagi. apa ya? Sifat apa tuh sifat 20 wujud tuh ada katanya. Ya memang wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada.
Allah itu, Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Aduh, gimana Jum? Tapi katanya tadi nggak ada. Tak ada Maksudnya? wujudnya. Bagaimana? Wujud Cuma tak ada wujudnya. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Oke? Hanya saja manusia tak mampu menggapai wujud Allah. Jangankan menggapai wujud Allah, manusia untuk menggapai wujud angin aja kagak bisa. Jangankan wujud angin, wujud kentutmu aja saudara nggak tahu wujudnya kayak mana. Jangankan wujud kentut, wujud akal aja nggak bisa Anda capai kayak mana. Tapi kan bisa dirasain. Kalau Allah bisa dirasain atau enggak? Loh, jadi yang mengadakan alam semesta ini siapa? Yang mengadakan hujan siang dan malam itu siapa? Presiden negara kita yang bikin langit ini, alam semesta ini. Gaya gravitasi bumi itu yang bikin siapa? Matahari yang bikin siapa? Masa Anda tidak merasa? Itu kenapa? Karena Anda terkungkung di dalam konsep Tuhan itu menjadi manusia. Kita ada karena bukti bahwa Tuhan itu ada. Apa bukti Allah itu ada? Ya buktinya kita ada. Kalau kita nggak ada, bisa jadi itu alasan Tuhan itu nggak ada. Gitu loh. Segala sesuatu ini ada karena ada yang mengadakan. Nah, karena ada yang mengadakan, maka yang ada yang mengadakan inilah yang disebut sebagai pencipta. Pencipta inilah yang disebut Allah. Begitu, Bang. Oke, kembali lagi sama yang katanya Allah punya nama. Tapi kalaunya disembah berarti hanya nama dong orang Islam. Kenapa bisa sembahnya nama? Sekarang begini. Apa Jum manggil saya? Itu Bang Handi, bukan saya loh. Serius. Jadi kalau Anda mengatakan menyembah nama, oke, gini. Akal itu terdiri dari berapa huruf? Bung. Saudara Amos. Akal ada berapa huruf? 4. 4 huruf ini bisa Anda tunjukkan wujud dari akal? Gak bisa kan? Terus? Berarti akal ini hanya huruf. Hanya huruf A, K, A, L. Selebihnya nggak ada. Cuman huruf tok. Iya, berarti kalau Allah berarti kan menyembah nama aja itu. Oh enggak. Akal ini apakah hanya nama? Atau akal itu memang ada? Kalau setiap manusia pasti ada akal. Nah, bisa enggak Anda menunjukkan wujudnya? Nggak bisa. Tapi bisa. Bisa. Coba tunjukkan wujud akal Anda, coba. Kataku nggak bisa, tapi kalau dirasakan bisa. Nggak bisa kan? Nah sekarang karena nggak bisa, apakah akal itu tidak ada? Ada. Ada. Coba. Itulah Tuhan. Nah Tuhan kami itu maha melihat, maha mendengarkan, maha menyaksikan, maha mengetahui. Jadi bukan kami yang harus melihat Allah, tapi Allah yang kemudian punya sifat yang maha melihat. Jadi umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhannya, tapi umat Islam menyadari dimanapun umat Islam berada, mau dia seorang diri, mau dia banyak orang, mau dia di rumah, di kamar, dia selalu merasa dilihat oleh Tuhannya. Sehingga umat Islam itu tidak berani melakukan dosa meskipun dia seorang diri, karena dia menyadari Tuhan itu maha melihat. Kalau saudara beda, Tuhan Anda harus Anda lihat, harus jadi bayi, harus jadi manusia. Itu ajaran pagan. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa.
Kenapa? Karena punya keterbatasan. Apa bukti keterbatasannya? Dia bisa dilihat. Segala sesuatu yang bisa dilihat pasti punya keterbatasan. Nah, coba tanya Yesus. Lihatlah Yesus itu. Mampu dan dia kemudian menahan rasa lapar? Tak bisa. Mampu tidak dia kemudian menahan rasa ngantuk? Tak bisa. Kenapa? Karena dia terlihat, dia makhluk. Makanya kami haram jadah menuhankan Yesus. Akal ada, tapi tidak bisa kita lihat. Dan kita imani akal itu pasti ada. Nah, Tuhan ada, tapi kita tidak bisa lihat. Berarti Tuhan itu ada meskipun kita tidak bisa lihat. Makanya Tuhan itu wajib hukumnya maha suci. Karena dia maha suci, maka dia tidak terkontaminasi dengan alam fana, alam biologis. Kalau dia sudah tersentuh dengan alam biologis, berarti dia bukan Tuhan. Sama seperti Yesus. Dia punya daging, dia punya lambung, dia punya keringat, dia punya dia punya pipis, dia punya ludah, dia punya ences dan seterusnya. Berarti dia gugur jadi Tuhan. Sementara dimensi kesempurnaan alam ini itu ditopang oleh kesempurnaan pencipta. Contoh. Anda coba membandingkan antara ahli meja, ahli kursi dengan yang bukan ahli kursi, atau ahli lemari dengan yang bukan ahli lemari. Ketika yang bukan ahli lemari bikin lemari dan kita sandingkan dengan lemari yang dibuat oleh ahli lemari, pasti berbeda. Kita bisa melihat ahlinya dengan melihat produknya. Ketika kita melihat dua lemari, yang satunya bagus, yang satunya tidak bagus, maka itu adalah acuan kita menilai sang pembuatnya. Begitu kita melihat meja yang bagus, lemari yang bagus, maka kita akan mengatakan, yang bikin ini hebat ya, yang bikin ini benar-benar luar biasa ya, yang bikin ini benar-benar ahli ya. Tapi ketika kita melihat lemari yang dibuat catnya aja berantakan, kakinya miring-miring dan seterusnya, pasti kita akan mengatakan, wah ini nggak becus yang bikin ini tidak ahli, ini belum bisa. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Jangan alam semesta deh, jangan. Tak lihat jari-jari Anda. Coba Anda bayangkan, kalau jari Anda itu ibu jarinya pindah ke kiri. Pindah ke kiri yang paling luar dia. Jari anak pindah ke dalam. Coba dibolak-balik jari-jari ini, ditukar. Atau jari-jarinya taruhlah telunjuk satunya berada di jidat. Satu telunjuk kita pindah ke jidat. Atau biji mata kita disimpan di bokong satu biji, yang satunya disimpan di atas ubun-ubun. Atau kuping kita disimpan dekat lubang anus. Kuping simpan dekat lubang anus. Coba Anda bikin di situ. Atau hidung disimpan di dekat lubang anus. Ya 2 senti lah dari lubang anus hidung Anda. Anda akan mengatakan yang membuatnya ini siapa sih, kok kacau balau kayak begini. Tapi coba Anda lihat bagaimana susunan saraf yang ada pada diri Anda. Coba Anda lihat bagaimana susunan biologis Anda. Sempurna sesempurnanya. Jadi yang membuat kita ini adalah sesuatu yang sempurna, maha sempurna. Karena dia maha sempurna, maka dia mustahil cacat, mustahil punya kelemahan, mustahil punya kehinaan, mustahil punya kelemahan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia? Berarti dia punya kelemahan. Begitu saudara Amos. Tapi ngomong-ngomong Amos ini kalau dibalik namanya Zuma loh. Salam Gurunda Zuma. Iya. Salmon. Ya gimana bang? Shalom bang. Saya tertarik dengan perkataan Gurunda yang mulia ini. Jadi kalau menurut saya bang Zuma, sesuatu yang mustahil ini menurut saya bang Zuma. Sesuatu yang mustahil itu adalah sesuatu yang sama sekali itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Seperti contoh, datang-datang malah motong lagi. Bentar Bang Amos, bentar. Kalau ini Bang Suma ini teman saya Bang Amos. Kalau Bang Suma ini teman saya. Jadi maksudnya begini Bang Suma. Gimana, sesuatu yang mustahil. Oh berarti aku musuh ya? Oh gitu ya dalam Islam. Enggak. Abang juga teman saya, tapi
kalau saya itu membenci ajarannya Nabi Muhammad. Itu terus terang saya ngomong. Tetapi maksudnya tidak begitu teman Bang Amus. Jadi begini Bang Suma, maksudnya saya sesuatu yang mustahil itu adalah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi yang mustahil itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi ketika Ributlah kalian Sang berdua. Kuasa Tadi saya sama- sudah, sekarang bentar, kalian bentar. ribut. bentar cantik permen. Jadi begini Bang Suma, kalau Bang Suma katakan bahwa yang mustahil itu Tuhan tidak bisa lakukan, ya berarti itu sama dengan Allah SWT, karena Allah SWT sendiri tidak bisa menjadi manusia. Bahkan dia sendiri kalah dengan malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril itu mampu menjadi manusia yang sempurna. Maryam ayat 17. Jadi menurut saya itu suatu apa ya, kegagalan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Allah SWT. Jadi begitu Bang Suma. Oke, saya nanggap ya. Silakan, Bang Oke. Suma. Iya. Oke. Tolong tunjukkan prestasi manusia yang paling hebat di atas muka bumi yang bisa dilakukan pencapaiannya. Manusia yang paling Anda kagumi, yang paling Anda sanjungi, dan yang paling Anda lihat paling hebat lah pokoknya. Siapa manusia itu dan apa kehebatannya? Silakan. Kalau abang mengatakan siapa manusia yang paling hebat, kalau jawaban saya simpel. Iya, siapa? Manusia yang paling hebat itu orang tua saya, Nah, yang kemudian membesarkan saya. Itu Nah. kalau Bang Suma menanyakan manusia yang paling hebat. oke. Kalau Bang Sumat menanyakan Tuhan siapa yang paling hebat, ya sudah pasti saya jawab Tuhan Yesus. Oke. Silakan Bang. Saya Suma, tanya Gurunda yang pintar. manusianya yang saya tanyakan. Anda kan mengolok-olok Allah. Nah sekarang Anda menginginkan Tuhan itu harus jadi manusia. Nah sekarang saya ingin tahu pencapaian apa yang kedua orang tua Anda lakukan sehingga dia bisa setara dengan Tuhan. Coba. Oke Bang Suma. Jadi bukan saya yang mengatakan bahwa saya harus memaksa Bang Suma supaya Bang Suma memaksakan Tuhan menjadi manusia, tetapi Bukan, Bang Suma sendiri yang saya tanya. mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Oh memang nggak bisa. Iya, bisa. karena memang Tuhannya Bang Suma itu kan nggak maha kuasa. Memang nggak Betul bisa. atau tidak? Oke, sekarang begini. Iya, karena memang nggak maha kuasa. Oke. Malaikat kan lebih maha kuasa daripada Oke. Allah SWT. Maryam 17. Oke, baik. Sekarang begini. Manusia silakan, Bang. yang paling bisa dilakukan manusia apa? Manusia bisa menciptakan. Manusia bisa melahirkan, kenapa Iya, tidak? bukan melahirkan. Manusia bisa menciptakan. Tidak Tidak bisa. Gagal ya. menciptakan. Menciptakan salah, gagal. Oke. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan begini Bang. Tunggu. Isa pun menciptakan burung dari tanah liat. Dari izin Allah. Iya. Oke, udah, Jadi sudah. pertanyaan Bang Suma itu sia-sia menurut saya. Tidak. Dengan izin Karena kan Allah. bisa Dengan manusia. izin Allah. Dengan izin Allah gugur Iya, kan? tetapi- Gugur. iya, Gugur. tapi kan Gugur, ya, manusia itu gugur. Sia-sia. Manusia gugur. Pertanyaan Bang Suma kan sia-sia. Enggak sia-sia. Dengan izin Allah Loh, udah selesai, kan udah Bang terjawab Suma kan itu. menanyakan yang bisa menciptakan itu manusia atau Allah? Buktinya Dengan kan izin- Isa bisa menciptakan. Dengan Isa izin manusia. siapa? Dengan izin Oke, siapa? Isa itu manusia atau Allah? Isa Manusia, tapi dengan izin itu. Iya, siapa? kenapa dia menciptakan? Kenapa Dengan dia izin menciptakan? siapa? Dengan izin siapa? Iya, yang bisa menciptakan itu manusia atau Allah? Sekarang begini, apakah Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah? Iya, apakah manusia bisa menciptakan atau tidak? Saya tanya, bisa tidak Isa menciptakan tanpa izin Allah? Iya, berarti pertanyaan narasi apa sih? Bang Suma yang awal itu Apa sih? salah Apa narasi. sih? Bang Suma salah Saya kan bertanya. saya bertanya, adakah manusia bisa menciptakan? Anda mengatakan Nabi Isa. Iya, Oke. saya bilang ada. Kan Nabi Isa. Abang Nabi Bang Suma Isa. Nah, setuju tidak? Iya. Sekarang Bang Suma pertanyaan setuju lanjutannya. tidak? Enggak. Bang Suma setuju tidak? Setuju, Bahwa ada setuju, manusia setuju. yang bisa menciptakan. Setuju. Oke, berarti saya sudah jawab kan? Iya. Nah, pertanyaan sekarang Bang pertanyaan Suma. lanjutannya, apakah Nabi Ya, Isa bisa silakan. Karena memang apakah umat Islam bertanya, silakan. apakah Nabi Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah?
apakah yang menciptakan itu Allah atau manusia? Nanti kan mulai di sini. Iya. Dia nggak bisa dibawa Iya, yang waras. menciptakan itu, Bang Suma Dia jawab tidak dulu bisa pertanyaan saya. dibawa Yang waras menciptakan selamanya itu Anda mau manusia begini. Sekarang begini, apakah Nabi Oke, Isa bisa silakan. menciptakan tanpa izin Allah? Jawaban Anda apa? Tunggu. Aku pamit dulu ya. Ya, silakan. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah? Tidak bisa. Gugur. Oke? Nah, sekarang apa yang bisa kemudian manusia lakukan ya dalam hal penguasaan? Bisakah manusia itu mengatur nasib manusia? Bisakah manusia itu kemudian memperpanjang usianya sendiri? Bisakah manusia itu kemudian memberikan kehidupan pada dirinya sendiri? Tidak bisa. Nah, sekarang manusia ini pada dirinya syarat dengan kelemahan. Tidak bisa melawan ngantuk, tidak bisa melawan lapar. Itu manusia tidak bisa. Manusia bisa, ada yang bisa menahan lapar. Isa kan menahan lapar sudah 2000 tahun kan diangkat Allah. Dia Betul atau diberi tidak? dia diberi makan, Iya, dia diberi kan rezeki. Dia diberi Loh, rezeki sejak oleh kapan di Allah. dalam Al-Quran mengatakan Dia diberi Isa rezeki itu oleh Allah. diberi Oke. makan di langit, Bang Suma. Oke, kita baca satu Isa kan menahan An-Nisa. lapar di langit. Itu kan Baik. manusia. Baik. Ya. Jadi ketika kemudian dikatakan oleh Allah, bal rafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Allah yang mengangkat. Allah yang mengangkatnya kemudian. Iya, betul. Mengangkat Nah. terus simpannya Isa itu di mana, Bang Ya, Suma? Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu aja dulu. Ya. Nah, setelah Iya, diangkat di oleh mana? Allah berarti dia Simpannya di ada mana? berarti dia ada penguasaan. Dia adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah. Makanya dia betul. mengatakan apa yang Betul. dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Dia adalah hamba. Isa itu hambanya. Dia adalah ciptaan. Dia adalah Iya. manusia. Oke? Udah Iya. selesai. Nah, sekarang Jadi, sekarang iya, begini. Bang Suma. Sekarang begini, ketika kemudian Boleh saya bertanya, Bang Suma? sekarang begini, sabar. Ketika kemudian Nabi Isa ini tidak diberi roh oleh Allah, apakah Nabi Isa bisa hidup? Kalau Isa tidak diberi roh oleh Allah, apakah dia bisa hidup? Ya, dia tidak bisa hidup karena memang Isa itu adalah ruh Allah. Oke, udah selesai. Yesus kalau tidak diberi roh, 158. Jadi Yesus kalau Isa tidak itu diberi adalah- roh, Yesus kalau tidak Bentar, diberi Bang roh, Suma, Yesus Bang kalau Suma tidak kan diberi roh, menanyakan. apakah dia hidup? Loh, Yesus itu kan firman. Enggak, Firman saya itu tanya, kan Allah yang kemudian saya tanya sama saudara, apakah Bang Suma kan Yesus, barusan mengatakan. apakah Yesus kalau tidak diberi roh dia bisa hidup? Ya, dia pemilik roh itu kenapa? Saya Bagaimana tanya, mungkin Bang Suma menanyakan hal itu? saya Dia tanya kan lagi. pemilik roh itu. Di mana dalilnya Yesus pemilik bertentangan roh? Dengan Di mana? Di Nah, mana? dia kan Tuhan. Oh, Dia kan Allah. Oh. Iya jelas. Yang Mama kemudian Allah itu bisa melalui Mama firman-Nya itu Allah itu menjadi manusia. Bang Suma, bukan seperti SWT. Oh, Mama. Pertanyaan saya, boleh saya bertanya, Bang Suma? Allahu Akbar. Jadi gini, sebelum Anda bertanya, saya jelaskan dulu. Oke, silakan Bang Suma, silakan. Oke, gini. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang disebut manusia itu adalah ciptaan. Oke? Nah, Yesus ini saya mau tahu dari Anda. Yesus ini manusia atau Tuhan? Ya, kan tadi sebelum Bang Suma menanyakan itu kan tadi Bang sudah menjawab bahwa yang bisa menciptakan itu hanya Allah alias Isa. Isa kan bisa menciptakan. Betul atau tidak, Bang Suma? Saya tanya, Yesus ini manusia atau bukan? Iya, kan jawabannya sudah Bang Suma kan sudah jawab tadi. Yang Bang Suma jawab itu kan yang bisa menciptakan. Kamu kayak orang mabuk ditanya ya.
Begitulah kalau suka makan babi, ya otaknya tidak berfungsi. Yesus ini Ya, manusia atau bukan? Ya. Yesus ini Ketika manusia atau firman bukan? Itu, oke. Yang saya Bang tanya Suma kan manusia ini menanyakan, iya. Yesus atau manusia atau bukan? Dia ketika dia menambahkan natur dia sebagai manusia, kodratnya Kok menambahkan sebagai natur? manusia, iya, Kok menambahkan jelas. natur? Maksudnya gimana? Menambahkan kodratnya sebagai manusia. Maksudnya Bang Suma. Tuhan, Ya, betul, maksudnya dewa menjadi manusia gitu. Bentar Bang Suma. Bang Suma bertanya atau mau menjelaskan? Kalau Bang Suma mau menjelaskan, saya dengar dulu Bang Suma. Silakan Bang Suma. Oke, jadi gini saudara. Saya kan bertanya sama saudara, Yesus itu manusia atau bukan? Apa jawaban saudara? Iya, dia adalah firman yang Saya nggak kemudian tanya itu. firman itu Yang bentar saya dulu, tanya Bang Suma kan manusia bertanya. atau bukan? Lari ke Bang Suma, firman. Saya ini tidak bukan tanya firman. Konghucu. Saya tidak tanya firman. Yang saya tanya manusia itu Yesus. Yesus itu Saya kan manusia atau bukan? orang Konghucu, Bang Suma. Saya kan Enggak. orang Kristen. Yesus Jadi itu saya manusia menjelaskan itu atau harus sesuai bukan? Alkitabiah, Bang Suma. Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia, bro? Iya. Coba Saya kamu mengerti. gini deh. Coba kamu ulang pertanyaannya Bang Juma. Iya, dia manusia. Dia manusia. udah yang dijawab. Dia Raja manusia. itu Oke, dengar. imam, nabi, dengar. Dia raja. manusia. Dia manusia. Betul, Oke. betul, iya. Pencipta Imam, langit dan raja, bumi nabi. ini manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Berarti bukan Yesus. Ya. Ya Abang sudah. kan menanyakan Yesus. Yesus itu Berarti adalah bukan nama Yesus. dari seorang Berarti Yesus manusia. bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lah, Udah Bang Suma selesai. kan menanyakan Yesus itu manusia atau Udah, kita sudah selesai. Kenapa? Udah selesai Gini, kita. Lord. Ya, Udah boleh selesai saya kita. bertanya? Udah selesai. Boleh Hitung saya dulu bertanya? kesimpulannya adalah Yesus manusia, pencipta langit dan Dia itu bumi. manusia dan dia memiliki gelar Pencipta raja. langit dan bumi bukan manusia. Berarti Kristen menyembah manusia. Dah selesai. Ya udah, kalau udah sepakat ngapain dilanjutin Guru Nda? Udah beres. Udah beres. Udah beres. Thank you Black Sweet, udah sepakat. Oke, boleh saya bertanya Bang Suma? Mantap. Jadi kita lagi dialog sama Unitarian ini. Ya. Jadi boleh saya bertanya Bang Suma? Topik baru Kesimpulan dulu bahwa Kristen menyembah manusia. Oh, itu kan Bang Suma menurut pandangannya Bang Suma. Loh, tadi Anda yang mengakui loh. Anda yang mengakui Yesus itu manusia. Oke, berarti saya buat kesimpulan bahwasanya Allah SWT itu nggak mampu berbuat apa-apa, bahkan menjadi manusia tidak bisa. Boleh begitu? Saya memframing seperti Di mana begitu. dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, dalilnya oke, baik. Abang Suma kan minta dalilnya di mana? Iya. Oke, mirroringnya gini Bang Suma. Di mana dalil bahwa Allah SWT itu bisa menjadi manusia? Laisa kamislihi syai'. Iya, berarti tidak bisa kan? Tidak bisa berbuat apa-apa kan? Bagaimana Oke, mungkin? gini Guru Nda dikit ya. Silakan. Emang gini Black Sweet, lu bisa nggak makan tai, bisa nggak lu? Iya bisa, kalau saya orang gila. Makan tai, coba makan tai coba. Iya, kalau saya kan sudah jawab. Kalau gua nggak bisa, Kalau saya apakah orang gua gila. bukan manusia ketika gua nggak bisa makan tai? Jangan menyinggung Al-Hijr ayat 6, bro. Loh, Saya dijawab nggak suka aja. Kalau lu bisa makan Iya, tai, makanya- artinya lu maha kuasa. Makanya jangan menyinggung Al-Hijr ayat Dapat 6. ya? Saya kan Dapat ya, sudah logikanya dapat ya? bahwa Logikanya dapat ya? kecuali saya itu orang gila, baru saya bisa Memang makan. kamu itu gila. juga, Kalau kamu nggak artinya gila. kalau Tuhan Kan turun saya ke bukan dunia itu orang Tuhan gila. gila Ya, namanya. justru karena kamu Ya, gila jadi sampai begini, kamu Bang gini. Suma, saya mau tahu Bang Suma. Kalau kamu tidak gila, tidak mungkin kamu Berarti Bang Suma memahami ini Tuhan takut menjadi ditanya, manusia rupanya. gitu. Itu udah jawabannya, Bre. Saya pikir Bang Suma ini siap ditanya tentang Jangan iman dipikirin, keislaman. dipastiin. Ya udah, tanyalah apa pertanyaanmu. Oke, saya suka, saya paling suka kalau ini. Tapi Tanyalah. Bang Suma ini serius nggak mau dijawab. Nggak bisa. Dia harus simpulkan dulu Bang Juma. Gua nggak biarkan dia bertanya. Kejang, saya tahu ini Andi Celebes. Nggak bisa. Harus disimpulkan dulu. Tuhan saya manusia. Iya kan Ya, Tuhan saya manusia. Yesus manusia. Pencipta alam semesta, bukan manusia. Artinya Yesus bukan Tuhan pencipta. Simpulkan dulu, baru itu dulu. Simpulkan dulu. Oke, jadi memang ajaran Nggak mau menyimpulkan dia. Lari dari topik.
nggak bisa. Oke, saya Simpulkan. Bang Nandar. Assalamualaikum akhi kubur, Simpulkan Nandar. dulu. Baru Anda Iya, tanya, Bang. simpulkan dulu. Oke, baik. Jadi saya itu lagi assalamualaikum Bang Yonatan. Simpulkan Nandar. dulu buruan. Oke, baik. Jadi saya simpulkan, setelah saya simpulkan, apakah boleh saya bertanya kepada gurunda kalian sumber? Ya. Boleh? Ya. Atau saya bertanya ke Andi Celebe Simpulkan saja, dulu. biar dia ini pusing juga sebentar. Simpulkan dulu. Cepetan. Andi Celebe sini mau ditanya. Simpulkan dulu. Kamu nanya nanti ke saya. Iya, simpulkan Jangan dulu. Andi Celebes aja, Andi Celebes sayang, itu sayang. pintar. Ketinggian kok nanya ke Bang Handi, nanyanya ke saya. Simpulkan dulu, Oh, ini loh Bang tadi Juma simpulannya nih. rendah dari Handi. Oke, baik. Tadi pertanyaannya Bang Juma, Yesus itu manusia. Pencipta alam semesta bukan manusia. Artinya bukan Yesus, Tuhan pencipta alam semesta. Simpulkan dulu. Ya, pencipta. Jadi begini, Bang. Oke, saya simpulkan. Jadi melalui firman, segala sesuatu Astagfirullah, itu firman bisa dibawa-bawa. Salahnya di mana Andi Celebes? Kamu ini jadi orang itu. Salahnya di mana? Udah, enggak udah. Bertanya apa pertanyaanmu? Silakan. Iya, jadi saya sangat-sangat menghormati Bang Suma kali ini karena dia. Aduh, banyak cerita kamu. Tanya lah cepat. Baik, Bang Suma. Ini saya mau tanya nih Bang Suma. Tapi otakmu pastikan ada di tempatnya ya. Iya, saya jamin saya lebih pintar Nabi Muhammad, Bang Suma. Tenang saja. Tenang. Waduh, pelecehan ini. Mulai Makanya Bang menghina Suma ini jangan si serang saya. Makanya Bang Suma jangan ngomong saya kayak gitu. Oke, saya bertanya. Pasti kalau kamu ada di tempat, jangan sampai seinjak-injak mulutmu. Kalau saya bilang saya lebih pintar dari Tuhanmu bagaimana? Saya bisa bawa motor, Tuhanmu nggak bisa bawa motor. Jangan kayak gitu. Jangan begitu. Jangan kau bilang dirimu agak makasih, nanti sikit-sikit mau melapor, sikit-sikit melapor, menghina segala macam. Kan Jangan kau bawa nabiku, jangan kau bawa nabiku. Ya, Dan kau lagi berdialog dengan saya, lagi berdialog dengan umatnya. Dari tadi Yesus saya hargai loh. Oke, baik. Kau sudah numpang bagus. hidup di negara saya ini. Kau hidup numpang di sini, ngerti kau? Oke. Cabut Nanti dulu kalau gua cabutmu bilang, itu, cabut Yesus dulu. gua punya kasur gimana? Kalau mau lanjut cabut dulu ucapanmu itu, cabut dulu ucapanmu. Cabut. Kakekmu itu ikut penjajah dulu. Bang Sampai Suma, kau Kristen boleh saya juga. bertanya? Ya kau hati-hati kau Bang Suma ngomong. ini saya tahu Bang Suma ini mau mengalihkan. Kakek lu tuh jongos Belanda. Kakekmu itu budaknya Belanda, so kau tahu. Jadi jangan kau Jongos bawa-bawa. Portugis tau gak lu? Jangan kau ini, jangan kau membawa Nabi. Tidak usah kau bawa Nabi di sini. Oke. Bagus-bagus kau dinaikkan di sini. Kau hidup di negara saya aman loh. Ngerti? Saya ini nggak suka orang kejang-kejang kayak gini. Bukan Saya kejang-kejang, saya nggak suka kalau Nabi saya dihina, ngerti kau? Oke, saya minta, iya makanya saya kan Kau minta maaf dulu, kau minta maaf. Ya, saya minta maaf Gurunda terganteng, tercantik sedunia, se-Indonesia Raya dan sekitarnya. Awas kau ya, awas kau. Udah dapat. Oke, baik. Udah apa pertanyaanmu? Oke, baik. Jadi, aduh, ini sampai saya sudah lupa ini gara-gara Bang Suma. Bentar, saya buka ini. Jadi, boleh saya baca dalil Bang Suma? Boleh. Oke. Suka-suka hati kau aja lah. Kau kan di mata saya kau bukan orang. Ya, lanjut. Al-Maidah. Bentar. Satu. Oke, Bang Suma, bentar. Jadi saya bacakan dalil ini apa yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Kemudian kan saya juga orang Kau mau Indonesia. bertanya Al-Quran atau terjemahan? Ya, bertanya tentang Al-Quran karena Kalau yang Al-Quran itu menerjemahkan berarti orang Arabnya Islam. aslinya. Kau bertanya Iya, terjemahan yang atau Al-Quran? menerjemahkan kan orang Islam. Yang saya tanya, kamu mau bertanya tentang terjemahan atau Al-Quran? Mau bertanya tentang Al-Quran yang sudah diterjemahkan oleh orang Islam. Berarti terjemahan Bang Suma. yang kau ingin tanyakan, kucluk. Berarti orang Islam disalahkan begitu. ketika Siapa yang orang Islam itu menyalahkan? menerjemah- Kamu mau Iya, bertanya kan? tentang terjemahan. Iya, saya Nah, kan udah. mau membacakan Udah. apa yang diterjemahkan oleh Sudah, orang sudah. Islam. Al-Maidah ayat berapa ya? Oke, baik. Jadi Turunkan sebelum saya saja, membacakan Jom, dia ayat turunkan ini, saja. Bang Suma, Kali dia Jom. jadi sebelum saya menanyakan, menurut Bang Suma Isa itu
diwafatkan oleh Allah atau tidak, Bang Zuma? Diwafatkan. Oh, Isa itu diwafatkan. Iya. Subhanallah, bukan diangkat ya? Jadi angkatlah itu kucluk. Lah, kok di Oke, ini yang benar yang mana? Diangkat Mulai, atau diwafatkan? mulai. Kan aja lah. Loh, Buang waktu. Mulai ngaco. yang ngaco siapa? Saya kan bertanya baik-baik. Iya. Bang Zuma yang menjawabnya tidak baik-baik. Wafat itu apa? Iya, meninggal. Meninggal. Apakah selamanya wafat itu artinya meninggal? Oh, jadi wafat itu tertidur saja. Ya makanya aku bilang tadi, kau mau membahas Al-Quran atau terjemahan? Iya. Sudah dikasih pilihan pun. Oke, baik, Bang Zuma. Jadi saya mau tanya Bang Zuma. Bang Zuma ini kayak anak-anak. Turunin aja lah, kesel gua. Saya baru lihat gaya diskusi Bang Gimana, Zuma turunin ya? dengan saya. Tenang, Gimana, Jum, turunin? tenang, nanti saya bela Jum kamu. Aduh, Handi Celebe, saya belum bertanya kenapa kau kayak Tendang gini, aja Handi mulutnya, Bang. Celebe. Dia tendang mulutnya, kasih pindah giginya. Keturunan Dajjal, manusia laknat. Lu kalau ada di depan mataku kau bilang tadi kamu lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Gue injak lehermu benar. Iya, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati loh. Apalagi semacam Bang Zuma, kau bawa nabiku di hadapanku lillahi ta'ala. Saya tidak pernah takut sama siapapun. Ku robe-robe lambungmu, jangan sebut namaku. Ya, kamu boleh menghina saya bisa kau hina. Tapi jangan pernah kau sentuh Nabi Rasul kami. Apalagi dengan bahasa kayak begitu. Kamu di Indonesia ini udah hidup tenang loh. Kalau orang Islam ini tidak toleransi sama kalian, pada saat kami berhasil mengusir, orang tua kami berhasil mengusir pembawa agama kalian ke Nusantara ini, ya, semua yang ikut di agamanya pasti kami usir juga. Tapi karena Islam melarang, jangan kalian minoritas berlebihan. Jangan kita senggol sedikit agamamu dalam dunia diskusi, debat, kalian panasan. Jangan gitulah, diskusi baiklah. Santun pun tadi, kok lari-larinya kemana? Jadi Tuhanmu itu lebih kuasa apa segala macam. Janganlah pakai bahasa-bahasa kayak begitu. Ya. Di Islam di Indonesia ini tidak pernah menghina ya Jum. Iya, saya paham. Di Islam di Indonesia ini tak ada kemudian debaters Islam itu yang menyembunyikan identitas. Tak ada. Kecuali hanya pada level 1. Apa itu? Pakai masker. Dan itu pun Bang Zuma kan. Kalian udah tahu Bang Zuma di mana tinggal, kerjanya di mana, selalu kemana-mana. Tapi di antara kalian yang minoritas ini, kayak Sopiatul, siapa, si Kiamat, si Ferguson, mana wajahnya? Tapi selalu tampil. Congor Fedia, mana? Tapi selalu tampil menghina, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Mereka menyembunyikan identitas. Tidak pernah bisa dilihat wajahnya. Apa maksudnya? Itu cerminan agama kalian. Kalian minoritas tapi belagu. Kami Bang Zuma buka kamera selalu. Kelihatan kok saya selalu di mana-mana. Setiap ada syahadat saya buka kamera. Saya tidak pernah menghina kalian. Tidak pernah menghujat pula saya. Saya menyampaikan apa data-data yang ada saya tahu dalam kitab kalian. Nih Bang Zuma nih, Bang Zuma. Biar saya pakai masker begini kemana-mana kita ketemu pasti kau tahu saya. Ketemu di depan pasti kau tahu. Tempat saya tahu, wisata saya tahu, tempat kerja saya tahu. Ada ndak berani kayak begini? Ferguson, berani nggak Ferguson kayak begini? Berani nggak? Siapa penghujat-penghujat itu kayak saya? Kalian itu minoritas tapi belagu. Ngerti? Paham? Para mereka ini. Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa Indonesia merdeka, coy? Nggak minta terima kasih sekali gitu. Udah minoritas belagu kali kalian.
minoritas belagu, sedikit aja sentil dibilangnya kita menista segala macam. Apa yang saya nistakan, apa yang kami nistakan? Sedikit-sedikit Nabi Muhammad kalian serang, sedikit-sedikit Allah kalian serang. Janganlah ya. Tolong coba di Indonesia di bawah naungan API ini siapa apologet yang tidak pernah tampil wajahnya? Bang Suma aja kan, itu pun pakai masker kan nampak. Ada suatu hari nanti kalian bosan melihat muka saya. Kan udah beberapa tahun yang lalu saya katakan, saya akan tampil di podium, di mana-mana saya akan bikin panggung tanpa masker. Tunggu aja waktunya. Akan kugoyangkan ini Indonesia. Tunggu aja. Belum saatnya. Nanti saya akan tablik akbar keliling tanpa masker, menyuarakan tentang ini semua. Debat lintas agama. Udah pernah kan kemarin saya undang semua pendeta seluruh Indonesia? Udah kan? Nah, tengok aja nanti. Belum saatnya sekarang. Jadi tolonglah jangan Anda mengatakan seperti itu. Orang berbicara baik-baik pun tanya jawab. Saya sudah siapkan diri untuk ditanya. Larinya malah kebahas ke Nabi Muhammad dihujat kayak begitu. Janganlah. Ya, jangan. Nanti kita orang Islam di Indonesia ini melakukan aksi, kalian hujat, sedikit demo, lah kalian yang memicu minoritas pelaku. Kita tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas ini kayak mana negara ini. Kalian minoritas aja gini tindakan kalian. Ya, bagaimana kalau kalian yang mayoritas? Mau jadi apa kami di sini? Mungkin kembali lagi yang kayak dulu pada saat Belanda datang ke Indonesia. Kami jadi semua jadi budak kalian. Kalian suruh kami jadi pekerja rodi mungkin. Ya. Karena kalian itu sedikit hujat Rasulullah, sedikit hujat Allah. Saya siang malam itu mencoba untuk mengembalikan posisi Yesus. Dia itu manusia suci. Kalian setengah mati. Tidak, dia manusia terkutuk. Yang mana sebenarnya pengikut Yesus sebenarnya? Saya atau Anda? Saya mengembalikan Yesus. Dia bukan manusia terkutuk. Yang terkutuk itu Yudas. Oh, kalian tidak. Kalian mati-mati. Oh, tidak, bos. Yang terkutuk itu Yesus. Ada apa dengan kalian? Bukannya bangga kita bela-bela Yesus, malah makin menjadi-jadi. Ya, tolong ya teman-teman Kristen yang di bawah atau yang ada di atas, kalau kita berdiskusi nggak usah nyerang-nyerang pribadi Rasulullah. Atau beliau tidak pernah kemudian menyakiti kalian. Beliau tidak pernah menyakiti kalian. Malah dalam agama kami Islam, apa kata beliau? Dia bukan bagian dari umatku orang-orang Islam yang menyakiti orang-orang Kristen yang hidup berdampingan dengan kita secara baik. Itu Rasulullah mengatakan itu. Sementara di agama kalian, di kitab kalian, apabila ada orang datang kepadamu tidak mengajarkan Kristen, jangan kau beri salam kepada mereka. Jangan kau terima dia di dalam rumahmu. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia bagian daripada kejahatan. Nah, artinya kalau kalian berbuat baik kepada umat Islam, menurut kitab kalian akan masuk ke dalam neraka. Itu dalilnya tuh. Di mana dalilnya itu Bang Hadi? 2 Yohanes 1. Nah, 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1:10. Nah, coba 2 Yohanes 1 nomor 10. Kita baca dalilnya ya. 2 Yohanes 1:2. Ya, sudah benar itu Bang Hadi. Ya. Sudah benar. Sengaja saya supaya yang lain ingat. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Di data nomor 11-nya, coba Bang Han dibaca. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia bagian daripada kejahatan. Artinya, kalau Anda memberi salam kepada kami, ya, dan Anda menerima kami di dalam rumah kalian, kalian itu dianggap berbuat jahat. Dan kalau dianggap berbuat jahat, Matius 13:50, Anda kemudian akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan itu ajaran kalian tuh. Itu ajaran kalian yang asli tuh. Itu aslinya tuh kalian. Jikalau seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ajaran apa ini? Hah?
Ngeri kali ajaran kalian itu. Ngeri kali ajaran kalian. Tapi kan ajaran kasih katanya. Apa pula ajaran kasih? Siapa sikit-sikit hujat Rasulullah? Rasul kami itu salahnya apa? Apa salahnya Rasul kami sama kalian? Ada dia pernah menjajah nenek moyangmu? Umatnya menjajah nenek moyang kalian ada? Gak ada kan? Bahkan kalian itu tak diatur. Tak ada dalam Al-Quran itu mengatur kalian. Orang-orang kafir itu mah bebas. Mau ngapain aja di dalam Al-Quran tidak disentuh dia. Bebas. Al-Quran hanya menyentuh apa yang ada terhadap orang-orang Islam itu sendiri. Sedangkan di kitabmu Markus 16:16 ya, baptislah barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu dalam kitab saudara. Gak ada kitab Al-Quran itu menyentuh seperti itu. Jadi tidak usah bahas menghina Rasulullah. Diskusi-diskusi aja, ngapain bahas Rasulullah? Kalau ada yang salah terhadap Bang Suma aja yang dihujat. Jangan bawa Rasulullah, gak boleh. Bukan gak boleh, maksudnya tidak etis lah ya. Karena dia tidak punya salah sama kalian. Itu bangga sekali tadi, kan kesal. Dia lebih pintar daripada Rasulullah. Kan kurang ajar sekali orang-orang kayak gitu. Malah Allah tadi dibawa-bawa. Ini nih akibat dari pendetanya yang kayak begini nih, ditiru-tiru semua nih. Pendeta si Gilbert Lumba Indong nih, ngejek-ngejek sholat, ngejek-ngejek zakat, ngejek-ngejek wudu gitu loh. Ini nih semua nih. Tunggu aja nanti lo berbaju oranye semua satu kamar. Mereka di kamar sempit gitu loh. Malam teman-teman. Iya malam bang. Terima kasih ya sudah diizinkan untuk mau bergabung di... Anda Muslim Kristen bang? Saya Kristen bang. Oh iya silakan bang. Judul diskusinya sih menarik bang. Ya bisa di abang apa aja deh, abang boleh lah apa, dimulai dari mana gitu abang. Yang penting jangan menista lah, nggak bagus begitu. Ya justru itu bang, kita kan sesama anak bangsa ya harus toleransi itu di atas kepala bang. Jadi berhubung ini merujuk ke keimanan, ayo kita sama-sama berdiskusi sesuai dengan keimanan dari dua belah pihak. Baik saya dari Kristen, kemudian mungkin nanti diwakilkan oleh Bang Juma dari... Oke kalau gitu saya buka topik ya, saya langsung buka topik. Oke silakan. Ya apa perbedaan antara pencipta dengan yang diciptakan? Itu ya topiknya yang tadi itu, lanjutin aja. Ya perbedaan antara pencipta dan diciptakan. Ya abang dulu deh silakan, baru ke Bang Juma, silakan bang. Oke. Perbedaan pencipta dan yang diciptakan. Itu pertanyaannya ya. Itu topiknya. Jadi kalau menurut pertanyaan itu di keimanan kekristenan saya, satu hal dulu yang harus kita ketahui. Karena di iman Kristen, firman itu yang telah menjadi manusia di Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian. Oke, silakan Banyuma lagi. Oke, kalau yang disebut pencipta itu adalah yang menjadikan, yang mengadakan. Dan dari rujukannya Bang Juma, maaf. Dan rujukan. Jangan dipotong dulu bang. Anda dengerin kan, Anda tadi opening udah Bang Juma lagi, habis ini Anda lagi gitu. Oke? Oke boleh. Oke silakan Bang Juma terusin. ya. Jadi yang disebut pencipta itu adalah yang menjadikan, yang menciptakan, yang mengadakan. Itu yang disebut pencipta. Semua yang dijadikan, semua yang diadakan itu ciptaan. Jelas itu. Nah sekarang posisinya Tuhan Anda itu diadakan, diciptakan atau bagaimana? Yesus ini. Kalau Tuhan yang saya imanin, brother, adalah ada di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Bunyinya apa? Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah sendiri. Sudah? Masih ada? Langsung TikTok aja Bang Juma, TikTok Oke. aja langsung ya. Kalau Tuhan saya menjelaskan dirinya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu Tuhan, itu pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu Tuhan saya. Nah, sedangkan kalau Tuhan Anda itu adalah sesuatu yang dijadikan. Yesus itu adalah sesuatu yang dijadikan. Artinya Yesus itu tidak sampai level Tuhan. Dia bukan pencipta. Yesus itu ciptaan. Dengan demikian Kristen menyembah ciptaan. Apakah saudara sadar sampai di situ? Bang, jangan diem Bang. Disanggah Bang. Bang Juma sudah selesai? Iya. Saya mengatakan itu bahwa pencipta menyatakan dirinya dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, yang mengadakan, yang menjadikan segala sesuatu. Sedangkan Yesus adalah sesuatu yang dijadikan. Firman menjadi, ya kan? Firman menjadi daging. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang dijadikan. Berarti dia adalah hal baru. Dia tidak bisa duduk sebagai pencipta. Dengan kata lain, Anda menyembah ciptaan, gitu Bang. Jadi gini Bang Juma, kita luruskan dulu. Minta tolong boleh Bang Juma membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1. Satu ayat aja kita kutip dulu. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Kok konsepnya beda Bang? Lalu maunya yang gimana? Boleh saya luruskan? Silakan Anda lemputkan. Bukan dilemputkan Bang, kita kan santai nih. Iya, dilemputkan itu bahasa Bugis, artinya diluruskan. Oke, saya luruskan ya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada pertanyaan di sini Bang? Iya, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya, bersama-sama di sini satu atau dua? Begini Bang, kalau di iman Kristen, sebelum ya kun fayakun terjadi maka terjadilah, itu nggak dipakai Bang. Sebelum ya diciptakan dunia ini, Yesus sudah ada. Itu iman Kristen Bang. Oh, berarti imani saja. Berarti imani saja berarti. Itu sudah sakral, bukan hanya iman diimani Iya, saja. maksudku begini Bang, landasannya cuma imani saja kan? Jadi ini gini, selama ini cara pandang diskusinya Bang Juma, saya senang sih. Secara tidak langsung Bang Juma mengangkat beberapa bulan terakhir ini untuk dialog-dialog santai, kurang lebih yang kami sebagai Kristen untuk menguatkan iman kami Bang. Terima kasih. Iya, maksud saya kan kita mengupas pada mulanya adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Pertanyaan saya, di situ ada satu atau dua? Satu kesatuan Bang. Nah, satu kesatuan Ya, itu nggak dipakai. Konsep Tuhan itu tauhid itu nggak pakai gitu. Ini Tuhan saya itu luruskan lagi. jangan pakai satu kesatuan, itu kesebelasan. Sepak bola itu sepak bola. Ketika saya berkata kepada saudara, pada mulanya adalah EE itu bersama-sama dengan saudara. Siapa nama Anda? Adi. Betul? Nama saudara siapa? Nama saya Alvin. Alvin. Pada mulanya adalah EE itu bersama-sama dengan saudara Alvin, dan EE itu adalah Alvin. Apakah Anda dan EE Anda yang ada lambung Anda itu satu? Ini saya luruskan lagi. Jangan diluruskan, ini pertanyaan. Karena pertanyaan saya lurus. Pertanyaan saya sudah lurus, jangan dibengkokkan lagi, nggak perlu diluruskan. Oke.
Apakah Anda dan Anda yang ada di lambung Anda itu adalah satu dengan Anda? Jawab. Ketika si Juma berak, apakah Kenapa larinya ke saya? disamakan dengan Ini. SBP? Kenapa larinya ke saya? Nah, Ini yang saya tanya konsep Anda. diskusimu Juma Yohanes 1 nomor 1 katanya. kecil juga bisa diskusi seperti kau. Kenapa jadi kasar, Bung? Santai aja. Anda yang membawa narasi pagan tadi Kasar kan. gini, yang kasar duluan kan tadi saya santai. Dirimu mengatakan sedangkan yang kita bahaskan dari awal adalah sesuai dengan keimanan. Bersama-sama. Sekarang saya tanya, Anda dan Anda bersama-sama atau berpisah? Kutanya dulu. Kamu ini mengerti nggak ini kita Loh, kenapa jadi kasar, Paman? Saya tanya, yang ada dalam lambung kamu itu, saudara. gampang itu kamu mengatakan Kenapa jadi emosi nih? emosi. Bro, gantian. Santai aja napa? Santai. Saya tanya, di dalam lambungmu kan ada maka pertanyaan saya, engkau bersama-sama dengan apakah kamu dan mu itu satu? Jawab. Jangan emosi, santai aja. Tidak begitu ilustrasi. Yang agak ada begini. Ini dari kata bersama-sama. Ini kata bersama-sama. Makanya saya katakan, apakah Yohanes 1 nomor 1 di situ ada satu atau dua? Jawaban Anda apa? Dari konsep dulu, Bro. Coba sedikit saya luruskan. Ini kan pertanyaannya kan sederhana tuh. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Kan gitu. Nah, ini ada kata bersama-sama. Pertanyaan saya, apakah kata bersama-sama ini satu hakikat atau dua pribadi yang berbeda? Gitu loh. Jangan emosi, santai aja. Kita manusia terbatas untuk berpikir. Terus kenapa Anda batasi Tuhan? Tetapi kalau yang Maha Kuasa, ya, itu tidak bisa kita ukur secara manusia. Paham kan? Justru apa ini? Ini kok jadi lawak-lawakan ya? Anda mencoba untuk bernarasi dan mempertahankan logika Anda di 1 Yohanes 1 kan? Yohanes 1 nomor 1. Pertanyaan yang muncul kemudian, di situ satu hakikat atau dua pribadi? Kata bersama-sama ini tadi. Kalau Anda mengatakan di situ satu hakikat, boleh dong saya minjam kata itu, Anda bersama-sama dengan Apakah Anda dengan Anda satu hakikat? Jangan tersinggung. Kan itu konsep ketuhanan Anda. Oke. Itu keliru itu kalau kita ilustrasikan begitu. Jadi bagi saya itu keliru itu. Jadi sebenarnya begini, sedikit saya meluruskan. Kalau kita merujuk pada Yohanes 1 ayat 1 itu, sebenarnya itu ada bisa kita lihat dengan kitab Kejadian. Jadi di sana sebelum ada Injil sudah kita bercerita tentang firman dan Allah itu. Jadi di sana ketika kita melihat pada awal mulanya dunia diciptakan ini, di sana itu kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu melalui firman. Jadi tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Karena segala sesuatu yang diciptakan itu melalui firman semua. Jadi di situ rujukannya itu Yohanes 1 ayat 1 itu, Bang Sumaya. Maksudnya kenapa lari ke kitabnya agama Yahudi ya? Apa hubungannya ya? Enggak, memang kami meyakini apa yang disembah bangsa Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak meyakini apa yang kalian sembah. Ya itu tidak masalah. Berarti cinta bertepuk sebelah kaki. Itu tidak ada masalah. Tapi orang Yahudi tetap mengakui bahwa Yesus itu orang Yahudi, kecuali Muhammad ya tidak sama sekali. Karena Muhammad Yahudi gila itu yang mengakui kalau Muhammad diakui sebagai orang Yahudi. Makanya Yesus harus diakui orang Yahudi lah, jangan diakui sebagai orang Roma. Hal yang tidak masuk akal itu adalah ajaran Muhammad. Kenapa larinya Nabi Muhammad lagi yang nggak masuk akal ya? Kembali ke topik. Sebentar, diam. Saya diam. Mulai. Kembali ke topik. Apakah pencipta dengan yang diciptakan itu sama atau beda? Kembali ke topik.
Jadi pencipta Jelas Anda itu beda siapa? dong. Dengerin dulu. Jelas beda. Pencipta Anda itu siapa? Yesus itu siapa? Oke, terusin. Jangan kemana-mana. Oke, jadi Yesus Alvin dengan nya tadi memang udah bersatu sudah ya. dari sananya Masuk lagi ke Romawi ini ya, orang Roma ini ya. Oke, lanjut. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada salahnya di situ. Salah Anda. Yesus itu adalah dewa yang menjadi manusia. Itu baru betul. Karena Yesus tidak? ini adalah firman. Yesus ini adalah firman. Mari kita buktikan. Yesus ini firman atau bukan? Berani nggak? Berani nggak Anda membuktikan Yesus ini firman Silakan. atau bukan? Tapi saya tidak akan lari dari apa yang dikatakan di Alkitab. Oke, sekarang firman itu apa? Firman itu apa? Jawab, firman itu apa? Firman itu adalah hakikat dengan sang Bapa. Ngomong apa ente? Firman itu apa? Intinya firman itu bukan ciptaan ya. Gaya-gayaan lu pakai nama Yerusalem ditanya firman itu apa? Intinya. Firman itu apa? Firman itu perkataan. Perkataan. Apakah Yesus perkataan? Ya, kalau kita masukkan ke sana, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman. Bagus, kena sudah kau di sini. Kena sudah. Berarti pada saat Tuhan berfirman, jadilah Yesus, betul? Tidak jadi Yesus. Karena firman sudah dari sananya bersama dengan Allah, Bang Suma. Sekarang begini, Bung. Ya. Firman itu perkataan kan? Jadi firman itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Allah seperti itu. Lah apa sih ini orang? Firman Dan itu Allah, perkataan. Firman itu perkataan. Dan Allah tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa firman. Tidak ada kata tidak bisa kalau berbicara mengenai Tuhan. Kita merujuk pada kitab penciptaan di kitab Taurat. Apa dibilang di kitab Taurat? Karena segala sesuatu diciptakan dengan firman. Ya, mana dalilnya di Taurat? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong, gelap gulita menuju samudera raya. Terus? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah terang. Terus? Jadi ketika Dia ingin membuat Maria hamil, Tuhan berfirman atau tidak? Itu beda lagi ceritanya cuma di situ. Kenapa jadi beda? Kenapa jadi beda? Karena kenapa? Di situ, kenapa Dia lihat Maria di situ? Yesus kemanusiaannya lewat Maria, karena Dia akan menjadi manusia. Nah, jadi nanti segala sesuatu dikira orang hantu Dia. Segala sesuatu itu jelas asal usulnya dikira segala hantu. sesuatu yang dicipta oleh Allah dengan cara berfirman. Apapun yang diciptakan oleh Allah pasti dengan cara berfirman. Apa itu berfirman? Berkehendak. Bagaimana cara Allah itu menciptakan sesuatu? Dengan cara berkehendak Dia. Kehendaknya disampaikan dengan perkataan. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Maka semuanya jadi. Nah sekarang, jadi Yesus itu kan diciptakan karena kemanusiaannya. Nah, Yesus diciptakan, bagus. Gitu dong kalau ngomong. Kemanusiaannya, makanya kami percaya bahwa Yesus itu ciptaan. 100% manusia, 100% Allah, kan begitu. 100% dewa, itu betul. Nggak bisa. Jangan bawa Allah. Loh, agama Anda asalnya dari mana? Dari Arab? Kan dari Roma agama Anda. Oke, boleh kita terus dari Roma, tapi nabi kami orang Yahudi semua. Siapa nabi Anda di Yahudi? Siapa? Siapa nabinya? Coba sebutkan satu. Siapa? Di Kristen itu tak? Oh, itu nabi. Rasul. Nabi atau rasul ini? Rasul. Berarti dia nabi, Nabi Matius. Namamu serem bro, Yerusalem tapi nihil. Nabi Markus, apalagi? Bukan Rasul Markus, Rasul Yohanes. Ya kalau dia rasul sudah pasti nabi lah. Nah, terus siapa lagi? Nabi Paulus. Ya itu kan semua orang Yahudi itu. Nah, oke.
Anda mengatakan Markus, Lukas orang Yahudi. Tidak ada itu. Itu orang Roma itu. Orang Roma semua itu, orang Yunani. Itu bukan orang Yahudi. Paulus juga mengaku dirinya sebagai orang Roma. Bukan orang Yahudi juga itu Paulus. Cuman dia mengaku dari keturunan Benyamin. Tapi kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya. Nggak ada, gelap. Menurut pengakuan sendiri dia adalah orang Roma. Jadi tidak ada nabi kalian itu orang Yahudi, nggak ada. Ya, jadi begini Bang Suma. Apa, saudara? Kenapa saya sulit untuk mempercayai, jangankan Bang Suma ya. Agama Muslim pun nggak bisa saya nggak bisa dipercaya gitu. Kenapa? Itu aja. Kenapa Terus? mesti kami harus mendengarkan orang yang mengajarkan kepada kami yang sementara datang di abad ke-7 yang sangat jauh daripada kami. Jadi itu sangat tidak mungkin bagi kami. Oke, Orang yang pertanyaan. lahir yang di abad ke-7 mengajarkan kami tentang apa yang kami pelajari di abad pertama. Nah, ini pertanyaan Kalau- yang sangat Kalau abad bagus. pertama mengajari Oke. orang abad ke-7 itu masuk akal Bang Suma. Oke, baik. Singkam mainjo. Oke, saya hargai. Oke, sekarang begini. Yesus hidup di abad pertama, betul? Betul. Nah, Yesus minta kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya agar waspada kepada orang angkatan pertama, abad pertama atau abad ke-6. Jujur. Bagaimana? Yesus meminta murid-muridnya agar waspada kepada orang yang hidup sesamanya Yesus atau waspada kepada orang yang hidup ke abad ke-7. Di abad ke-7. Jujur. Itu dibuatkan untuk yang akan datang kemungkinan di abad ke-7 lah. Itu mulai saudara mematikan akal Anda. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kepada siapa Itu Yesus? dibuatkan untuk abad-abad ke-7 itu Bang. Bisa kita buktikan? Mau kita buktikan? Serigala yang akan datang itu. Mau kita buktikan? Oke, Buktikan aja langsung aja. Oke, kita buktikan ya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 7. Kita ambil di Matius 7 untuk membuktikan apakah di abad pertama atau di abad ke-7. Nah, oke. Saya mulai. Dengerin dulu. Makanya pakai ilmu, jangan pakai doktrin. Saya mulai dulu di dalam Matius 23 nomor 15. Nah, supaya Anda tahu kepada siapakah Yesus, murid-murid Yesus harus waspada. Yang pertama dikatakan oleh Yesus bahwa Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya zaman ini. Angkatannya Yesus. Matius 23 nomor 36. Di situ diterangkan segala ocehan dan apa yang Yesus katakan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahwa orang-orang ini adalah orang neraka, ular beluda dan seterusnya. Angkatan ini maksud Yesus adalah Genea. Genea itu artinya orang-orang yang hidup zaman sekarang bersama dengan Yesus. Nah, satu dikatakan begini, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang munafik. Hai kau pemimpin-pemimpin buta, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi. Itu diulang-ulang terus oleh Yesus, diulang-ulang terus. Demikian jugalah kamu di sebelah luar dan nampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Hai kau ular-ular beluda, hai kau keturunan ular-ular beluda, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kalian dari hukuman api neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Torah. Separuh di antara mereka kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah ibadahmu. Kamu aniaya dari kota-kota supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang yang bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai ke Zakaria dan bereknya yang kamu bunuh di antara tempat orang kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Tidak ada abad ke-6, angkatan ke-6, angkatan ke-7, nggak ada. Angkatan ini. Lalu dilanjutkan, tunggu sabar. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali rindu mengumpulkan anak-anakmu, sampai seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke? Itu kata Yesus.
Yerusalem, Yerusalem, engkau telah membunuh nabi-nabi dan melemparinya, dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat, ketika Yesus berkata kepada angkatan yang ada sesamanya di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepadamu, mu di sini siapa? Itu kan ayatnya berbeda itu, Bang. Ya saya tahu, saya Itu tahu. bukan perkataan untuk sesuatu hal yang sama, itu berbeda konteksnya di situ. Saya ngerti. Tadi itu udah selesai bahwa semua yang satu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang tidak menerima. Oke, orang yang Yahudi. Kemudian yang kedua itu untuk yang akan datang. Mana dalilnya akan datang? Itu waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang itu, yang datang menyesatkan kamu itu. Saya baca dalilnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Iya, kepada murid-muridnya itu. Nah, dan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya orang Yahudi atau orang Roma? Kepada Yesus. Murid-muridnya ini orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Oke, orang Yahudi ya. Pernah tidak Nabi Muhammad ke sana menemu mereka yang hidup di abad pertama ya, yang bersama dengan Yesus, yang tadi orang Yahudi? Pernah enggak? Belum pernah. Terus siapa yang datang ke sana? Yang menemui murid-murid Yesus? Itu nubuatan yang akan datang kepada mereka. Tunggu. Yesus itu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Siapa? Saya tanya sama Anda. Siapa yang datang ke murid Yesus, ngaku-ngaku murid Yesus? Ayo. Ya seperti kami sampai sekarang ini. Hah? Kamu ini abad pertama. Kamu di sini adalah orang Yahudi. Kamu jangan mengarang bebas. Itu perkataan di abad pertama untuk masa yang ini akan Yesus datang, berkata kepada muridnya. Jangan kau melebar kemana-mana. Agamamu itu berasal dari Roma. Roma lah yang datang kepada muridnya. Itu perkataan Yesus supaya muridnya menuliskan sehingga pengikut Yesus yang tidak terhingga sepanjang masa. Sekarang saya tanya. Bahwa ketika seandainya nanti ada nabi palsu yang akan datang, nabi yang akan datang yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus, itu adalah nabi palsu. Oke, karena sekarang saya tanya. Kapan akan datang nabi palsu itu? Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Yang datang ke Yahudi, orang Roma atau orang Islam? Gimana? Yang datang ke Yahudi angkatan pertama orang Roma atau orang Arab? Oh, kalau yang pertama ya kemungkinan orang Roma. Bagus. Oke. Orang Roma yang datang pertama. Lalu Yesus menerangkan di data selanjutnya apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, tapi Muhammad kan pernah ke sana juga, ke Yerusalem. Sabar dulu. Anda sudah menjawab orang Roma. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah? Sabar dulu, napa? Saya baca dalilnya. Dapatkah kemudian orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dari buahnya ke dalam api. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah di sini? Hasil. Iya. Dari hasil, dengar, dari hasil pengajaran nabi-nabi palsu itu kamu bisa melihat mereka. Buahnya satu, memanggil Yesus Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, mengusir setan pakai nama Yesus. 4, bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, adakah pengikut Nabi Muhammad memiliki buah-buah ini? Jawab. Itu beda di situ. Jangan dilarikan ke sana, Bang Sumaya. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Nah, apa buahnya satu? Anda yang baca. Jadi satu-satunya rasul. Buahnya, tunggu. Buahnya satu apa? Memanggil Yesus. Apa buahnya yang pertama? Memanggil Yesus sebagai Tuhan. 1, 2. Oke. Di mana Yesus menolak dipanggil Tuhan? Tunggu dulu, bukan begitu caranya. Ini buahnya yang sedang kita bahas. Ini Bang Suma. Ini saya tanya lagi. Di mana kemudian Yesus menolak di situ? Di mana Yesus menolak dipanggil sebagai polisi? Di mana? Apakah dia polisi? Karena dia tidak dipanggil. Enggak. Di mana Yesus menolak dipanggil tentara? Tentara, enggak ada kan? Karena memang tidak ada. Jangan kau jadikan dalil itu. Jangan, tunggu, sabar dulu.
Sekarang kamu terangkan ke saya, buah-buah dari pengajaran palsu itu yang 4 tadi itu apa saja? 1, memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua apa? Bukan begitu tafsirannya itu. Jangan ditafsirkan, jangan ditafsirkan, jangan ditafsirkan, jangan ditafsirkan. Ini Yesus mengatakan dari buahnya, dengar, dari buahnya kamu akan mengenal Dia. Makanya Bagaimana? kasih saya kesempatan untuk menerangkan itu Bang Suma. Biar saya jelaskan dari buahnya lah apa maksudnya kata itu. Oke, silakan. Iya. Kenapa? Justru Ingat, dari sana kami memang. tunggu. Sebelum Anda mengambil alih, ingat, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tolong tunjukkan buahnya itu apa. 1, 2, 3, 4, silakan. Justru sebenarnya itu dari keempat yang Bang Suma paparkan itu sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk memang keinginan Yesus di situ. Ya karena mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan itu, Yesus tidak pernah menolak itu yang pertama di situ. Ya. Jadi kalau memang betul-betul Yesus adalah utusan dari Allah, karena kalian pun percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Yesus sama halnya menentang Allah kalau dia menerima sembahan dari muridnya. Tetapi tidak ada ayat di situ ketika Yesus dipanggil Allah atau Tuhan tidak pernah menolak dan tidak Ini pernah ada mengatakan, ini enyahlah daripadaku, enyahlah daripadaku, enyahlah daripadaku, enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Apaan sih? Ya. Itu buktinya diusir. Itu untuk iblis. Kenapa lari iblis anak bau? Ini Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Iya. Apa buahnya? Ada nabi yang mengatakan. Coba apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya? Itu buah yang tidak bagus di situ. Ya, 1 apa? Ya, memanggil Yesus Tuhan. 2, tidak ada satupun rasul atau nabi kan 2, yang mengizinkan untuk membunuh sesama lain. Kecuali 2 Nabi apa? Muhammad. 2 apa? 2 apa? Kalau seperti begitu konsepnya Bang Juma itu salah. Oke, kalau begitu saya salah. Sekarang Anda baca dalilnya. Buah-buah dari nabi palsu itu yang bisa kita lihat menurut Yesus apa aja? Jawab. Menyuruh membunuh manusia lain. Mana di situ dalilnya? Tunjukkan. Enggak. Itu buat nabi palsu itu. Mana dalilnya di situ? Nabi kami tidak ada yang menyuruh membunuh. Saya tidak tanya nabi Anda, ini sedang kita bahas buah-buah dari nabi palsu itu bisa kamu lihat. Bro Juma, halo. Sekarang begini, izinkan saya 1 menit. Andai saja murid-murid Yesus ini yang bertemu dengan Yesus pada saat itu ada sekarang ini hidup, lalu ditunjukkan, wahai kamu murid Yesus yang asli, coba kau lihat antara agama Islam dan agama Kristen, di mana buah-buah palsu, nabi palsu yang Anda lihat sesuai dengan ajaran Nabi Yesus yang datang kepada kalian. Kira-kira yang mereka tunjuk Islam atau agama kalian? Ya di Arab toh. Kenapa jadi Arab? Di mana orang Arab manggil Yesus Tuhan? Iya kan ada nabi juga di sana katanya. Tidak. Bung, ini coba kamu baca. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Iya, tapi itu kan dikabulkan. Apa ya dikabulkan? Ketika mereka mengusir setan melalui memakai nama Yesus, itu terkabulkan di situ karena Yesus. Terus apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata Yesus, kok jadinya kemana-mana? Itu beda lagi konteksnya di situ Bang Suma. Ini satu konteks. Illa billah. Sekarang Oke, saya ngalah. Sekarang Anda tunjukkan ke saya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22, buah-buah dari nabi palsu itu apa aja yang tertulis di situ? Silakan. Saya ingin dengar. Ini kesalahannya Bang Suma di situ karena ayat yang satu dengan yang lain disatukan. Silahkan Bang Juma, baca dulu datanya. Baca dulu. Makanya kita ini agak ribet juga ketika kita Ini datanya ini datanya dibaca. Stop dulu ya. Sekarang bro, Yerusalem, sebelum kau menjawab, baca dulu lah. Baca supaya kau ada landasan menjawab gitu loh. Ya silakan buka Bible-mu. Matius 7, 15 sampai 23. Udah aku baca itu. Aku sudah paham itu. Ya, sombong kali, sombong dia. Itu menjelaskan udah kamu turun.
Kalau kamu tidak mau jujur berdiskusi, turun. Tidak ada waktu saya bagi orang yang memperbodoh dirinya. Karena Al-Quran mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang Kristen itu ingin menipu Allah dan menipu umat Islam, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jangan kau memperbodoh diri Anda. Ini tanda-tandanya. Itu hanya pernyataan semata itu. Coba kau baca tuh. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tanda-tanda buah nabi palsu. Diusir, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, bernubuat. Itu di mana? Agama mana ini? Di Islam atau di Kristen? Ini di Islam atau di Anda? Kemakan datanya sendiri. Sadarilah ini. Kami membantu Anda untuk sadar. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Silakan Anda tanggapin itu. Jadi gini bro, itu tujuan Matius 7 sampai ke 23 itu menjurus kepada pengikut Kristus. Ya, tujuannya apa? Secara harafiahnya adalah memikul salib. Itu loh sebenarnya pengikut Kristus. Dan sebenarnya secara spesifik bukan dalam artian salib itu kita pikul, tidak. Jadi kemudian hanya dua hukum di kekristenan. Apa itu bro? Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Enggak nyambung. Jangan ke situ. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit Oten. Ini ketika Yesus ini mengajar ya, dia mengajar ini di ini. Dia mengajar nih, khotbah Yesus di bukit ini ya. Jadi ini khotbahnya tadi yang dia sampaikan. Jadi dia khotbah kepada murid-muridnya ini tadi semua. Jangan disampaikan Gurunda. Ini saya sampaikan bahwa tadi itu yang disampaikan, ini khotbah. Kan tadi si Yerusalem bilang, itu untuk zaman sekarang enggak. Ini posisi ketika itu Yesus khotbah di bukit ya. Loh. Ini 56, coba tengok ini 5 dengar. Pasal 5 sampai 7 ini ya, ini maksudnya. Jadi Yesus ini yang disampaikan di semua khotbah ini. Sampai yang dibacakan tadi itu. Matius 7 ya, ini Matius 7. Ada bukan nih, Matius 7 nih. Baca Matius 7 nih. Semua ini tentang itu nasihat-nasihat tadi. Waspadalah. Yang disampaikan tadi kan. Yang disampaikan tadi ini 10 ini. Ya, yang disampaikan yang diangkat poinnya nih sama Gurunda ini. Pas 15 ya, waspada kepada ini pidato khotbahnya ini Yesus ini kepada murid-muridnya. Jadi waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang pada waktu itu, zaman itu kepada murid-muridnya, bukan zaman Rasulullah kau bilang ke Arab lagi. Di mana otakmu itu diskusi ini? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi pengajarannya kalau pada waktu itu, ini poin-poinnya disampaikan, bernubuat demi ini nih. Oke ya, kita aja Guru. Terima kasih, lanjut. Nah, sekarang Anda coba loloskan diri Anda dari pengikut nabi palsu itu. Jadi jangan mimpi itu lari Nabi Muhammad. Kami nggak ada pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Tidak pernah kami bermujizat dalam nama Yesus. Itu tak pernah kami lakukan itu karena kami tahu itu adalah salah. Nah sekarang coba bagaimana cara Anda kira-kira meloloskan diri Anda dari ajaran nabi palsu ini. Karena Anda sudah terlanjur, orang tua Anda, anak-anak Anda terlanjur masuk dalam lingkaran nabi-nabi palsu. Ayo. Karena Yesus mengatakan, pada hari itulah nanti di akhir zaman aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan diusir. Matius 13 nomor 50,
di sana dikatakan pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan memang di Al-Quran juga dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi begini Bang Suma, kita tidak bisa mengklaim bahwa kami semua akan dilemparkan ke dalam neraka. Oh, tidak bisa. Jadi kami tidak bisa mengklaim juga bahwa apakah pasti semua orang Kristen akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Oh, tidak ada. Ini berbicara dua pohon ini. Jadi dari pohon. Kalau buahnya, perumpamaan Bang Juma itu kalau buahnya, dengar, kalau buahnya sudah rusak, kalau buahnya itu tidak baik, berarti pohonnya tidak baik. Karena Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari arak dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan kata Yesus, setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau buahnya ketahuan tidak baik, pohonnya yang ditebang, agamanya semuanya ke neraka. Gak ada istilah Kristen masuk sebagian ke neraka, gak ada. Pokoknya buahnya baik, jelek, maka batangnya dan semuanya dilemparkan ke api neraka. Gak ada itu. Itu kan cara pandangnya Bro Juma. Lalu cara pandang Anda terhadap dalil ini apa? Karena dari tadi Bro Juma aja terus yang menanggapin, sedangkan yang dicomot Bro Juma adalah Injil kami. Nah, justru itu saya bertanya kepada saudara. Sekarang begini. Sekarang begini. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud buah di sana dan apa yang dimaksud batang di sana? Coba. Batang adalah buah adalah. Coba jelaskan saya. Bro Juma sudah selesai? Iya, udah selesai. Oke. Di situ ya, perumpamaan dari Yesus yang keluar dari kata-kata Yesus kepada muridnya. Ya. Satu hal itu kamu harus pahami, Bro. Jadi jangan liar. Kenapa jadi saya yang kotanya? Yang disampaikan sama si Yerusalem, ayat Alkitab atau Injil itu, ya, ayat 1 itu saling berkaitan dan ada pengertiannya dan kemudian ada tafsirannya tersendiri. Ya udah kamu tafsirkan lah. Pohon itu apa, buah itu apa? Nah, kamu ulangi lagi, sudah saya sampaikan tadi. Intinya adalah pengikut Kristus itu, ini keimanan Kristen ya, bukan ya memang Kristen yang disebut di situ. Menggurui Bro Juma, ini saya luruskan ya. Tujuannya di situ, pengikutnya harus memikul salib. Apa itu tujuan? Ini masalahnya ini anak ini, Bang Juma, ini masalahnya ini anak ini diskusi semua itu loh. Dia tidak punya Bible, persoalannya ini loh. Gak pakai data. Kalian tidak baca data, Bung. Baca data dulu, baru kamu ngomong. Belum saya lanjut di data 24 sampai 27. Kalau saya sampai data 24 sampai 27, kalian muntah darah aku buat. Kalau kamu tidak punya uang beli Bible, ngomong kita transfer, lu beli Bible dulu biar lu pinter gitu loh. Fungsinya kalian bahas Alkitab itu apa? Enggak, kamu dulu. Yerusalem, lu punya Bible nggak di situ? Lu diam dulu. Coba. Daripada Banyuma pusing, gua tanya lu dulu, lu punya Bible nggak di rumah? Coba dijawab dulu pertanyaan. Nah, lu dengar dulu, mau turunin lo kalau mau jawab gua. Dari tadi. Lu punya Bible nggak? Punya lah. Ya buka. Buka itu data. Matius 7 15 sampai 23. Buka baca. Udah, saya catat udah, nanti aku baca. Baca saja sekarang. Sebelum kau baca, saya tidak perkenankan kau bicara. Bacakan saja di situ. Ya, betul nggak punya Bible? Punya atau tidak, jawab. Malu dia, malu. Jadi kita lebih paham Bible kalian daripada kalian sendiri, itu bahaya itu. Ya terus terang saja, kalau kamu nggak punya duit kita transferin, lo beli deh. Al-Quran kalian udah paham. Nah itu nggak mau, kau turun lo, nggak punya Bible diskusi gitu loh.
Udah diam. Sekarang yang satu lagi nih, si siapa namanya nih? Yang satu lagi nih, Anda punya Bible bro? Kalau nggak punya Bible, lu jangan bantah data. Lu nggak belum baca. Tapi so pinter kamu ini gimana? Gue perhatiin dari tadi. Percuma lo Bang Juma ngajarin kamu baca Bible tidak dipelintir, jelas datanya. Kamu benar-benar kamu memalukan lo diskusi begini. Malu lo. Kamu nggak malu kan merasakan beginian? Malu lo itu. Mereka mencari jalan kebenaran. Jadi gini, Bang Handi. Iya, silakan. Tadi saudara Yerusalem bertanya, kenapa kamu itu pusing membahas Bible? Oke, karena sudah ketabok kan, dengan ternyata betul Nabi palsu itu di kita. Jawabannya, karena Al-Quran datang mewanti-wanti kami supaya kami tidak ikut kalian. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Dan teman-teman mereka, teman-teman iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi kalian itu teman-teman setan yang menyesatkan kami. Apa buktinya? Kalian datang ke Indonesia membawa kitab Yunani. Sabar. Jangan begitu bro, kita sama-sama sabar. berdiri di Indonesia bro. Sabar. Bukan hanya sukumu. Sabar. Saya belum selesai. Nanti Anda tanggapi. Kalian datang ke Indonesia, ada di Indonesia, menggunakan kitab dari Barat, mengatasnamakan agama, tapi isi kitab kalian itu mengambil dan mengutip istilah-istilah Islam. Itulah bukti bahwa kalian tak henti-hentinya menyesatkan. Coba kita lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Bunda Rahma tunjukkan ke saya bukti bahwa mereka memang ditugasi untuk menyesatkan kita. Bunda Rahma besarin Markus 1 nomor 1. Diam dulu, yang lain pakai data ini. Kau nggak punya Bible, diam. Kau nggak punya Bible. Kita lihat buktinya bahwa kalian adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia. Kita lihat kitabmu ini. Ini buktinya kitab saudara. Diskusi pakai data bro. Markus 1 nomor 1. Paralel Alkitab Sabda Markus 1 nomor 1. Yang paralel. Lama ya. Ini dia. Tuh. Lihat. Dibesarin, Bun? Besarin. Nah. Nggak bisa besar lagi ya? Udah bisa. Turun biar bisa dibaca. Pikirin, Ini saya baca ini. Nggak bisa, nggak tahu caranya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana di situ ada anak Allah? Coba kodeksnya anak Allah apa? Anak Allah kodeks angka berapa di situ ada? Ada nggak? Besarin Bun, besarin lagi. Anak Allahnya. Kamu mencari kesalahan di Injil. Ini anak Allah ini dari mana ini? Bro, Alvin, ini anak Allah dari mana ini? Ini tidak ada Yunaninya, tidak ada bahasa Yunaninya ini. Kenapa ada anak Allah di sini ditambah? Enggak ada nomornya. Tahu nggak perikopnya? Tahu nggak judulnya apa? Tidak ada perikop kan ini. Di Alkitab nggak boleh dicomot satu ayat. Nah, inilah yang saya katakan. Ada namanya penegasan. Inilah saya katakan, kenapa ada anak Allah di sini? Kenapa bukan anak Theos atau anak dewa? Kenapa harus Tuhan kami muncul di sini? Allah itu bukan milik Islam, karena Allah itu bahasa Indonesia, Bang Suma. Bahasa Indonesia. Bunda, Allah itu coba ketik KBBI Allah. Coba kita buktikan ya, KBBI Allah. Indonesia katanya. Coba Orang kita lihat. Kristen Arab yang pakai nama dulu. Emang kamu di Arab kan? Kan tadi saya katakan sama saudara. Gua turunin lo ya. Saya katakan tadi sama saudara ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Setan menggunakan orang-orang kafir sebagai saudaranya untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba KBBI. Allah adalah dicatat menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat muslim. Kenapa ada dalam kata kalian? Lalu kenapa kalian tidak ada kata anak Allah? Kenapa ditambah anak Allah? Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Al-Quran tidak pernah bohong berbicara.
Itu bukti. Kenapa Anda tidak menggunakan dewa? Nah, coba Bunda, terjemahan dewa. Ateos. Apa arti Jadi gini, teos? Bro Juma, terserah kamu lah. Diam dulu. Kok jadi terserah saya? Saya kan menjawab pertanyaan. Nah, teos artinya apa? Tuh, dewa Dari artinya? tadi kami belum ada memberikan pertanyaan sama kamu loh. Dewa, itu tuh, dewa, teos. Bro yang pusing sendiri membuat teos. pertanyaan jawab sendiri. Nah, teos tuh. Yunani teos. Makanya Tuh. saya bilang, lama-lama Kamu ini ngomong doang, nggak punya data lu ah. Nah, coba masuk ke ini Bun, Yohanes 1 nomor 1. jangan Alkitab diperbudak Sabda. dengan agama, Bro. Malu. Agamamu ini yang masuk ke Indonesia ini yang mau menyesatkan orang semua. Ya di Indonesia bukan hanya satu suku, Bro. Saya tahu. Berbeda-beda suku. ras, Saya tahu. agama, Bro. Tetapi kalian punya agama ingin ngambat semua orang-orang yang pribumi menjadi Kristen dengan cara begini. Coba ini baca dia. Yohanes 1 nomor 1. Itu keliru pahammu itu. Ah, keliru apa pula, ini bukti. Kau panggil nenekmu. Ini bukti tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ini Allah di sini original teks aslinya apa? Allah, mana Allah? Allah. Percayalah Juma, Allah, kamu klik, ini sudah mabuk klik. agama Juma. Nenekmu kiper. Memang saya mabuk agama, emang kenapa? Yang penting jangan mabuk dewa. Klik. Dewa. Kasihan loh saya sama kamu, Bro. Justru saya yang kasihan sama kamu, nyembah dewa. Klik. Sorry ya, saya Apa tuh? kayaknya mau keluar aja dari. Ya keluarlah dari Teos, Teos tuh, Teos. Nggak bobot. Ah, Teos, 23:16 Teos. Berarti apa? Apa tadi Teos artinya? Dewa. Dewa. Kenapa jadi Allah? Kenapa jadinya Tuhannya umat Islam tertulis di situ? Apa tujuannya? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Kena jedar. Masih mau kau datang besok? Mau mencuri. Boleh nggak baca Al-Zukhruf 41 ayat 6? Alah. Boleh nggak baca? Ilmumu asqrub udahlah Bang, udahlah. Tipis saja, jangan terlalu sosok. Udahlah, jangan usah kau urusin kami, urusin aja dirimu yang adalah buah dari nabi palsu, itu aja. Sadari dirimu 61 sama 63. bahwa ternyata buah-buah dari nabi palsu yang Yesus ramalkan itu ada di Kristen. Udah selesai, udah. Gak usah terlalu jauh kau lihat di dalam Islam, ngapain? Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus. Terima kasih buat Bro Juma dan teman-teman yang sudah bergabung di. Kalau saya malu diskusi nggak bawa data. Wa taufiq wa hidayat. Saya malu. Wa taufiq wa hidayah. Pak Hidayat belum mati. Mau topi, saya ngira kita topi. Tuh dong. Lain kali beli Ya. Bible, bro. Lain kali beli Bible banyak dibaca Besar ya. host. Gurunda host. Biar Lain nggak kali beli Bible banyak dibaca. Masa kau Oten nggak punya Bible, malu-maluin kamu ah. Masa Kristen nggak punya Bible? Waduh capek deh. Nggak seberapa duit loh harganya itu. Belilah. Beli ya. Kita sambut dulu nih, Step. Malam Pak Step. Malam. Malam Bang, silakan. Bang dari Kristen apa dari mana Bang? Saya dari Kristen. Gedein dikit suaranya Bang. Ya. Saya Bang? dari Kristen. Belum. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, saya mau tanya. Sebenarnya Bisa semangat tinggi Bang, suaranya keluarin Bang, jangan menye-menye lah. Lagi sedih ya, Bang? ini jelas ini. Nah ini baru keluar. Punya telinga dipasang, ke. Nah ini baru bagus sekarang. Nah, Tadi iya, enggak dari bagus. awal. Dari dulu dari zaman Nabi juga bagus suara saya. Apa? Di zaman mulai. apa? Mulai. Dari zaman Nabi suara saya udah bagus. Oh, di zaman Paulus yang botak. Iya. Oh iya katanya. Kamu seumur dengan Paulus? Jadi saya mau tanya. Sebenarnya Allah itu tuh agamanya apa? Ya, jadi ya. Udah kan udah bertanya, diam, dijawab. Jadi Allah itu bukan makhluk. Ya. Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Jadi dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Saking kasihnya, saking sayangnya, maka Allah kemudian mengutus makhluknya berupa nabi dan rasul untuk mengajarkan panduan, di mana panduan ini adalah jalan menuju kepada keselamatan. Jalan menuju keselamatan inilah yang disebut Islam. Salam, salam, damai sejahtera, gitu. Kalau Yesus sendiri, ya Tuhan Anda itu agamanya apa? Saya tanya balik, silakan. Ya, silakan jawab. Langsung nangis dia, tanya balik. Yesus agamanya apa? Yesus selama hidup di dunia ini agamanya apa? Dia lagi ngomong sendiri kayaknya itu. Mute-nya dibuka, mute. Yang beragama itu makhluk. Agama itu aturan. Ya, sekarang Yesus agamanya apa, Bro? Tuhan tidak beragama. Oh, jadi Yesus nggak punya agama? Tidak ada agama. Jadi waktu Yesus hidup di dunia ateis dia? Tuhan itu tidak membawa agama. Terusin Bang Juma, Yesus ateis katanya. Tuhan tidak bawa agama. Agama itu apa memangnya? Agama ini buatan manusia. Ya, maksudnya dosa. Agama ini apa? Agama itu apa? Agama, definisi agama itu ini diciptakan oleh setan banyak setan itu. Tujuannya apa? Jadi Paulus Tujuannya itu apa? setan. Tujuannya apa? Jadi Paulus itu setan. Dengerin. Tujuannya apa? Untuk memecah belah manusia, untuk ribut, saling ribut. Karena begini, karena Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi Paulus ini setan. Dengerin. Agama ya. ya. Paulus disebut sebagai tokoh Kristen. Jadi dia itu adalah setan gitu. Agama itu tidak menyelamatkan, Bro. Lalu yang menyelamatkan apa? Ya Tuhan lah. Nah, dengan cara apa Tuhan menyelamatkan? Ya dengan cara tuntunannya. Nah, itulah yang disebut agama, ponyok. Agama itu tuntunan. Dasar penyembah Yudas, sok cantik. Coba Guruda dikit Guruda. Terus Kristen itu apa kalau bukan agama? Organisasi masyarakat bukan Kristen itu? Kristen itu pengikut Kristus. Oh, berarti grup WhatsApp ya? Agama. Keliru lah sampean kalau Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jedar. Iya itu. Artinya masa Yesus ngomong jika hidup kesetananmu, masa gitu? Jadi hidup beragama kata Yesus. Hayo. Kena kan? Naik. Yesus itu bersetan gitu. Apa? Enggak ada ilmu. Namanya apa? Loh, Yesus Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu ya, tidak apa? Lah tadi Anda mengatakan agama itu buatan setan. Lah agama itu apa? Loh, agama itu tuntunan, agama itu aturan, agama itu jalan. Jalan kemana? Jalan ke Tuhan. Makanya ada disebut agama Kristen. Cara menuju ke Tuhan ya agama Kristen menurut Kristen. Agama Katolik menurut Katolik. Jalannya beda-beda. Islam menurut agama Islam jalannya beda-beda. Agama kok nggak ada. Nah, terus kenapa Anda mengatakan agama itu ciptaan setan? Lah kalau beda-beda ngapain harus sengot? Ya udah jalannya aja. Nah kalau beda kenapa kitabmu harus ke Islam-Islaman? Kalau beda udah sadar beda kenapa mau harus Islam-Islaman gitu? Kenapa? Islam-Islaman gak ada yang Islam. Kalau kitabmu itu masih bahasa Yunani baru kau bilang ke Islam-Islaman. Buktinya dari sampulnya aja sudah Islam. Alkitab. Pertanyaan so cantik. Pertanyaan enggak? Tuhan itu kan maha besar. Di mana ada Tuhanmu maha besar? Ukuran bajunya aja paling M. Tuhan itu maha tahu, maha suci, maha tahu mana Yesus maha tahu ada aja. Artinya nggak bisa dibatasi. Loh, kenapa kamu batasi menjadi bayi? Kenal lagi bisa dibatasi gini loh. Kenapa saudara batasi jadi bayi kalau gitu? Kenapa harus jadi embrio? Tahu
Dia itu udah bisa bicara menguasai sendiri Bang Andi. semua Bang Andi. bahasa. Orang Gimana turunin? Orang bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Taruh Parah. di tempat gemertak gigi. Aneh. Masuk di pedok aja, di pedok. Ikat lehernya dengan kilang batu. Di pedok, kalau Anda sudah masukkan di pedok, isilah kepalamu dengan Bible-mu, baru naik, ya. Saya Oh, taruh di hidung, pedok ya, hidungnya. selama 16 tahun taruh di pedok. Pedok apaan Bang Andi? Itu kalau di pedok itu tempat peristirahatannya pembalap. Oh. Bahaya itu. Mabuk Itu kayak lempar. palungan nggak? Palungan. Beda ya? Udahlah teman-teman Kristen ya, jangan bantah ajaran Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, tidak boleh masuk surga, tidak bisa. Nggak ada agama katanya, yang ciptakan agama itu setan. Iya, Paulus dikatakan situ sekte dari Kristen. Parah kali lah. Tokoh setan. Aduh, parah-parah ini teman-teman ini. Ya, berikutnya ada Pak Victor. Ya, selamat malam. Malam. Wah, kayaknya salib nih. Pasti Kristen. Roma pasti. Agama Romawi. Gimana Bang? Saya ingin ada pencerahan aja sih. Bang Juma mantap. Bang Juma selalu menarasikan bahwa yang disalib itu. Tunggu sebelum narasi di make sure dulu agamanya apa. Dari Katolik, Bang. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini agama tertua ini bagus. Kalau Katolik sopan, terusin. Ya, Bang Juma selalu menarasikan bahwa yang disalib itu Yudas, tapi tidak ada bukti dalam Al-Quran pun bahwa yang disalib itu Yudas. Dan saya pengen tahu saksinya siapa bahwa yang disalib itu di dalam Islam itu bukan Isa atau Yesus. Kalau di dalam Alkitab ada saksi di Matius 27:50 dan Markus 15:37. Di situ ditulis Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu di Lukas 23:46. Victor Noro, Victor. Udah bagus. Bang Ardi. Ya, gimana? Coba di mute. Ardiansyah di mute dulu itu mod. Nah, sip, lanjut. Ya, di mana kesaksian bahwa yang disalib itu bukan Isa, sedangkan di Alkitab kita meyakini bahwa di dalam Matius 27:50 dan Markus 15:37 Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Itu saksinya. Dan di Lukas 23:46 lalu di Yohanes 19:30 sesudah Yesus minum anggur asam dia menyerahkan nyawanya. Di situ saksi-saksi penyaliban Yesus. Dan sedangkan saya tanyakan kepada Bang Juma, di mana saksi bahwa yang disalib itu bukan Isa? Dan Bang Juma selalu menarasikan itu Yudas. Silakan. Oke, baik. Kalau penyaliban itu terjadi, siapa bilang penyaliban itu tidak terjadi? Islam mengakui penyaliban terjadi, Yahudi mengakui terjadi, Kristen juga mengakui terjadi. Islam yang disalib ini bukan Nabi Isa. Kristen yang disalib ini adalah Yesus. Yahudi yang disalib ini adalah Yeshua HaMashiach. Oke? Nah, sekarang kita ambil jalan tengahnya. Penyaliban terjadi. Kalau Islam salah dengan mengatakan orang yang datang kepada Bani Israel adalah seorang nabi, manusia suci, terkemuka, diselamatkan oleh Allah, itu di Islam. Sementara kenapa dia diselamatkan? Karena dia ini nabi, dia rasul, dia manusia suci yang ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, orang Israel menolaknya. Orang Israel tidak mau kemudian menganggapnya Mesias. Kenapa? Karena dia kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proses penyaliban terjadi, orang Roma di situ tidak menjadikan Kristen sebagai agama, tidak menjadikan salib sebagai simbol agama, tidak menjadikan dewa Horus, dewa matahari, datang ke Yerusalem menjadi nabi. Tidak. Jadi Anda harus memisahkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kitab Anda muncul belakangan setelah tragedi penyaliban. Oke? Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang hidup bersama dengan Yesus, dan tentara-tentara Roma yang hidup bersama dengan Yesus. Katolik tidak. Pahami itu dulu. Islam pun tidak. Oke? Secara histori, Nabi Allah datang di tengah-tengah Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum
Matius 15 nomor 24, pengakuannya juga ada di dalam kitab saudara. Aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Selesai di situ. Kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi pada saat itu membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka bersepakat, mereka ingin membunuh Nabi Isa. Mereka ingkar kepada Nabi Isa. Mereka bersepakat untuk melenyapkan Nabi Isa. Allah selamatkan, terangkat ke langit. Selesai perkara. Tetapi ada yang menggantikan dia. Nah, yang menggantikan dia inilah yang kalian sembah, yang diajarkan kemudian oleh orang Farisi kepada Roma sebagai pengganti dewa mereka. Maka dilantiklah Yesus di dalam mahkamah agama kalian, Roma pertama kali konsili, menjadi Tuhan, menggantikan dewa matahari. Jadilah Yesus duduk di sana sebagai Tuhan. Yesus yang mana ini? Yesus yang disalib. Siapa dia? Pengganti Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada beban? Sabar. Iya, maksud ya, oke, silakan. Apakah ada beban umat Islam untuk mempertanggungjawabkan siapa saksinya? Siapa saksinya? Tidak. Karena umat Islam tidak ada pada saat itu. Umat Islam hanya beriman Nabi kami suci dari penyaliban. Nabi kami bersih dari noda. Nabi kami diselamatkan dari kematian. Terangkat dia ke langit. Nah, sekarang Anda buktikan. Buktikan ke kami. Anda yang punya tugas untuk membuktikan bahwa Nabi Tuhan yang suci ini pantas terkutuk. Wajar terkutuk. Wajar mati. Wajar dibunuh dengan alasan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alasan-alasan ini benar-benar masuk ke dalam data-data perjanjian lama, maka kami pun akan mengatakan kemungkinan Anda yang benar. Tapi kalau tidak, berarti Al-Quran kami 100% benar. Silakan Anda buktikan. Anda yang punya tanggung jawab untuk membuktikan. Apa alasannya Yesus yang manusia suci ini harus mati terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Jadi memang nggak ada saksinya ya di saat Isa itu digantikan, atau memang itu si Yudas yang disalibkan ya, saudara? Jujur, ya enggak, sebentar ya, bentar. Cuman di sini saya juga ada nubuatan juga memang bahwa Yesus itu memang harus disalibkan di Matius 27:50, lalu Markus 15. Bentar, saya buka Alkitab dulu. Oh ya. Di Matius 26 ayat 2, Yesus berkata bahwa anak manusia akan disalibkan. Lalu nubuatannya ada di Yesaya 53 ayat 3, lalu di Yesaya 53 ayat 7, di Mazmur 22 dan 22 ayat 2 sampai 3 akan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu digenapkanlah di Matius 27 ayat 46. Di situ sudah jelas nubuatannya bahwa memang akan disalibkan anak manusia. Dan itu saksi-saksinya yang saya sebutkan tadi di Matius, di Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Bagaimana mungkin kalau memang itu bukan Yesus, sedangkan saksi-saksi di sana melihat Yesus yang disalibkan, Bang? Maksud saya seperti itulah. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Siapa saksinya? Aduh. Iya, betul. Kena lagi. Iya. Coba lanjut. Siapa saksinya? Ayo. Terus kemudian, silakan. Ya, saksinya yang saya bacakan tadi, Bang, di Matius 27:50, Markus 15:37, dan Lukas 26:46, dan Yohanes 19:30. Saksinya kan sudah diceritakan tadi, semua murid lari meninggalkan Yesus. Oke, kalau memang murid itu lari, lalu siapa yang menulis ini gitu loh. Nah, katakan kepada saudara, ketika Anda melihat di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pada saat Yesus sendiri mengaku semua firman telah diberikan kepada muridnya dan mereka telah menerimanya, pertanyaan saya, adakah kitab-kitab ini sudah ditulis pada saat itu? Adakah Lukas sudah menulisnya? Adakah Matius sudah ditulis? Adakah buku Markus sudah ditulis? Belum. Lalu siapa mereka yang menerima firman ini? Sementara kitab Anda itu muncul nanti puluhan tahun setelah Yesus meninggal, terangkat ke langit. Siapa yang menulis kitab Matius, Markus,
Yohanes dan semuanya ini? Siapa yang nulis? Ya, Sementara pada zaman Yesus tak ada yang menulis. Ya, bagi keimanan kita mereka kan diberikan Roh Kudus. Nah, di situ tidak Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka semua telah menerima. Setelah mereka semua menerima, mereka percaya apa? Yesus adalah Rasul, utusan Tuhan. Berarti antara penerima firman yang keluar dari mulut Yesus dengan orang yang menuliskan buku Bible Perjanjian Baru dan orang yang mengimani Perjanjian Baru itu beda dengan murid Yesus. Murid Yesus ketika menerima semua firman yang dari Yesus, percaya Yesus Rasul. Yohanes 17:8, coba Anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka sang penerima firman, murid-murid percaya dengan benar bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Beda enggak? Beda kan dengan Kristen, dengan Katolik? Beda kan dengan penulis Bible? Beda. Murid-murid Yesus percaya dengan benar bahwa Yesus adalah Rasul. Sementara Katolik percaya dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Beda kan? Beda. Tapi Petrus pernah menyeru Yesus itu Tuhan. Yes. Dalam bahasa Aramaik. Maran. Iya, betul. Mar. Dalam bahasa Yunani Kurios. Artinya Tuan. Dalam bahasa Arab Sayyid. Nabi Muhammad SAW juga dipanggil Sayyid. Tuan. Bukan Tuhan. Bukan Allaha. Bukan Akontas. Bukan. Tapi Mar. Atau Kurios. Jadi Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai Nabi. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepada dirinya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian setelah aku tak ada. Tanda-tandanya dari buahnya kamu bisa melihat dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Nah ternyata buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu semuanya ada di Katolik. Gimana dong? Kata Yesus di data nomor 23-nya, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Percuma hidup dengan konsep agama Anda, tapi ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Untuk apa? Kita fokus ke penyaliban aja ya Bang Juma dulu. Oke, silakan. Ya, fokus. Kalau memang begitu, bagaimana Bang Juma bisa membantahkan Yesaya 53 ayat 3 dan Yesaya 53 ayat 7, lalu di Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Itu perbuatannya itu jelas banget itu. Oke. Ada dua bantahan bagi saya yang sangat-sangat luar biasa di sini. Secara logika aja dulu. Kalau Yesaya 53 ini dijadikan sebagai dasar pijakan orang Roma yang bukan bagian Yahudi, bukan murid-murid Yesus, sebagai dasar pijakan kemudian untuk mengatakan Yesus disalib, itu sangat jauh sekali dari harapan. Jauh, ibaratkan tuyul merindukan bulan. Kenapa? Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Di situ sudah berkumpul penggawa-penggawa Yesaya 53. Mereka disebut imam besar, mereka disebut ahli Taurat, bahkan hadir di tengah mereka itu adalah mahkamah agama. Mahkamah agama hadir, ahli Taurat hadir, orang Farisi hadir, mahkamah agama hadir. Ini penggawa-penggawa semua nih. Anda mau tanya apa tentang Yesaya, dimakan habis. Tapi kenapa pada saat mereka sepakat membunuh Yesus,
tidak ada satupun yang mengatakan ini kan dinubuatkan dalam kitab kita Yesaya. Tak ada. Ini kan dinubuatkan di dalam kitab ini. Tak ada. Ini kan ada di Mazmur. Tak ada, sama sekali tak ada. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka sepakat membunuh Yesus kemudian. Dengan cara apa? Mereka membuat nubuat tahun itu juga. Saya bacakan dalilnya. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala, coba hadir di situ. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, memanggil juga mahkamah agama. Berkumpul mereka, bermusyawarah mereka. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita buat sekarang? Coba, mereka bingung. Melihat keadaan Yesus yang begitu hebat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat dan seterusnya. Mereka bingung. Waduh, bahaya ini. Kalau Yesus dibiarkan ini bahaya. Mereka berkumpul segera. Ayo panggil semua mahkamah agama, panggil orang Farisi, panggil imam-imam kepala. Rapat mereka. Ini bahaya. Apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang Roma dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini alasannya kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Kalau ini sampai dibiarkan katanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mereka khawatir, waduh bahaya ini. Andai saja apa yang Anda jadikan dasar Yesaya 53, pasti mereka akan mengatakan, tenang aja. Kan dia sudah dinubuatkan untuk mati. Ada tertulis di kitab kita kan? Oh iya ya, panggil Yesus. Yesus juga akan datang. Betul Yesus, betul teman-teman. Aku datang memang untuk kalian. Memang sudah dinubuatkan. Aku sendiri yang menubuatkan itu. Aku datang sekarang. Ayo siapkan balok, siapkan tali. Siapa bagian menusuk lambung, siapa bagian mengikat, siapa bagian. Itu kalau betul. Tapi apa yang terjadi? Lebih baik satu orang ini daripada bangsa Yahudi Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka bernama Kayafas yang adalah imam kepala pada tahun itu. Imam kepala loh, imam besar. Tak ada lagi ilmu di atasnya nih. Apalagi semacam pendeta, hanya pastor, apalagi jemaat biasa kecil. Kecil sekali. Ini imam kepala bro, imam besar pada tahun itu kemudian angkat bicara. Apa kata dia? Kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi sebagai imam besar, kalian itu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati katanya. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Coba. Jadi menurut imam besar, lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa kita. Bukan untuk dosa waris, untuk orang Romawi, bukan. Lebih baik Yesus satu orang ini mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi mulai hari itu kemudian tahun itu Kayafas membuat nubuat. Di data Yohanes 11 nomor 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia Kayafas bernubuat. Nah, baru mau bikin nubuat pada tahun itu. Apa nubuatnya? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Tidak berguna Yesaya 53 kan? Tidak berguna Mazmur 22 kan? Tidak berguna. Mereka malah membikin nubuat hari itu juga, tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yerusalem. Yesus harus mati untuk apa? Membebaskan mereka dari cengkraman Roma. Tidak ada itu. Yang di Katolik itu nanti abad keempat baru muncul ajaran Yesus mati untuk dosa kita, nebus dosa kita, la 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 la.
Itu muncul di abad keempat. Di abad pertama, Yesus mati, disepakati dibunuh untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dibuatlah nubuatan tahun itu. Bukti bahwa kalian Katolik ini hanya membuat-buat. Oh, ada di Yesaya 53, ada di ini, ada di itu. Lah, kalau itu ada, kenapa imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Torah berkumpul, tidak mereka jadikan itu sebagai dasar? Dan kenapa Yesus justru dikatakan begini, data nomor 54-nya? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi setelah dia tahu dirinya ingin dibunuh. Yesus kemudian pergi di suatu daerah di padang gurun, sembunyi dia. Sembunyi di padang gurun. Di mana dia pergi? Ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu di data selanjutnya, sementara itu mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata dari orang ke orang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang di pesta ini? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus berada di mana, agar memberitahukan supaya Yesus bisa ditangkap. Bedeh. Yesus sembunyi, bro. Berarti nubuatan datang mati untuk menebus dosa orang Katolik itu tidak ada. Itu hanya dibuat-buat belakangan. Ini keadaan yang ada terjadi pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Coba Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka membuat sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka kemudian sepakat untuk membuat saksi-saksi palsu. Matius 26, coba Anda baca secara lengkap, satu perikop. Apa yang diterangkan di sana? Gelasnya kecil sekali, nak. Harusnya pakai ember. Iya, oke. Thank you. Nah, dikatakan di Matius 26:4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh Yesus. Coba. Mereka sepakat kemudian. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Artinya kalau ada nubuatan di dalam kitab mereka, ngapain mereka bikin tipu muslihat? Ngapain mereka punya rencana busuk kalau memang sudah ada nubuatan? Karena yang disebut nubuatan berarti Yesus juga tahu. Berarti antara imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua sudah pada tahu. Yesus pun tahu. Berarti harusnya mereka bertemu, salaman, ciuman, cipika-cipiki. Ayo, kapan kita mulai eksekusi? Ayo kumpul, kita pesta. Tuhan kita mau mati hari ini. Ayo, kumpul. Ini malah apa yang terjadi? Mereka berunding untuk bersepakat, berencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar mereka dapat membunuh Yesus. Di data nomor 59-nya dikatakan apa? 59-nya jelas di situ dikatakan begini. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama yang ada di Yerusalem mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dibunuh. Jedar. Kalau ada nubuat, kenapa harus bikin kesaksian palsu? Kalau penyaliban itu adalah satu yang baik, kalau penyaliban itu adalah jalan keselamatan, kalau penyaliban itu adalah hal yang diridai Allah, hal yang ditunjukkan oleh Allah sebagai penebusan dosa untuk mendamaikan dosa manusia, maka kenapa harus ada tipu muslihat? Kenapa harus kemudian ada kesaksian palsu? Kenapa ada kemupakatan untuk merencanakan rencana jahat? Kenapa? Bukankah hal yang baik harus dimulai dengan hal yang baik? Bukankah suatu keselamatan harus dijalankan dengan kebenaran? Tapi ternyata penyaliban dikelilingi oleh hal-hal yang penuh dengan perbuatan-perbuatan setan. Yesus pun berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Apa mungkin Yesus yang adalah orang yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak yang telah mengasihi aku sebelum dunia ini ada. Bapak yang mengasihi aku, Bapak yang mengutus aku, Bapak yang mengasihi aku, mengasihi. Apa mungkin ketika Tuhan datang memproklamirkan, begitu cintanya Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, inilah anakku yang kukasihi, katanya. Apakah mungkin anak yang dikasihi, anak yang disayangi, dengan tipu muslihat, dengan rencana jahat, persekongkolan iblis, pengkhianatan Yudas, dijual dengan murah 30 perak, 30 keping perak? Tuhan
Tuhan izinkan? No, tidak mungkin. Oleh karena itulah Al-Quran datang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mereka bunuh ketika mereka bersepakat membunuh Yesus. Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini, mereka berencana kemudian, tetapi ternyata Tuhan membatalkan rencana itu. Mana buktinya? Di Amsal 21 nomor 18, apa kata Tuhan? Ketika mereka berencana membunuh, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lalu kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37 kemudian. Deras di sana, tanpa keraguan, Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Lalu kemudian data selanjutnya di Mazmur 37 ini, orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya, tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili. Terus Tuhan mengatakan bahwasanya orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya mereka pada saat kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Yang menggantikannya adalah orang fasik. Siapa orang fasik ini? Pemakan suap. Di mana dikatakan pemakan suap itu fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Di mana dikatakan pemakan suap ini terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Di mana dikatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Dah selesai. Berarti Anda selama kurang lebih 2000 tahun telah menyembah Yudas. Demikian. Silakan. Mantap. Oke. Cuman kan kalau menurut saya memang Yesaya dan Mazmur ini kan ditulis bahkan sebelum kedatangan Yesus ya sebenarnya. Dan jujur kalau tentang bantahan Bang Juma tentang kesaksian Yesus itu disalib itu belum memuaskan saya. Kalau Bang Juma menarasikan mungkin Matius 27:50 atau Markus 15:37 dan Lukas 23:46 dan Yohanes 19:20 bahwa yang disalibkan itu memang Yudas, namun memang itu diserupakan dengan Yesus, wajahnya, bentuknya, fisiknya seolah-olah Markus, Matius, Lukas ini seolah-olah mereka melihat dia adalah Yesus. Mungkin kalau Bang Juma menarasikan seperti itu saya bisa mempertimbangkan. Nah sekarang mari kita lihat. Jangan percaya saya. Bunda Rahma maju. Matius 27 nomor 5. Kita lihat. Sabar. Yesaya dan Mazmur kan itu ditulis sebelum kedatangan Yesus. Oke, baik. Oke. Kita lihat ya Bang. Sambil Bunda Rahma siapkan atau Dinda Kores. Kita lihat. Yeremia 53 harus kita mulai dari Yesaya 53 harus kita mulai dari Yesaya 52. Jangan loncat karena ini berbicara mengenai apa? Penderitaan Bani Israel. Kita lihat di sini, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem. Ini Yerusalem. Maaf Bang, di ayat apa Bang biar saya baca juga? Yesaya 52, satu perikop. Oke ya. Bunda Rahma siapkan data Matius 27 nomor 5. Hai Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini Kristen udah tertolak duluan di sini. Kristen nggak boleh masuk di sini. Kebaskanlah lebu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu hai putri Sion yang tertawan. Ini untuk orang Yerusalem ini. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ini untuk orang Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan orang Roma. Ditebus mereka dengan pembayaran tanpa juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim, dahulu umatku berangkat dari Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras tanpa alasan. Ini untuk orang Yerusalem. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Siapa? Yerusalem, bukan Roma.
Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan merasa mengerti bahwa aku dia yang berbicara. Ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan kepada Sion. Tuhanmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tak ada hubungannya dengan Romawi. Dengarkanlah kemudian, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Elo Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lanjut, sesungguhnya hambaku yang berhasil akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Udah kena Yesus di sini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Ini berbicara mengenai siapa? Yerusalem. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat sercengang bangsa-bangsa raja. Ini untuk Yerusalem ini, secara keseluruhan. Sebab kata Tuhan, apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka dengar akan mereka pahami. Kita lanjut sedikit ke Yesaya 53. Kita masuk dalam intinya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan karena ini adalah narasi Tuhan tentang Yerusalem. Masuk ke data nomor 53. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kita ini siapa? Roma masuk Romawi di sini? Tidak masuk. Dia dihina dan dihindari orang. Ini Yerusalem tadinya pada saat pembuangan, pada saat diperbudak oleh Mesir maksudnya. Orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita ini siapa? Roma? Tidak. Ini untuk Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang tadinya diangkat oleh Allah. Ia dihina, dihindari orang. Lalu kemudian dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini maksudnya adalah keturunan-keturunan daripada Bani Yakub, di mana nenek moyang mereka tadinya sengsara kemudian dibawa pembantaian Mesir. Tak ada hubungannya dengan Romawi Kristen, ini nggak ada. Itu satu. Kemudian Anda membawa Mazmur 22. Ketika berbicara mengenai Mazmur 22, di situ diterangkan begini. Gimana? Mazmur 27 bukan 22. Mazmur 27 itu gimana? Apa yang dikatakan di sana? Bentar. Poinnya saja. Apakah ketika berbicara mengenai wajahnya juga atau berbicara? Oh iya, di Mazmur 22 maksudnya ayat 2 sampai 3 yang di situ mengatakan bahwa Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dan digenapi di Matius 27 ayat 46. Itu digenapi di sini, Pak. Baik. Kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan sampai di situ. Baca terus. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam aku pun berseru. Sejak kapan Yesus berseru di atas tiang salib? Di malam hari. Yesus turun di salib sebelum maghrib. Ini cuma akal-akalan gereja Romawi mengambil data ini. Kita lihat ya, saya ulang di data nomor 2.
ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus adalah orang yang dikasihi. Berarti Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Berarti yang teriak di Mazmur 22 bukan Yesus. Kalau dipaksakan dalam Matius itu berarti yang teriak memanggil Tuhan itu adalah Yudas. Karena Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Eli, Eli, lama. Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Kemungkinan dia adalah Yudas yang memanggil Eli itu. Ingat, siang malam katanya. Berarti Mazmur 22 gugur, tidak bisa dijadikan sebagai patokan acuan untuk nubuah. Karena di sini teriak malam, teriak juga siang. Yesus yang di tiang salib itu cuma sore turun dia. Belum maghrib turun dia. Diambil mayatnya dari tiang. Karena kata Tuhan dalam Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23, jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Tuhan itu untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Gak boleh. Jadi gak ada jalan bahwa Yesus yang mati di atas salib. Anda mau lari kemana? Gak ada. Ini pembuktian yang sangat akurat. Tak ada jalan untuk orang Roma Kristen pertama untuk menjadikan dewa matahari menggantikannya dengan Yesus yang datang kemudian di Yerusalem. Itu tak ada mungkin. Tak mungkin. Jadi kalau Anda menggunakan narasi sehat, logika sehat, keseimbangan akal dan pikiran Anda, saya yakin Anda akan meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Masuk ke Bunda Rahma, boleh? 1 menit? Oke, silakan. Nah, Bunda Rahma dibesarin. Tuh, Matius 27. Ini Alkitab Sabda. Ini kitab saudara, bukan kitab kami. Coba dibaca catatan fullnya di bawah. Atau dibaca Bun. Nah, ini ya. Matius 27 tadi ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, menggantung diri. Kemudian kisah para rasul beda lagi ya. Kisah para rasul mencatat bahwa Yudas jatuh tertelungkup. Ya. Nah, menggantung ini ya, ini nih. Menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, Yesus menggantung diri ya. Yudas menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu, pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalibkan. Dah selesai. Jadi yang disalib Yudas. Oke. Ya, mau kayak mana? Kami hanya membantu saudara-saudara Islam sebagai rahmat datang kemudian meluruskan. Kedatangan Islam kemudian untuk sebagai rahmat bagi orang-orang. Makanya Al-Quran menarasikan di awal apa? Kata Al-Quran, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. An-Nisa ayat 171. Ini Allah mengatakan apa? Wahai ahli kitab. Kenapa bukan orang Kristen yang diseru di sini? Kenapa bukan orang Roma yang diseru oleh Al-Quran? Kenapa yang diseru adalah orang Yahudi? Apakah orang Yahudi kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan? Tidak. Ini dikarenakan sebagian dari ahli kitab merubah-rubah kitab mereka lalu mereka jual ke orang Roma Yunani.
dengan mengajarkan bahwa Nabi yang datang mati di atas tiang salib itu kemudian adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Sungguh Nabi kami yang datang di tengah-tengahmu melalui ibu bernama Maryam itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah, beriman jugalah kepada Rasul, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah itu Tuhan yang Maha Suci dari tanggapan-tanggapan mempunyai anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. La taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Ini yang diterangkan Al-Quran. Teguran kepada orang-orang Yahudi yang telah mengajarkan, ahli kitab yang telah mengajar orang Roma untuk menuhankan Yesus. Demikian. Oke, itu ulangan dan Mazmur dan Yesaya. Dari guru Anda. Gimana? Ya, gimana? Ya, gimana tadi? Ulangan kenapa? Ya, di ulangan tadi itu saya jadikan PR ya. Saya masih belum bisa jawab itu. Sekarang saya ingin nanya ke Bang Juma, maksudnya gini loh. Seberapa penting Nabi Muhammad menurut Bang Juma, karena setiap Bang Juma Lab tuh menyerukan Muhammad. Bang Juma belum pernah ketemu dia, bahkan ilustrasinya juga gak ada, entah itu foto, lukisan atau patung, tapi Bang Juma menyuruh nama dia. Jadi anehnya menurut saya umat muslim rela bahkan nyawa pun gak berharga kalau Nabi Muhammad dihina akan mengorbankan nyawanya gitu loh untuk umat muslim. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad bagi Islam itu? Oke, baik. Tanpa foto nih, ini tanpa foto, tanpa patung, tanpa lukisan, seandainya ada lukisan pun itu di blur wajahnya. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad dalam Islam? Oke. Saya bacakan dalilnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan apa? Qul, ya. Katakanlah kepada manusia, apabila mereka mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kata Allah, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Itu. Jadi Allah memerintahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Coba. Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Lalu kemudian dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka. Coba. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang disucikan, orang yang dikuduskan. Ketika orang dikuduskan, berarti maksudnya kemana orang kudus ini? Ke dalam surga. Kalau dalam konsep kalian, saudara kemudian mengatakan Yesus itu menebus dosa-dosa kalian. Kalau kami tidak. Nabi Muhammad tidak menebus dosa kami, tapi Nabi Muhammad mensucikan kami. Kami nggak butuh tebusan. Biarkan kami bertanggung jawab atas dosa-dosa kami. Kami nggak butuh orang untuk menanggung apa yang kami lakukan. Kami yang menanam, kami yang menanam, kami yang memetik, kami yang melakukan, kami yang bertanggung jawab. Itulah Islam yang benar. Kami nggak butuh ditebus. Kami nggak butuh orang-orang jadi korban. Kami nggak butuh seorang ibu jadi yatim piatu, ditinggal oleh anak semata wayang untuk dosa-dosa orang. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan adalah orang yang mampu mensucikan kami. Ini Al-Quran. Huwallazi
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mungkin kami tidak mencintai beliau? Ketika kami punya dosa dalam sehari, dosa kami bisa terhapuskan dengan sholat. Coba, ketika kami punya dosa dalam seminggu, dosa kami terhapuskan dengan Jumat. Ketika dosa kami ada kami lakukan dalam sebulan, maka terhapuskan dengan puasa Ramadan. Ketika puasa kami ada dalam setahun, maka dosa kami dihapuskan dengan istighfar. Suci kami. Hilang. Berat gurunda hilang. Jaringan ya. Jaringan. Besari gurunda host. Daeng Bang Handi. Kenapa? Besari Bang gurunda. Aduh, Itu jaringan, malah ada jaringan. yang signal itu signal. Iya, jaringan. Signal dia itu. Sabar aja dulu. Bro Victor. Ya, aman. Bro Victor. Kan Yesus itu kan. Ya ini baju mah udah naik lagi nih. Belum ya? Yesus itu kan manusia yang mulia ya. Iya, betul. Betul ya Bang ya? Iya. Betul gak Bang? Tapi dia mempunyai keilahian juga. Iya, antar dulu. Apalagi punya keilahian, oke ya, mulia tanpa dosa, betul ya? Iya, betul. Oke, menurut Anda bro, yang patut disalib terkutuk itu orang yang punya keilahian menurut Anda, orang suci, tanpa dosa, tanpa cacat begitu? Atau saya kasih pilihan B, yang boleh disalib terkutuk adalah orang fasik, pengkhianat, pemakan suap, dan seterusnya. Menurut Anda, yang manakah yang patut disalib terkutuk di tiang salib? Di antara kedua ciri-ciri tadi, yang mana? Kalau pada tradisi hukuman yang pantas disalibkan adalah orang yang fasik, cuman Yesus salib sudah menjadi ketentuan. Nah, ini baru mantap. Artinya sebagaimana akal sehat gitu ya, yang patut disalib adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat, terkutuk gitu ya. Iya. Jadi Yesus nggak masuk kategori untuk disalib, betul? Bukan begitu ya Pak Handi. Maksudnya tuh. Ya udah lanjutin Bang Juma udah naik. Oh iya. Iya, tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Ada yang mendengarkan nggak suara saya tadi? Sampai itu tadi, sampai Bang Juma baca Al-Quran deh tadi. Iya. Jadi kami umat nggak ada yang bisa bantu saya dari mana tadi ya? Rasulullah menjadi kita mengikut Rasulullah karena kita disucikan gurunda. Iya. Jadi umat Islam itu disucikan oleh beliau. Dalam aspek apa disucikan? Dari aspek ajaran. Makanya dikatakan bahwa ajaran Islam itu semua yang kami lakukan ada dasar hukumnya. Mulai dari tidur sampai tertidur kembali. Jadi ada aspek hukum. Ketika kemudian kami disucikan oleh Rasulullah, artinya Rasulullah menyediakan wadah, tempat. Apa itu Islam? Syariat, hukum-hukum, akhlak, semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang mensucikan diri kami. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Nah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ketika kemudian umat Islam itu sudah disucikan, umat Islam kemudian diberikan warisan surga. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun diterangkan, kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman.
alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjauhkan dirinya dari perzinahan. Lalu apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi ketika Anda tanya, apa yang Anda unggulkan mengikuti Nabi Muhammad? Jawaban saya sederhana. Karena begitu saya menjadi pengikut Nabi Muhammad, saya punya warisan, bukan warisan main-main, bukan tanah 1 hektar, bukan tanah 2 hektar, bukan 100 hektar, bukan 1000 hektar, bukan warisan bumi. Tapi saya punya warisan surga Firdaus. Oke, kalau menurut silakan. Saya agak menarik lah ya tentang ajaran Islam. Menurut saya Islam tuh memang dilingkup dalam hidup penuh aturan, bahkan hal-hal yang sepele pun ada dalam aturan, seperti kayak makan gak boleh pakai tangan kiri, makan gak boleh. Kecil lagi suaranya bro tadi udah bang. Iya kecil banget, dari Victor kecil banget suaranya. Cek. Ah mantap. Sekarang ya. Bagus. Ya, saya juga agak tertarik ya mengikuti tentang peraturan di Islam, karena Islam menurut saya seperti menyangkup seluruh aspek kehidupan, dari hal yang sepele sekalipun itu diatur dalam ajaran Islam. Seperti yang saya ketahui, yang misalkan makan gak boleh pakai tangan kanan, bahkan mohon maaf sampai yang misalkan berhubungan suami istri pun ada aturannya di dalam Islam, sampai hal-hal yang sepele pun ada di dalam Islam tuh. Jadi ini saya akan nanya ke Bang Juma, ini mohon maaf banget, bukan saya maksudnya menghina, bukan maksudnya saya menghujat. Apakah seperti kayak pemboman di gereja, atau sekarang ini yang baru-baru ini di Australia itu yang lagi viral penusukan, apakah itu juga termasuk ajaran dari Islam, Bang? Oh enggak, sama sekali enggak. Itu justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Enggak boleh. Islam itu enggak boleh melakukan pembunuhan. Di Islam diajarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan sangat rinci di sana. Apa yang dipermankan oleh Allah? Di situ jelas Allah menegaskan kemudian, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatala nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya nas jami'an. Apa kata Allah? Barang siapa membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan orang tersebut telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan satu manusia saja, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Ini saya mohon maaf ya, bukan maksudnya saya nggak apa-apa. menghujat ya. Iya. Nggak masalah. Iya. Ya, kalau tanggapan saya memang mungkin kita gak boleh menyalahkan agamanya, tapi menyalahkan orangnya. Oknumnya. Saya akan sebutan bahwa orang Kristen yang lebih banyak membunuh di muka bumi ini. Karena itu betul itu. Iya, saya mengakui itu. Kalau kita dilihat dalam sejarah, yang mulai Perang Dunia Pertama dan Kedua itu bukan Islam. Yang membantai suku aborigin di Australia itu bukan Islam. Yang membantai suku Indian di Amerika Utara itu bukan Islam. Yang menjajah Indonesia selama 350 tahun itu bukan Islam. Yang membantai Yahudi di Jerman saat Perang Dunia Kedua itu bukan Islam, itu Adolf Hitler. Sekarang Joe Biden mendanai genosida. Apakah saya menyalahkan agamanya Joe Biden? Yang menginvasi Irak, jutaan rakyat Irak kelaparan, itu bukan Islam. Jadi saya katakan sebenarnya yang paling banyak membunuh itu adalah orang yang beragama Kristen. Saya katakan itu benar. Apakah saya menyalahkan agamanya? Saya salahkan itu orangnya. Oh bang, itu mah jangan bawa-bawa agama, itu politik ya. Terus agama mereka apa? Agama Belanda yang menjajah Indonesia itu apa? Saya katakan seperti itu. Yang lebih banyak membunuh itu adalah
orang yang beragama Kristen. Menurut saya pribadi, ya saya gak penting saya dihujat atau di gimana ya. Oke Bang Juma, mungkin Oke, thank segitu aja dari saya. Oh ya, kalau ada Kristen yang naik, ini saya akan membuang doktrin, saya akan membuang dogma. Nanti kalau ada yang Kristen yang naik, saya titip pertanyaan. Karena saya nanyakan ini kepada pastor saya gak berani. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah iblis ini berjasa atau berdosa dalam proses penyaliban Yesus? Karena apa? Kalau bukan iblis menghasut Yudas, Yudas tidak akan membocorkan persembunyian Yesus. Kalau bukan Yudas membocorkan persembunyian Yesus, Yesus tidak akan diserahkan kepada Kayafas. Kalau bukan diserahkan kepada Kayafas, Yesus tidak akan dieksekusi oleh tentara Romawi. Jadi di sini ada peran iblis di sini. Oh, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Berarti Allah bersekongkol dengan iblis di sini. Itu pertanyaan saya yang belum. Itu pertanyaan saya ya. Apakah iblis ini berjasa atau berdosa? Karena di sini faktor utamanya adalah peran utamanya adalah iblis. Kalau iblis gak menghasut Yudas, proses penyaliban gak akan terjadi bagi saya. Mantap. Ini saya mau nanya, ini saya mau nanyakan ke pastor saya Gebrani. Saya pernah nanyakan ke Komag Kristen, malah saya disangka Muslim yang menyamar. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu saja dari saya Bang Juma. Oke, thank you. Iya, Saudara sebelum Victor. turun, ini gue nanya secara jujur ke Victor. Victor ada kepikiran masuk Islam? Enggak ada sih. Kok alah? Ya wes lah, lanjut. Belajar, sambil belajar ya Bang ya. Iya, saya masih mencari kebenarannya, masih membanding-bandingkan agama dulu. Gitu aja sih bagi saya. Iya, Ya, silakan. begitu aja Bang Juma, mohon maaf kalau saya Ya, makasih. Ya, Tapi terakhir Bang Petro, Anda keren, Anda jujur, Anda sopan, Anda santuy, pergunakan akal sehat. Sampai jumpa lagi bro. Ya, sampai jumpa. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Ya Tuhannya Yesus. Ya, Mama. Ya. Kalau kayak begini ya mah 2 hari 2 malam juga Bang Juma sanggup. Oh iya, justru kita butuh yang kayak begini. Memang Katolik gitu ya, agak sopan, memang Katolik itu bagus daripada protes. Pada umumnya sih. Yang suka rese-rese itu ya kayak itu tadi. Bukan Katolik itu. Jadi di penyaliban memang kalau nggak ada iblis, ya nggak ada penyaliban lah kan iblis. Ini kan sukanya iblis itu menyesatkan umat manusia kan, manusia. Iblis kan nyari teman. Betul banget. Ada kata Yesus ya Mbak Gurunda. Celakalah yang olehnya karena anak manusia itu. Celakalah orang itu yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi Yudas itu celaka gitu. Betul. Ini banyak tamu di bawah ada. Yang di bawah kalau ada teman Kristen di berarti banyak banget nih. Cole, Sakir Siregar, Maklem, hamba Allah, Bang Yuk, Rinjani. Ini ada yang baret merah Bang Juma, gimana? Kasih naik? Iya, bisa Bang Andi. Ya, ada Dinda, ada Kores juga, kasih kerjaan beliau. Ya. Dari tadi santai kali. Ini udah 3 gelas habis kopiku nah. Ya. Roni Insan, Daniel. Ada Dinda Ardiansa juga, Dinda Nathan. Pakar semua ini. Lu kalian kerjain aku berarti ya. Ya. Tapi dia ngorok tadi Gurunda, ngorok si Bang Ardian. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja guru-guru tiang, nggih. Nggih. Biar pendengaran saya mungkin bertambah ilmu saya. Itu saja saya ikut gabung. Iya Bang. Salam kenal Bang ya. Iya, salam kenal kembali guru. Guru kungfu. Guru apa ya? Yang bisa masuk apa yang guru ucapkan itu memang masuk sih. Saya belajar dari semua ucapan guru itu agar Bang Suma. Mungkin iman saya kurang lebih jauh mendalam gitu. Saya dengar kata-kata guru itu, insya Allah akan bertambah ilmu saya gitu. Amin. Saya nyimak aja ya guru ya. Siap. Ya. Makasih Bang. Yo. Pak Roni tahu jalan pulang kan? Insya Allah tahu.
Iya bang, jangan sampai nyasar bang. Kita yang sulit nanti susah ini. Gara-gara kita abang nyasar nanti pulang. Insya Allah tahu. Oke, makasih bang. Mr. Pudi, Mr. Pudi di, Mister. Ya, hadir. Suaranya kok halus banget ya. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Di bawah nggak ada kristal lagi ya. Coba lihat dulu ya, tengok dulu. Silakan bang. Apa yang disampaikan Mr. Pudidi, saudara? Apa yang mau aku sampaikan? Aku Muslim, Bunda. Salam kenal bang, saudara Pudidi. Bang Juma. Tinggal di mana abang ini? Saya di Tasikmalaya. Tasikmalaya, Sumatera Timur ya? Bukan, Jawa Barat. Jawa Barat. Oh iya betul. Tasikmalaya, Jawa Barat, Bang Juma. Iya. Saya pikir Sumatera Timur bang. Ini Pak Desugi aku naikin kok gak bisa naik. Menarik sekali tadi. Ini ada tamu penting ini dari Arab Saudi nih, Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi ditinggal di Zoom ketiduran aku. Oh iya sih. Masih banyak anak muda di sana tadi. Parah. Gimana sih? Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Waduh. Tunggu ya, cari di bawah dulu. Maka laki Ferdinand Bang Juma. Apa nakana? Kalau sudah orang minta maaf, dia mau urus-urusi jalur hukum. Nah, gitu dia. Kalau kau mau jalur hukum sekalian Ustaz Abdul Somad juga sekalian gitu loh. Kata dia gitu. Kenapa dia? Parah kali. Dia mendukung sekali Gilbert. Biasalah buat dapat percikan perpuluhan kali. Mungkin aja. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiap malam nonton live-nya Bang Zuma ketiduran mulu. Saya mau nanya nih Bang Zuma nih Bang. Maaf nih Bang. Saya Muslim Bang. Siap. Tadi saya dapat customer, ibunya dia itu awalnya Islam. Terus dia ke Kristen terus ke Islam lagi. Nah ini pertanyaannya nih yang nanya itu anaknya. Aku jelasinnya kan bingung tuh. Terus aku kasih aja, coba kamu lihat live-nya Bang Zuma di TikTok. Live jam berapa ya? Aku sih kalau denger sih biasanya sih malam gitu aja. Jadi dia udah ke Muslim tapi sholat aja udah nggak pernah gitu loh. Anaknya itu loh, dia masih bimbang gitu loh Bang. Itu gimana ya? Anaknya ya? Iya. Iya, kalau yang kayak gitu status yang penting dia Muslim, artinya dia harus pelan-pelan belajar Al-Quran, belajar Islam. Yang penting dia udah. Hitungannya maaf kalau udah ke Islam, ke Kristen terus Muslim lagi gimana itu? Dianya juga malu kadang. Iya nggak apa-apa. Malas tapi 2 kali gitu loh. Iya nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya, Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa kalau nggak salah, ya An-Nisa ayat 137. Di situ dikatakan bahwasanya barang siapa beriman, lalu kufur, lalu kafir lagi, itu artinya ada kesempatan oleh Allah kan? Oh siap. Iya. Karena Allah mengatakan, ya, innal ladina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran,
lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Cuman yang dikhawatirkan ketika kemudian dia bimbang, lalu murtad lagi, lalu semakin kufur, maka Allah mengatakan apa? Tidak memberikan lagi petunjuk nanti. Barang siapa, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Setelah kafir, pertama kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi kalau misalnya dia kafir, kemudian dia masuk Islam, lalu karena tidak ada keteguhan iman, mungkin karena waktu sampai dia nggak belajar keadaan dan seterusnya, lalu kemudian dia kafir, tapi setelah dia kafir juga dia tidak menemukan satu keterangan, lalu kemudian beriman lagi. Nah, pada saat dia beriman ini, dibantu kemudian untuk mengkaji atau memperdalami Islam, lalu beriman. Nah, ini yang hebat, yang bagus. Makanya orang-orang kayak begini memang harus didekatin, harus ada keluarganya cepat yang menjadi pembimbing beliau. Setidaknya saya ngejelasinnya tadi bingung, saya gak ngerti. Saya ya cuman tak kasih ininya live-nya Bang Zuma aja. Iya sih. Iya. Ya udah Bang, gitu aja Bang. Makasih, makasih Bang. Aku seneng banget deh nonton live-nya Bang Zuma. Sukses terus Bang, sehat makasih, selalu. Amin. Panjang umur. Abang juga ya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik 2 kali dong kalau begitu ya. Yang dikhawatirkan pada saat dia balik kafir mati. Iya kan? Iya. Nah, itu. Pada saat dia kafir itu dia mati, Pak. Itu dia. Pada saat kafir mati. Makan babi, mati. Pas nyuap suapan pertama mati. Wah. Mati ah. Mandrok buka. Wah, bingung jawabnya. Jawabnya pakai amal loh, Ikhwan. Pas dia nelen babi kan terus mati tek. Dikubur ditanya, apa isi mulutmu? Buset. Kuku babi. Pertanyaannya apa isi mulut? Kok isi mulut yang ditanya? Ya jijik lah mereka masa bau babi mulutnya. Nggak ditanya itu mah. Ada Kapten Naga sama Cinta Damai. Yang mana yang dari Islam? Saya. Assalamualaikum. Dua-duanya Islam? Insya Allah Islam. Belum kok insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Kalau Islam itu jangan pakai insya Allah Bang. Kayaknya kok gimana gitu. Pasti saya Islam gitulah maksudnya. Waalaikumsalam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pido juga, makasih Bang Pido. Cita damai. Ada ini bakat yang mau disajikan? Kapten Naga. Ya, cuma mau tanya sama Bang Suma mau menyampaikan sesuatu. Oh, bertanya dan menyampaikan. Kirain bakat. Sesuatu apa susu? Apa sih? Sesuatu. Jadi saya tertarik sama Bang Juma. Sama-sama laki-laki kok tertarik? Nggak boleh, haram. Haram. Bahaya. Aduh. Oke, Cinta Damai dulu yang bertanya baru saya ya. Bisa. Ya, Kapten Naga diam dulu. Jadi ini kok Cinta Damai tertarik bersama laki-laki loh? Tertarik dengan pembahasan. Oh iya. Kalau boleh tahu Bang Juma untuk sampai mengetahui Bible atau Alkitab, apa sebelumnya memang mohon maaf apa Bang Juma memang mualaf? Bukan. Alhamdulillah saya Muslim dari lahir. Alhamdulillah. Belum pernah mencicipi rasanya kafir. Tapi Bang Juma bisa menafsirkan Bible. Bang, mau kayak Bang Juma Bang? Itu guru saya itu. Mau banget. Mau kayak Bang Juma? Itu guru saya itu di bawah. Saya kasih tahu caranya Bang. Karena Siap. beliau seperjuangan sama saya kan. Siap. Mulai sekarang jangan pakai HP Android. Ya kan? Siap. Debat di Facebook, main tulisan aja. Lakukan selama 10 tahun, nanti bisa kayak Bang Juma. Capek ngetik itu. Ya, alhamdulillah mualaf Bang. Memang itu yang kita lakukan di akhir ya. Masya Allah. Memang itu yang kita lakukan dulu. Iya betul. Nggak ngerti copy paste, jadi ayat tuh ditulis manual gitu. Oh. Jawaban cuma ditulis manual. Memang nggak bisa copy paste waktu itu. Terlatih.
Saya tadinya di Kristen, di Saksehua saya bang. Oh iya. Cuman Allah kasih ujian, saya nabrak orang mati yang saya tabrak juara MTQ. Innalillah. Di mana kejadiannya bang? Dulu di daerah Indramayu bang. Oh, di Pantura itu. Pantura ya bang. Kapan itu kejadiannya? 2004. Masih baru. 2004 nabrak, kemudian ditahan. Nah pada saat ditahan bermimpi jadi muadzin. Wih. Tapi bang, satu-satunya aliran di Kristen yang mengakui Yesus Rasul ada Saksehua bang. Iya. Iya. Jangan-jangan yang Anda tabrak itu Muslim? Muslim, bahkan juara Kori nasional. Ya Allah. Oh, Masya Allah. Cinta Damai Muslim atau Kristen ya? Lupa. Dulu Kristen, mualaf 2007. Oh alhamdulillah. Mantap. Karena tadi Si Kores ini gak nyambung, gak dengar. pada saat ditahan bermimpi jadi muadzin, kemudian bermimpi juga jadi Kori yang dibaca Al-Ikhlas bang tadinya. Allahu Akbar. Makanya saya tertarik dengar pembahasan Bang Juma. Insya Allah tertarik. Tambah keimanan. Iya, tadinya yang ditabrak ini perempuan atau cewek? Laki-laki bang. Perempuan atau cewek? Dua-duanya salah ya. Enggak ada permen. Iya ada. Jum. Jum. Siapa ibu permen? Ibu permen. Iya. Nah itu kan. Kau Jom. Ada beneran orang ini. Belum. Nunggu ibu. Ibu dari mana dari tadi ini? Ibu dari mana? Dari mana aja tadi? Saya kok cari di kamar nggak ada. Habis beli charger di Kerbosi. Ibu saya ke kamar tadi ibu nggak ada di kamar. Charger saya Jom pinjam dulu sama saudara. Ya om. Banget tes. Katanya banyak duit. Kok pakai cewek juga di banyak duit tapi charger aja dipinjam. Gimana dong, Bu? Gimana mau bayar perpuluhan itu? Beli lagi Jom yang baru. Iya deh. Itu kena permen Kojek tuh apa sih? Kojek tuh apa? Permen kaki kali. Itu yang disap-isap, Kojek itu bener-bener. Akunnya cucunya dipakai ini. Cucunya punya akun dipakai. Makanya ibu punya cucunya juga ya. Itu kenapa fotonya ada tanduknya? Makanya dia naik itu pada malam hari karena kalau siang cucunya pakai. Iya kan Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang. Iya. Panggilnya kok gitu? Perkenalkan saya Islam Muslim tapi dari keluarga mualaf. Masya Allah. Jadi ayah saya itu 5 saudara dan mualaf sendiri, ketemu sama ibu. Tapi ya saya masih ini ya sama keluarga Kristen itu memang masih masih berbaur, memang kami dekat, rumahnya memang dekat. Itu boleh nggak sih waktu ketika Natal, hari raya, itu kan saya masih punya mbah, yaitu ibunya Bapak. Kita memberi istilahnya ikut nimbrung ya kalau bahasa Jawa ya. Ikut nimbrung di dalam keluarga Kristen itu
kami yang sudah sebagai mualaf itu diperbolehkan enggak gitu loh. Bang Zuma minta tolong penjelasannya. Mungkin seperti itu aja Bang Zuma. Kalau ikut dalam upacara mereka itu nggak boleh. Ikut dalam upacara keagamaan mereka itu nggak boleh. Karena kena kepada dalil ya menyerupai mereka gitu loh Bang. Nah, karena kebetulan ini keluarga inti, maka silakan jalin hubungan seakrab mungkin sampai pada kondisi mereka paham bahwa di dalam akidah kita ternyata silaturahmi itu wajib, tetapi terkait dengan akidah kita beda. Lakum dinukum waliyadin. Yang lainnya bentuk muamalah yang lain silakan, bentuk hubungan apapun itu silakan. Tapi terkait akidah, lakum dinukum waliyadin. Dan sampaikan pesan itu kepada mereka untuk dihargai. Artinya akhlak kita yang memperlihatkan ini ke mereka, bukan kita sombong, bukan kita angku, bukan kita keras terhadap mereka, tapi secara pelan halus beri pengertian bahwa akidah kami seperti ini adanya. Lakum dinukum waliyadin. Kami menghargai apapun itu, tapi dalam aspek keagamaan, dalam aspek akidah itu tidak bisa ada toleransi kalau akidah. Tapi yang lain boleh, kita saudara selayaknya yang lain, apalagi kepada orang tua boleh. Tapi dalam hal akidah tidak bisa. Mohon maaf. Lagian juga mereka tidak minta ke kita untuk kita datang, kita ikut-ikut. Apalagi kalau sudah dipaksa, jangan sama sekali. Kalau mereka nggak maksa ya udah, nggak apa-apa, harap maklum. Karena akidah kami melarang itu. Dalam arti kata bahwasanya kita menolaknya bukan dengan cara tidak baik, tapi sampaikan dengan baik. Dalam agama kami tidak boleh mencampur adukan antara hak dan yang batil. Gitu aja. Tapi kalau sebatas datang bukan hal dalam ikut upacara mereka, ya silakan aja, tapi ingat batasan-batasannya, ada batasan-batasannya tersendiri. Seperti itu. Oke, baik Bang Zuma. Iya. Ada lagi nih Bang Zuma. Memang saya memang baru seminggu mengikuti Bang Zuma ini karena scroll TikTok mungkin ya. Ketemu yang memang benar-benar pas. Karena apa? Kedua agama ini menurut pandangan saya, kalau dari keluarga orang tua bapak itu Kristen Katolik. Jadi pernah saya tanyakan waktu SMP kelas 1 sama guru agama, yang mungkin jawaban itu belum nyentuh ke saya ya, belum masuk lah istilahnya ya Bang Zuma. Iya. Ketika saya tanyakan apakah ketika orang tua itu kan Kristen, sedangkan mbah yang laki itu sudah nggak ada, udah pergi. Yang mualaf ini doanya didengarkan nggak sama Tuhan, sama Allah, didengarkan nggak? Didengar kan nggak gitu loh. Pasti sampai Bang. Jadi nggak ada batasnya Bang ya, nggak ada batasannya apa penghalangnya nggak ada Bang ya. Yang namanya Allah itu maha mendengar. Nah, yang menjadi permasalahan adalah dikabulkan atau tidak. Nah, yaitu Bang maksudnya. Nah, kembali kepada Allah. Kan gitu. Berarti ini adalah pekerjaan Allah. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keputusan terkait itu. Jadi kita ini sebagai anak tugasnya apa? Melahirkan keturunan dari beliau, dari nenek kita menjadi keturunan yang baik. Nanti Allah yang melihat. Kita serahkan kepada Allah terkait hukumnya. Karena kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia lebih tahu dari apapun itu. Tugas kita kemudian hanya menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan soleha, begitu juga keturunan kita. Dengan demikian
Dari seorang yang kufur, dari seorang yang kafir, ternyata melahirkan keturunan yang menjadi soleh dan soleha. Semua kembali kepada Allah. Biarlah Allah yang menghukumi hambanya sesuai dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Kan gitu, Bang. Kan ada juga tuh orang yang putus asa. Aduh, percuma saya masuk surga. Kenapa orang tua saya, kakek saya sudah di neraka? Ya itu orang yang zalim. Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Seakan-akan bahwasanya apa yang dipikirkan seperti itulah yang terjadi. Dia melihat, dia menakar Allah sesuai dengan pemahaman dia. Ya kalau saya sih sebagai keturunan, kita jadikan aja diri kita sebagai anak yang soleh, lalu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Siap. Iya. Seperti itu, Bang. Mungkin gantian sama yang lain ya, Bang Juma. Terima Ya, kasih untuk kasih, Bang. Ya. Alhamdulillah udah bisa masuk forum. Siap. Ya, makasih. Boleh diturunin admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hikmahnya kenapa kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ditanya, apakah ayahmu, bapakmu dan seterusnya ada di neraka, dan pelarangan berdoa, mendoakan. Ya, karena orang-orang Arab pada masa itu kan kalau paman juga kan dipanggil bapak juga. Salah satu hikmahnya itu adalah ketika ada ajaran kemudian muncul di Islam bahwa orang mati dalam keadaan kafir itu bisa didoakan dan kemudian doa itu bisa menyelamatkan, maka itu akan menggampangkan hukum. Ah, biarlah aku kafir, toh ada anakku di Islam nanti doakan aku. Dan ternyata di Islam orang kafir bisa didoakan pun, dan doanya bisa dikabulkan sehingga mereka selamat. Ya, orang menggampangkan hukum. Orang menggampangkan hukum. Ternyata orang kafir pun bisa didoakan katanya. Ya udah kalau begitu ngapain sholat? Toh saya nanti mati ada anak saya, yang penting anak saya ku masukkan pesantren, ku suruh dia begini. Orang menggampangkan hukum. Itu salah satu hikmahnya tuh. Jadi kalau misalnya Rasulullah mengatakan boleh kamu mendoakan, mana tahu Allah menyelamatkan. Oh, berarti orang gampang ini. Bisa mati dalam keadaan kafir, ternyata masih bisa didoakan juga. Gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau melanjutkan. Silakan Pak. Siapa nih? Pak David Simanjuntak. David. Ya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman muslim. Salam. Non. Ya, judul kita sini manusia melahirkan Tuhan. Ini ajaran judulnya ini ajaran kemana ini? Wah, panjang malam ini nih. Ya, artinya manusia melahirkan Tuhan. Ajaran kita ada 6 agama. Saya nggak tahu juga. Konghucu enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, Kristen apa lagi? Kristen, Pak. Mungkin Muslim. Saya nggak tahu, paham Muslim gitu. Kristen, Pak. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang lahir Tuhan tuh di Lukas? Itu di Bible muka yang lahir Tuhan. Judulnya manusia melahirkan Tuhan. Kan Maria manusia. Iya, judul ini di mana tertulis ada manusia melahirkan Tuhan, kan itu dia. Maria. Karena Markus 2:11. Iya, karena sampai sekarang pun Muslim ya yang mempelajari Alkitab, Muslim ya, bukan Kristen. Muslim yang pelajari Alkitab tidak akan pernah mendapatkan di mana ada Yesus menyatakan dia Tuhan. Benar nggak? Muslim yang mempelajari Alkitab, yang mempelajari Muslim ya, bukan Kristen. Muslim yang mempelajari Alkitab, yang membaca Alkitab tidak akan mendapatkan di mana ada Yesus tertulis adalah Tuhan. Benar atau tidak?
Kalau di dalam kitab orang Kristen yang versi Indonesia ada, akulah guru dan Tuhan, ada. Anda percaya itu? Oh, enggak mungkin. Ya, karena versi Alkitab sudah diversikan, udah banyak. Tetapi saya dari Kristen ya. Iya, tahu. Iya. Kristen menuhankan Yesus Kristus bukan dari tertulis saja, tetapi ya pasti melibatkan keimanan. Ya memang, karena itu cuman imani aja bang. Betul itu. Tidak ada dalilnya, cuman iman aja, imani aja. Bukan begitu bang. Prinsip agama memang semuanya dalil. Emang ada yang tidak dari dalil? Nah, mana dalilnya? Ya, maksudku gini, setiap agama semua mempercaya itu bukan hanya dari dalil, pasti dari keimanan. Oh tidak, bukan beda kita. Beda. Kalau di Islam itu polanya adalah akal dulu dan wahyu baru iman. Kalau di Anda iman dulu. Jadi abang akal dulu. Oh jelas. Oke. Ya. Sebelum Bapak yang lebar, saya mau tanya. Oke. Abang sembah siapa? Pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tadi kan dari akal dulu kan? Yes. Ya, pernah ketemu? Tidak mesti ketemu sesuatu itu baru dikatakan ada. Dapat akal? Akal pasti. Gimana mau ketemu kita nggak kenal? Oke, sekarang begini. Apakah Anda pernah bertemu dengan manis? Ya, pernah. Apakah Anda pernah bertemu dengan manis? Pernah. Bagaimana wujudnya? Manis. Rasa di lidah. Oh, itu rasa. Yang saya tanya wujud. Bang, wujud itu bang setelah ketemu dengan lidah. Iya, seperti apa? Makanya saya tanya wujudnya kayak apa? Manis itu. Bang, manis itu dia bisa berbentuk gula, bisa bentuk. Itu bukan manis, gula itu bukan manis. Abang nanya wujud. Iya, saya tanya wujud manisnya. Saya tanya wujud manisnya. Saya tanya wujud manisnya. Ini pasti Protestan ini diskusi begini nih. Dengar dulu dong. Abang nggak tanya tadi kan ketemu manis. Iya, wujudnya seperti apa? Ya, wujudnya bisa dengan berupa permen, bisa berupa kristal, bisa di. Itu bukan wujud manis itu. Kenapa kan bisa wujud? Minuman itu kan wujud bang, cairan. Bukan wujud lidah, dia manis. Saudara, yang saya tanya rasa manis itu wujudnya apa? Wujudnya itu bermacam. Bisa dia berbentuk permen, bisa berbentuk cairan, bisa berbentuk dia dengan artinya seperti agar-agar gitu kan. Tapi ketemunya di mana? Kan ketemu dia sama lidah. Gitu. Bukan itu yang saya maksudkan. Rasa manis ini wujudnya seperti apa? Wah, itu dia. Ya. Bentuknya bermacam-macam. Cuma manis punya bentuk ya? Berbentuk dong bang, manisan. Masa manisan itu berbentuk. Abang gini, abang kalau bisa melihat kalau dikasih cabai, bang. Ya, kembali ke topik aja. Enggak, kita supaya dapat logikanya. Abang lihat cabai, kalau dibilang manis, abang bilang orang yang nyebut cabai itu gila atau gimana? Kadang abang kenapa? Abang udah tahu, udah pernah. Roh. Ya cukup. Wujudnya kan itu dia. Baguslah, gini lah kembali ke topik. Baguslah kalau Anda bisa membedakan. Dengerin dulu. Baguslah kalau Anda bisa membedakan mana manis, mana pedas. Sekarang mari kita bahas. Apakah Anda bisa bedakan yang mana Tuhan, yang mana yang bukan Tuhan? Bisa dibedakan nggak? Ya mah? Ya. Hah? Ya sebelah nih. Anda bisa bedakan nggak yang mana Tuhan, yang mana yang bukan Tuhan? Nangis. Dia bicara sama istrinya. Nangis dia Bang Juma. Saya bilang sama istri. Pedas sama manis bisa dibedain. Tuhan dengan bukan Tuhan nggak bisa dibedain. Tunggu dulu, dia bilang istri saya jangan keras-keras kali ngajari orang itu ya katanya. Iya aku bilang. Ayo gini, ya mana Tuhan mana tidak. Tambah kecil suaramu bro, gedein dikit apa? Dibilang dia mengajari kita Iya. Suaramu kecil, gedein dikit.
Kau nggak dengar? Dia tadi pun dengar. Bisa dong. Masa masih bisa dengar? Bisa mengetahui mana yang Tuhan yang mau kita sembah, mana yang mengaku Tuhan. Masa yang bisa kita mengetahui? Gini. Ajaran yang Gini, Bung. benar. Gimana? Gini ya saudara, sebelum manusia diciptakan, alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada atau belum ada? Ya udahlah, namanya Tuhan. Berarti ada kan? Langit dan bumi semesta. Berarti ada kan Tuhan itu ya? Ada dong. Nah, kalau dia tidak datang dalam bentuk manusia, apakah dia tetap ada? Ada. Ada kan? Ada. Itulah yang kami sembah. Dia tidak perlu berubah. Dia tidak perlu berubah diri. Dia tidak perlu kemudian menjadi orok bayi. Itulah Tuhan kami. Beda dengan Tuhan Anda. Harus jadi manusia dulu. Hah? Nggak beda. Kok nggak beda? Sama. Tuhan itu sama. Tuhan yang kau sembah itu sama dengan Tuhanku. Hanya kau terlalu terlalu kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Karena kau bilang dia nggak seharusnya kayak gini, dia nggak seharusnya gini. Kalau Tuhan itu bebas, kawan. Namanya Tuhan pencipta. Tuhan bebas. Dia maha kuasa. Karena kau bilang seharusnya Tuhan nggak jadi manusia pun nggak harus Tuhan itu nggak harus jadi manusia. Gitu. Sekarang begini. Kehendakmu. Apakah Kehendakmu Tuhan? Gitu loh. Bukan. Ya kehendakmu lah itu tadi ajaran. Nah sekarang begini. Ketika saya masuk ke dalam kamar seorang diri memanggil, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanku maha mendengar. Ketika kamu masuk ke dalam kamar panggil Yesus, Yesus dengar nggak? Bang, jangan samakan cerita Yesus sama cerita Tuhan. Kau cerita Yesus di mana? Cerita Yesus yang waktu dia menjelma jadi manusia. Nah itulah penyakitmu, bro. Disitulah boroknya. Nah, kok ada Tuhan kayak gitu? Ada masa di mana dia bukan Tuhan, ada masa di dia Tuhan. Ini apa? Kan itu ku bilang tadi. Kau tadi membilang sebelum ada bumi yang diciptakan, Tuhan itu sudah ada. Sudah ada. Terus sekarang Tuhan mau menjelma jadi manusia pun kau atur-atur. Kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Terus ku tanya sama kau dulu. Kau akui nggak manusia pertama di dunia ini Adam dan Hawa? Siti Hawa. Apalagi ke sono. Iya, nggak usah keluar di sana. Tunggu dulu biar supaya dapat pola pikir ya. Siapa yang menginginkan Tuhan menjadi manusia? Anda atau Tuhan? Tunggu sama dong kasih ilustrasi tadi. Kau kasih ilustrasi Tuhan gini supaya dapat intinya. Kau yakini nggak? Ini mah Protestan kalau diskusi diputar-putar Terlalu jauh Anda lari kemana-mana. Supaya dapat nanti intinya. Nggak perlu. Kalau Anda masih awam, nggak usah naik ke sini. Itu aja sih kalau saya. Kok bisa ngasih ilustrasi? Aku nggak bisa ngasih. Nggak usah ilustrasi, langsung ke poin. Ilustrasinya kan ilustrasi gitu loh. Lah, itu kan ilustrasi umum bahwa Tuhan itu ada sebelum segalanya. Aku masih umum nggak boleh. Kau boleh. Ya, kenapa jadi emosi ente? Saya bilang sama saudara kalau masih awam ilmu jangan naik ke sini kalau masih awam. Kalau ilmu masih nihil nggak usah naik ke sini. Waktu Yesus tidur itu, apakah dia bisa mendengar kalau dia tidur? Terlalu tinggi echonya, karena masa sih? Sampai noise ke saya juga. Terpental. Cek. Kedengeran. Oke. Ya, ini Tuhannya beliau ini Bang Handi kadang menjadi bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang bikin sendiri Tuhannya. Enak gitu. Dibikin Tuhannya sendiri. Gini kawan. Tuhan kita kan Tuhan secara gini ya, secara umum ya. Secara umum kan secara umum langsung aja buktikan Yesus itu Tuhan. Nggak gitu kawan, diskusi kawan. Kamu ini nggak mau ke muter-muter. Nah saya tanya dulu kau, waktu Yesus tidur, apakah dia bisa mendengar? Selalu bertanya kau. Kita kasih jelasan, belum lagi kita jelaskan. Bagaimana kau mau menjelaskan? Kau muter-muter. Nggak mau ke poinnya gitu loh. Waktu Yesus tidur, apakah dia bisa mendengar? Jawab. Langsung kan? Gak usah diputar. Langsung kalian mute-nya kalau kita ngomong. Langsung kalian mute gara-gara kita ngomong. Coba jawab pertanyaanku dulu. Waktu Yesus tidur, dia bisa mendengar nggak?
Kau mau cerita Tuhan apa cerita Yesus? Nah, itu kan artinya beda kan? Artinya Yesus bukan Tuhan kan? Yesus Kan bukan udah kena Tuhan. di situ. Yesus bukan Tuhan ternyata. Dengar kawan, kau cerita Yesus tentang tidur tadinya. Ya karena Itu kau menceritakan tentang dia di waktu di dunia. Beda cerita. Kan Berarti- kau nggak ngerti Alkitab. berarti Gitu. Jadi Tuhanmu supaya- pernah menjadi bukan Tuhan. Pada saat dia di dunia dia bukan Tuhan. Sekarang aku tanya sama kau mau cerita tentang Yesus apa cerita tentang Tidak lagi dia ada Lah, kan capek. kita sudah bicara tentang Yesus dan Tuhan saudara kan Yesus. Jangan gabung Loh. gabungkan cerita Tuhan tentang cerita Yesus. Nanti di ujung baru kenapa kalian Tuhankan Yesus itu baru. Cerita dulu tentang Yesus dulu, baru Gila. kalau baru nanti kenapa kalian Tuhankan Yesus itu. Jangan kalian gabungkan belum apa-apa kita. Udah Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke. Waktu dia tidur dia bisa mendengar. Nggak gitu dong, kita bahas dulu dari awal. Yesusnya. Jangan tiba-tiba kau gituin. Gimana sih? Kutanya sama kau. Kalau kayak gitu, boleh aku bertanya sama kau. Lu jawab Kau dulu kenal Tuhan ini. nggak? Lu jawab Gini, dulu. kau sama siapa? Kau sama siapa? Allah. Kau kenal Allah nggak? Kenal. Di mana kau jumpa sama Allah? Ya setiap saat kami jumpa dengan Allah. Kali sekarang kita sholat. Aku nggak tanya soal Emang kau soal sembahyang kau. Emang kau Bukan kenal kau Yesus? Jumpa nggak kau? Jumpa nggak kau? Kau kenal Yesus? Kalau Allah Kan, tidak balik kau meliputi nanya alam kan, balik kau semesta nanya ini. kan. Aku mau nanya sama kau. Susah karena kamu itu Tuhanmu on off. Kayak PLN, mati lampu, kadang nyala lampu. Kalau Tuhan kami itu meliputi segala sesuatunya. Itu penghinaan kawan, nggak boleh gitu dong, nggak boleh Loh, rasis. tadi jangan ketika aduh noise kenapa Bang Handi ya? Lebih kembali ke sini ya. Bang, suaranya Bang Handi kembali. Iya, bukan menghina saya, Bung. Kamu sendiri yang menghinakan Tuhanmu. Jangan kau bahas Yesus pada saat dia di dunia. Ada apa dengan itu? Artinya pada saat Yesus di dunia dia bukan Tuhan. Ini sifat PLN. Kadang mati lampu, kadang nyala lampu. Kok kau yang membilang Yesus? Apa Yesus itu kau percayai? Tahu kau cerita Yesus? Tahu dia. Ada kitab mencerita Yesus. Dia manusia. Di mana kau pelajari kitab tentang Yesus? Dia manusia. Kami mengenalnya dengan Nabi Isa, Bung. Dia lahir di tengah-tengah Bani Israel. Aku tidak menanyakan Nabi Isa. Di mana kau cerita kau dapat? Memang Yesus itu Yesus itu orang Yunani berarti dong. Aku pertanyakan di mana kau dapat cerita Yesus bukan Isa? Isa klien beda sama Yesus kita kawan. Ya memang beda. Yesus adalah tokoh fiktif buatan Roma. Iya, terus di mana kau dapat cerita tentang Yesus? Di Bibelmu kan? Di Bibelmu kan ada cerita tentang Yesus. Kalau kau anggap fiktif, kenapa terlalu kau mengerti Yesus itu adalah Karena saya belajar Bibelmu daripada kalian. Saya lebih paham Bibel dari kalian. Kenapa kau percaya dia Tuhan? Di mana saya percaya dia Tuhan, wong? Ada aja ini. Kenapa kau pertanyakan dia Tuhan kalau kau tidak percaya? Karena kau menuhankan manusia dan dia itu manusia. Gimana Di sih? Alkitab kami dia dinyatakan adalah Tuhan. Di mana tertulis di kitab Anda dia Tuhan? Kalau soal tertulisnya yang mau ku tanya sama kau harus baca Alkitab seutuhnya. Saya jangan kau tanya tentang Bibel. Dan itu kan jawaban kau menjebak kau. Kalau kau tidak kau bilang kau tidak jangan pertanyaan Bibel seakan-akan kau udah membaca Bibel seutuhnya. Kalau kau udah membaca Bibel seutuhnya, bagaimana tentang kebangkitannya? Kebangkitan Yesus itu adalah tanda untuk angkatan jahat untuk kalian itu. Simpel kali kau menyimpulkan itu lidahmu kawan. Loh, Yesus ditanya. Dia akan menjadikan tempat bagimu. Oh, itu mimpi. Itu mimpi. Tapi kau baca Bibel. Lah iya makanya itu mimpimu karena Yesus tidak berbicara dengan kamu. Dia berbicara dengan orang Yahudi kala itu. Ngapain kau baca Bibel kalau kau tidak percaya itu? Lah anehnya saudaraku ini. Maka gunakan iman baca Bibel kawan. Iman pula. Kau baca Bibel, tapi gak kau imani. Buat apa? Loh, gitu ditanya perkebangkit. Soalnya yang saya baca itu bukan firman Tuhan, pemberitaan dari pewarta yang saya baca. Terus di mana kau sangkalnya ke Tuhan Kristen? Kau bukan orang Kristen kan? Lah Yesus yang menyangkal dirinya sendiri.
Tapi kenapa nggak di kebangkitannya dia menyediakan tempat bagi kita di atas sana? Kenapa Kebangkitan itu adalah tanda angkatan jahat. Matius 12 Anda baca. Bacakan sendiri. Oke. Ada situ kata iya. Ada. Bukan udah kebilang tadi. Ini guru saya nih Bang Handi di sini. Sudah 4 orang kayak di sini nggak punya Bible. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab Yunus ditinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Nah, ini tanda angkatan jahat. Nah, kau imani gak? Nggak bisa nalar di situ. Orang yang tidak setia. Yang mulutmu sendiri menceritakan tadi orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia menjadikan tanda Yunus itu sebagai simbol agama, dan itu adalah Anda. Kan begitu. Yunus pun 3 hari di perut ikan. Dia pun bisa lolos dia. Karena anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam, dan itu tanda untuk angkatan jahat. Parah kali lah. Waktu guru bahasa Indonesia nerangkan, makanya jangan duduk kau di belakang. Nah, sekarang ini tanda Yunus untuk apa? Ini tanda Yunus untuk apa? Ayat kata-kata itu. Saya tanya sama saudara, tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan apa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Kenapa kau tanya tentang Yunus? Kau tanya Yunus perut ikan. Dia untuk mengabari Injil ke Ninive. Bukan. Orang Bible. Yesus ditanya sama orang. Beda versi cerita kawan. Makanya kami luan iman, diimani dulu baru diimani dulu, pantas Anda bonyok. Iya. Jadi kan akan anggap semua dongeng. Tapi gini, kalau ku bilang nanti dongeng nanti kitabmu, aku akan pasti kena pidana. Ya nggak apa-apa, bilang aja coba, berani Kak. Kalau kita dalam diskusi tidak apa-apa, dalam diskusi yang penting jangan menolong. Iya. Yang penting jangan menghina. Hanya satu ku tanya sama kamu. Apa yang membuat kau percaya dengan orang, artinya Allah, bukan Allah ya, umum aja. Apa yang mempercayai kau menyembah Bertanya aja belepotan. Beleng-beleng. Ya, kita menjaga dong. Kita kan mayoritas di Indonesia. Takut kita salah sikit-sikit nanti pidana IT. Jadi wajar dong belepotan. Yang percaya, apa yang mempercayai kamu untuk mempercayai Tuhan yang kau sembah? Apa yang bikin kau percaya? Karena kau tadi awalnya kau bilang logika, akal, baru iman. Jadi apa yang bikin akalmu bisa mempercayai Tuhanmu? Karena masuk akal. Konsep Tuhanku masuk akal. Konsep Tuhanku masuk akal. Bagus jawabannya. Konsep Tuhanmu tidak masuk akal. Itu aja simple. Mantap jawabannya. Top. Oke, konsepnya masuk akal. Iya. Oke ya, pelan-pelan kita cerita ya. Konsepnya masuk akal. Tuhan kita, Tuhan yang kau sembah, maha mendengar nggak? Oh jelas, maha mendengar. Oke, makasih. Maha memberi nggak? Maha memberi, jelas. Gitu kita minta diberi? Iya. Tolong dong. Itu lagi perang tuh. Lagi perang tuh dia apa? Minta tolong tuh udah capek orang minta tolong sama Tuhan. Tolong dong, yang perang di apa? Tolong dong, minta tolong sama Tuhan. Kenapa kok gak bisa bicara? Bukan kita bicara. Kalau kita secara logika kau pakai akal mau kau pakai. Tolong kau minta sama Tuhan kita itu. Kalau itu kau pakai logikamu. Ini kau minta, kau berdoa itu minta supaya yang meludahi salib di sana itu dibunuh, yang meludahi salibmu. Berdoa kau. Buktinya, nih. Buktinya karena doa pada muslimin, para pejuang, para syuhada, ya waktu Belanda masuk bawa Bible begitu. Alhamdulillah doanya diijabah, Indonesia bisa merdeka, kau nikmati sekarang ini. Jadi Indonesia merdeka itu di pembukaan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah itu berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Itu bukan doa. Diberkati Indonesia. Paham kau? Paham? Kau nggak bersyukur? Bang, dengan perjuangan panjang, kalau akal sehat kita bang, kalau memang Tuhan kita tadi maha bisa, langsung kita minta langsung bisa, itu bang, tolong bang.
mintakan itu bang, Palestina bang, diselesaikan itu bang. Jadi kita nggak mau perang dunia ketiga nih. Tolong kalau memang Tuhan kita, kalau kita pakai akal orang abang, minta dong, bisa diselesaikan besok. Lah. Udah. Lo kok berakal di bawah, lah pusing gue dengerin lo. Jadi Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Bukan berarti begitu kita minta langsung dikasih. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui. Artinya ada sesuatu yang Allah tahu. Dari apa yang kita minta, ada di balik itu semua yang Allah tahu. Nah, karena kita bukan Tuhan, maka kita diatur oleh Tuhan. Oke. Kalau misalnya Anda mengartikan Allah maha mengetahui, Allah maha mengabulkan, Allah maha memberi, lantas kemudian setiap apa yang kita minta maka kita beri, itu namanya miring. Kenapa? Tidak ada manusia di atas muka bumi ini doanya tidak minta rezeki. Semua manusia minta rezeki. Kalau semua manusia minta rezeki dan Anda mau mengatur Tuhan seperti yang Anda inginkan, maka tidak ada orang miskin. Kalau sudah tidak ada orang miskin, tidak ada lagi orang makan. Loh, kok bisa? Karena tidak ada yang mau jadi petani. Siapa yang mau jadi petani kalau semua orang jadi kaya raya? Kau tumpullah itu uang di dalam rumahmu, penuh uang, tapi kau mau beli beras tak ada. Apa yang terjadi? Mati juga nya kau. Makan pasir. Nah, banyak duitmu, kamu mau makan ikan, tak ada lagi orang melaut. Kenapa? Boro-boro menjadi nelayan, orang semua jadi kaya raya. Siapa yang mau ke laut? Tak ada ikan, matilah kau makan ikan, tak bisa. Mau makan ayam, tak mau orang beternak. Enak aja, lu aja yang beternak. Gue banyak duit, oh ini sebelah juga, gue juga banyak. Ya udah. Apa yang kita makan? Duit, makan koin, makan kertas. Udah. Setelah orang kaya ini juga punya duit banyak. Orang yang kerja di bank berhenti semua. Yang kerja di BI nggak mau lagi cetak uang. Kenapa? Enak aja, lu aja yang cetak duit. Kenapa? Gue juga udah banyak duit kok. Jadi pakai akal ini, pakai akal. Kalau berpikir itu tentang Allah pakai logika, jangan pakai nafsu. Oke? Semua orang akan minta sehat, ya Allah sehatkan, sehat semua orang. Nggak ada lagi orang ke rumah sakit. Nah, setelah tidak ada orang ke rumah sakit, tidak ada lagi orang kantoran. Setelah tidak ada kantoran, apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Nggak ada yang mau jadi pejabat, nggak ada lagi yang mau jadi presiden, nggak ada lagi yang mau jadi guru, nggak ada yang sekolah, semua jadi beringas, hiduplah seperti binatang. Itulah umat Islam. Afala tatafakkarun. Jadi berbicara itu jangan pakai nafsu. Karena kenapa? Kalau apa yang Anda inginkan, orang meminta, Tuhan itu maha memberi, maka semuanya diberi. Ya sudahlah. Apa yang diminta istrimu dalam hatinya, ini suami saya mudah-mudahan matilah kau besok. Empus. Anakmu bilang begini, bapak, orang baru minta segitu aja, mudah-mudahan kau kecelakaan lah kau besok. Udah kau mengutuk orang sana sini, apa kurang ngajar ini orang tua. Orang tuamu itu sudah kena kutuk lagi dari doamu. Jadi jangan Anda gunakan syahwat Anda ketika Anda berbicara mengenai Tuhan. Jangan. Apalagi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha mengetahui hal-hal yang gaib. Oke? Kalau yang Anda inginkan semuanya bisa terjadi, tak ada lagi bini, gak ada istri, siapa lagi yang mau taat samamu? Istrimu juga serba ada, gak mau lagi dihormat samamu. Terus hidup apa kayak gitu? Hidupmu kayak mana itu? Kalau istrimu juga serba berkecukupan, istrimu gak tergantung lagi samamu, anak-anakmu gak lagi tergantung samamu, orang tetanggamu gak ada lagi yang tergantung samamu, kau mau jadi apa? Jadi batu tawas aja. Jadi Allah mengatur, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan kodratnya masing-masing. Dan inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tahu apa yang Allah perlakukan terhadap hambanya. Makanya Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan hanya di dunia tapi juga di langit.
Jadi berbicara mengenai Allah pakai akal. Makanya Islam itu harus dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu manifestasi setelah dikawinkan antara akal dan Al-Quran, baru timbul yang disebut iman. Kalau iman duluan, lalu mengkaji kitab suci, kitab sucinya mengatakan Tuhannya mati, imannya akan mengatur akalnya. Apa yang terjadi? Akal-akalan. Oh, dia itu mati pada saat dia jadi manusia. Tapi jangan salah Bang Suma. Sekarang dia sudah tidak lagi, dia sudah ada di surga sebagai pengusaha pengusaha. Kok jadi pengusaha? Pengusaha apa dia di sana? Kain sutra. Pengusaha, kok jadi pengusaha? Penguasa. Penguasa. Gara-gara Musa. Pengusaha. Kok jadi pengusaha lah? Penguasa. Nah, tapi di atas dia jadi itu cuman istilah, itu hiasan loh. Duduk di samping kanan bab. Oh tidak, itu hanya hiasan saja. Itu maksudnya sebelah kanan itu artinya penguasa. Pandai kali lah kau akal-akali iman kau itu. Dan begitu. Jadi di Islam itu akal yang menjadi patron utama. Kalaupun kemudian orang Islam bertumbuh dengan iman tanpa ilmu, maka begitu mereka beranjak dewasa, belajar kitab suci, maka imannya akan ditopang oleh ilmu. Maka akan selaras antara ilmu dan iman, akal dan wahyu. Tapi kalau di Anda mau berilmu, ya nggak akan pernah bisa sampai kepada iman Anda. Tapi kalau yang iman duluan, ya ilmu Anda akan mentok sampai di situ, nggak bisa lagi. Contoh Ferdinand, bagaimana hebatnya dia, bagaimana semangatnya dia, imannya wah berapi-api. Begitu berbicara mengenai dalil, hancur. Jadi apa? Cendol basi, nggak bisa ngapa-ngapain. Semangat. Tapi setelah berdebat berdasarkan dalil, hancur kan? Hancur lebur. Padahal orang berilmu. Orang berilmu itu hancur. Karena kenapa? Lebih duluan iman daripada akal. Nah, itulah tanda-tanda nabi palsu. Seperti membangun rumah di atas pasir. Baru ditanya mana dalilnya. Udah mulai kerasukan setan. Karena memang gak ada dalilnya. Ibarat kata beliau memahamkan dirinya dengan keyakinan yang tidak berdasar kepada dalil, tapi kepada iman. Makanya dia pembukaan waktu itu dogma. Kata dia gitu. Gitu Bang Handi. Silakan. Dia bawa ini selalu protes suara aku nih. Kenapa sih suara saya memang suara saya kenapa sih? Malam ini kenapa bisa gitu? Iya. Bang Handi buka, kami punya suara mental kembali. Masa sih? Gue gak apa-apain. Iya. Ini ada yang ini, ada apa? Komputernya nyala ini volume. Nyala, iya dua alat. Volumenya harus dimatiin satu aja. Masa sih? Coba dulu ya. Bagus. Belum ngomong. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat tadi David Simanjuntak, kalau Tuhan yang Maha mendengar itu ketika kita minta maka langsung diberi. Itu apa ya? Artinya itu babulu gitu loh. Bukan Tuhan, karena Tuhan itu Maha perencana dan Maha teliti serta Maha mengetahui. Sehingga ketika kita minta, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla itu tahu momentum yang paling tepat untuk kita itu kapan dan tahu yang terbaik untuk kita gitu loh. Iya betul. Nggak macam apa, nggak macam babulu yang lu tuhankan gitu loh, minta dikasih. Dan kalau benar yang mirip babu ini adalah Tuhan ya, nggak mungkin itu banyak tuh
panti asuhan dari kaum lu yang live TikTok minta koin? Nggak mungkin itu, Bre. Ya paling banyak ya. Paling banyak Gurunda. Betul. Aku sampai senyum-senyum sendiri. Ih, ini panti asuhan dari kaumnya pembenci Islam nih. Scroll lagi, ada lagi. Scroll lagi, ada lagi. Buset, kenapa? Katanya kaya. Kok panti asuhannya minta-minta? Iya benar. Saya juga bertanya-tanya loh, ini kok setiap ini dari mereka ya. Aku kan ini objektif Gurunda. Aku bandingin lah. Coba siapa tahu Islam ada ya. Saya panti asuhan Islam ada TikToknya, live kosong. Mungkin sore coba lagi ketik kosong. Mungkin malam nih kosong gitu. Alhamdulillah. Panti asuhan Islam tidak begitu. Giliran mereka pembinanya, ya kan? Pembina juga ikut-ikutan kan situ. Iya pembinanya yang nyuruh-nyuruh nyanyi anak-anak ya. Jadi mending kami ketika naruh jaring sehingga orang-orang yang ingin beramal bisa langsung ke sana itu daripada kalian panti asuhan tumpah-tumpah nggak keurus gitu. Kemana duit yang dikumpul di rumah Tuhan? Kemana tuh semua tuh? Heran. Gimana alatnya Bang Handi? Ya. Cek. Masih? Cek. Masih ada sedikit. Masih ada Kurang sedikit. kecil. Kurang kecil, matiin aja Bang Andi. Yang satu lagi yang nyala volumenya itu. Ini kayaknya ini deh, speaker monitor deh. Terlalu sensitif berarti mic-nya. Masa sih? Iya, ini mantul suara kita. Mantul. Cek. Ini udah enggak. Coba nyalain lagi. Cek. Ya enggak. Masih Mas. Tadi sempat enggak. Ini kembali lagi. Sama ini Gurunda ya, aku punya case. Dulu. Sok. Ini sama ini Gurunda, aku ini ya. Coba bener nggak yang aku prediksi? Jadi kan gini ya. Sesuai yang Gurunda bilang yang disalib itu Yudas gitu. Nah, ini tuh bisa dikuatkan dengan begini Gurunda. Orang Yahudi itu sebenarnya tahu Yesus ini mempunyai angan-angan bukan Yesusnya, Yudasnya ini mempunyai angan-angan untuk membatalkan hukum Taurat supaya hidup gampang kan gitu ya. Nah, jadi si Yudas itu berpikiran untuk membatalkan hukum Taurat dengan cara mati gitu, mati dengan cara hukum Taurat gitu. Nah, Yahudi yang ngerti, Yahudi kan licik ya Yahudi yang ngerti ini, tahu nih rencananya Yudas mau kayak begini. Sama si Yahudi ini tuh, oke, kita matiin gitu. Tapi matinya tidak pakai cara hukum Taurat, matinya pakai caranya Roma gitu. Sehingga yang lu genapi itu hukumnya hukum Roma, bukan hukum Taurat. Nah kayak gitu Gurunda, gitu gak sih? Iya. Ya kan? Jadi dicelek gitu sama Yahudinya tuh dijahilin gitu. Jadi matinya tetap mati, tapi matinya nggak dengan cara hukum Taurat, matinya dengan cara hukum Roma. Jadi deh Roma yang pada marah di bawah, ngaco loh. Loh buktinya coba ada emang hukum Taurat, emang ada Gurunda hukuman mati di Taurat itu yang caranya itu disalib, ada emang? Digantung gantung leher dong pada tiang, iya. Nah kan gantung itu leher. Kalau disalib kan dipaku tuh tangan kaki, masa lehernya dipaku, kan nggak mungkin. Kalau ada ya bener lah, tergenapi hukum Taurat. Tapi kalau nggak ada ya lihat bangsa mana yang dalam hukumannya tuh ada hukum salib. Pak ketiplek ya Roma gitu. Jadinya apa? Jadinya yang digenapi itu hukum Roma, bukan hukum Taurat. Gitu kawan-kawan. Iya. Masuk akal juga.
Nah karena Paulus datang udah kejadian, ya udah aja dia, ya semua bangsa punya Taurat gitu dibilang. Nah Taurat kan itu dibatalkan oleh matinya si Yesus ini. Ini kan bangsa-bangsa ini kan bangsa banyak, cuma kan budak-budak. Oh ini yang ngasih makan kita, iya aja lah gitu. Generasi pertama tuh gitu kali. Ya lalu ngomong apa, yang penting ada roti nih sama ikan. Berarti ada roti, ada ikan. Iyalah. Coba ya ini kawan-kawan muslim dan yang mau berpikir di bawah, coba diperhatiin deh, generasi awal kekristenan itu nggak ada dari kaum yang kaya, itu nggak ada, beda sama Islam. Mereka tuh semua dari budak, pure budak semuanya, budak-budaknya Roma gitu. Apa yang dijanjikan? Kehidupan yang indah di sorga. Kenapa? Karena mau Kristen datang pun, ini orang-orang budak-budak ini nggak mungkin mereka jadi kaya kan gitu. Ya akhirnya ya ikutlah mereka gitu kan. Jadi ini murid-murid ngomong apa, ya roti dong, nah gitu. Habis ngomong dikasih roti makan. Ngikutin, kenapa ngikutin? Karena dikasih roti gitu loh. Coba nggak pakai roti, nggak pakai ikan, nggak dikasih makan, sepi itu. Sepi. Ngomongin umatnya sendiri. Ini serius. Coba, ada orang kaya dari muridnya Yesus? Coba, ada nggak orang kaya? Nggak ada, bre. Tukang kayu, Nelayan gitu kan. Sampai orang Yahudinya aja bingung. Ini orang begini begitu, dia kan idiot gitu dibilang. Itu bilangnya ke Petrus sama Yohanes. Ada yang orang kaya yang mau jadi pengikut Yesus nggak jadi. Nggak jadi, ya. Miskin dulu. Gitu. Suruh miskin, habisin dulu hartamu. Ya kan? Habisin harta tuh buat apa, Cok? Kan gitu tuh. Jual semua yang kau miliki. Lalu bagi-bagikan kepada si miskin. Gitu. Nggak boleh kaya jadi pengikut Yesus. Kalau sekarang ada Kristen kaya nggak bisa masuk surga. Karena kata Yesus lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Gitu. Jadi semua yang kaya-kaya ini oten-oten yang nggak GL masuk itu ya. Pendeta gemuk itu ya. Itu neraka itu nggak bisa. Karena susah masuk surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi pendeta-pendeta yang kaya-kaya yang makan perpuluhan nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Ya, soalnya bingung juga ini ya. Kita langsung loncatin aja lah ke keselamatannya. Yang kayak gitu katanya gak masuk surga, tapi Yesus nebus dosa. Gitu. Maunya apa sebenarnya? Pak Gemeng ini siapa pengen minta naik tuh? Wah, keripot Bang Kores. Bang Lanor, siapa Bang Lanor? Kok keripot? Siapa keripot? Bang Kores tuh terlempar. Bang Lamor tuh pengen naik tuh, Bang Andi. Coba, apa yang mau ditanyakan Bang Andi? Lamor. Siapa Lamor? Gimana? Masih suaraku masih ini? Enggak lagi. Udah, bagus. Tes. Enggak. Alhamdulillah aman. Kenapa tadi Bang Andi itu? Enggak tahu tadi. Biasalah kayak feedback tadi harus pakai handsfree ini. Iya, betul. Cek. Kegedean ya. Siapa yang mau naik? Enggak seperti biasa lah suaranya Bang. Kenapa Bunda ini? Gak bagus. Kenapa Bang Juma bisa banyak hafal Bible? Ya caranya itu jangan pakai HP Android selama 10 tahun, debat sono di Facebook. Nah, nanti Bang Juma nanti. Ya memang begitu kok. Yang kita lakukan dulu gitu. Nggak ada copy paste.
Nulis manual gimana coba? Siapa yang mau naik? Namanya siapa? Siapa Galmor atau siapa tadi itu? Siapa sih tadi? Judulnya kan ini manusia melahirkan. Cinta damai mau naik. Report. Cinta Gua damai. lebih kuat dari Tuhan lu. Jangan res. Cinta damai mau naik sama mana? Sekarang itu kenapa ya kawan-kawan ini kurang bisa melekat apa yang dia baca? Ya karena main copy paste, cari baca, tunjukkan data langsung pakai komputer. Nggak kayak kita dulu, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bang Juma, maaf ganggu, mau nanya. Ya bang. Kalau di dalam Al-Quran salah satu kitab yang disebut Injil yang wajib diimani bang ya? Iya bang. Nah kalau Injil itu makna dari perjanjian lama atau perjanjian barunya bang? Mohon penjelasannya bang. Nggak ada hubungannya dengan perjanjian baru dengan perjanjian lama bang, beda bang. Oh siap. Berarti kalau Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu yang seperti apa bang? Yang ada nubuatan Nabi Muhammad, surah Al-A'raf 157. Mereka mengikuti Nabi yang ummi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah sekarang tanya aja sama orang Kristen, di kitab orang Kristen ada Injil, ada nubuatan Nabi Muhammad enggak? Oh iya. Siap, terima kasih bang, terima kasih. Ya. Kalau mereka menjawab ada ya oke lah saya akui itu Injil. Tapi kalau nggak ada ya enggak bisa. Itu bang ya, gampang kok jawabannya, simpel logis. Siap. Kalau di dalam Injil itu ada disebutkan nama Muhammad. Oh, ada kawannya yang nanya rupanya. Iya bang. Ya, kalau kitab Injil Kristen itu Bible Kristen itu mau diakui Injil, mereka harus mengakui di dalam kitab mereka ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Itu yang distandarkan itu Ini kok noise sekali cinta noise bang. Di mana lagi nih baru sampai noise sekali. Suara jangkrik tuh di belakang masuk semua. Berarti intinya bukan perjanjian lama atau baru ya bang ya? Bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya Nabi Musa bang. Karena hampir 1400 tahun fisiknya Taurat itu nggak ada. Itu nanti ditulis ulang atas pesanan Raja siapa namanya? Susah amat sih Yunani. Siapa sih namanya? Lupa. Ptolemius. Nah itulah nanti ditulis Taurat itu yang disebut dengan Satwaginta. Cinta damai berisik Iya berisik bang. Berisik. Itulah yang disebut Satwaginta. Yang ditulis oleh 70 orang itu kan. Itu 300 sebelum Masehi. Sebelum itu nggak ada fisiknya Taurat, nggak ada. Makanya sekarang ini kalau kita baca di dalam perjanjian lama itu banyak narasi-narasi yang berbunyi maka Musa, nah seperti itu kan, berfirmanlah Allah kepada Musa pada suatu ketika Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Nah ini kan ada orang bercerita tentang Musa. Misalnya lagi, maka matilah Musa. Nah ini jelas bukan tulisan Musa kalau bunyinya seperti itu bang. Itu orang yang berakal sehat ya, kecuali kalau orang yang udah terdogma ya, pokoknya apa yang dikatakan pendetanya, oh itu tulisan Musa, ngangguk-ngangguk, itu beda lagi. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita teliti, kita cermati ayat-ayat itu, jelas bukan tulisan Musa. Gitu.
pecinta damai berisik banget ya. Halo Bang. Pinggir jalan mungkin. Iya. Kalau untuk kitab Mazmur sendiri apa itu Jabur Bang? Kita nggak bisa memastikan juga ya Bang. Oh iya. Itu Jabur ya, karena di situ kan ada cerita-cerita tentang Daud begitu. Iya. Bukan langsung Daud sendiri yang apa kan? Itu ada orang yang bercerita tentang Daud di situ. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh yang di Perjanjian Lama. Matius saja itu bukan ditulis oleh Matius Bang. Nah, kan? Contoh kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 9, ketika Yesus, bentar ya saya bacakan lah, Matius 9 ayat 9. Ini kira-kira tulisan Matius atau tidak? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Itu di situ ada katanya, di situ Matius. Ya, mungkin nggak Matius itu menyebut dirinya nya? Ah betul ya. Enggak kan? Betul. Nah, banyak Bang. Kayak gitu itu justru membatalkan kalau itu ditulis oleh Matius gitu. Misalnya Yohanes kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ya 24 kan, di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kira-kira Yohanes ngomong begitu untuk dirinya sendiri? Nggak mungkin Bang ya. Nggak mungkin. Nah, makanya kita sanksi apakah Bible itu Injil ya. Saya meyakini tidak. Itu kalau kita lihat menggunakan kacamata ilmu hadis gitu, itu hanya sederajat hadis palsu. Kenapa? Karena tidak jelas penulisnya itu siapa, tidak diketahui. Iya. Ya, kalau di Islam namanya sebuah informasi ya yang tidak diketahui asalnya, ya informasi palsu Bang. Doif lah Bang ya. Oh bukan doif, maudhu. Doif itu masih diketahui sumbernya, asal-usulnya masih, tapi di antara yang meriwayatkan itu ada yang disangsikan kejujurannya, disangsikan hafalannya. Iya Bang. Nah gitu Bang. Jadi kalau dicerna, kalau jelas Quran ada mushaf fisiknya, Taurat ada lempengan batu, barangkali saya salah, berarti hanya Injil dan Jabur Bang ya yang bukan begitu Bang. Aduh Abang ini. Gimana Bang? Kalau kami umat Islam itu tidak dituntut mana aslinya Zabur, mana aslinya Taurat, mana aslinya Injil. Kita nggak dituntut seperti harus mengetahui aslinya mana begitu. Kami dituntut untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Oh iya. Itu aja, imani begitu. Umat Islam bukan diberi beban untuk membuktikan itu. Siap, bukan beban kita membuktikan, tapi kami mengimani bahwa pernah ada kitab itu. Oh iya. Cukup sampai di situ. Siap. Beban pembuktiannya ada sama mereka yang mengimani sebagai kitab sucinya, sebagai panduan hidupnya. Mereka lah yang buktikan. Kan kita kan ada Al-Quran. Betul Bang, betul. Gitu. Oke siap Bang, terima kasih banyak. Izin live. Oh iya Bang. Ya Bang, kasih Bang. Memang bisa di zaman itu kan tidak ada penghafal. Betul. Emang di sana kan sistem oral semua. Berbeda dengan Al-Quran ya Pak De ya. Jelas begitu. Ya gimana Yohanes mau menghafal orang dia agramatoi kai idiotai. Itu. Agramatoi aisin kai idiotai ya kan. Gimana orang nggak terpelajar dan idiot bisa hafal ada-ada aja. Bang Juma pernah mengatakan gini, ya pembuktiannya ada sama Anda toh.
Pembuktiannya ada sama Anda karena Anda mengambil itu sebagai kitab suci landasan hidup Anda tuh untuk beriman. Gitu, bukan sama kita ya pembuktiannya. Mana ada orang bisa membuktikan, mana kitabnya Nabi Daud Zabur itu yang aslinya. Pada bisa tunjukin saya aslinya? Enggak ada. Mana ada, Bang? Kalau Al-Quran kan jelas. Nabi menghafal, sahabat menghafal, ya, sampai sekarang dihafal. Budaya itu masih ada sampai sekarang kan. Menghafal, kemudian budaya mentadarus ya. Misalnya di bulan Ramadan itu kan kita baca, ada yang menyimak. Nah, seperti itu dilakukan dari zaman dulu. Rasulullah membaca disimak oleh malaikat Jibril. Para sahabat membaca disimak oleh Rasulullah. Terus budaya itu tidak lekang dimakan zaman. Sampai sekarang masih dilakukan. Kalau nggak percaya datang ke rumah-rumah tahfiz, coba. Nah, gimana di sana orang itu? Nah, ada yang ngontrol. Nah, seperti itu dilakukan terus panjang zaman. 1400 tahun. Jadi nggak mungkin, Bang, Al-Quran itu bisa diselewengkan tuh nggak bisa. Karena yang hafal udah banyak banget, jutaan orang. Tapi ngemeng-ngemeng suaraku udah nggak berbalik ya Pak De? Udah bagus, udah bagus. Udah oke ya? Itu ada tamu di sambut dulu itu. Ayo tamunya, saya menye-menye loh ngomong ini Pak De, enggak gede. Pak Andi. Andi Samdani. Pak Andi silakan, selamat sore. Bukan sore, udah mau subuh. Saya nggak tahu Bang Andi aja Bu Rama ini protes aja. Nggak tahu Bang Andi aja, biarin aja ngapa. Di Burundi itu sore Buddha. Iya deh, Burundi kali. Dulu bilang gubernur Burundi pengen didengar. Udah lama kadang-kadang protes orang. Orang presidennya aja Bang Andi kenal, mungkin di. Teman main gondok gue itu mungkin di. Lu gak yang mau gondoknya. Oh iya, lu ya. Mungkin dia. Pak Andi gimana Pak Andi? Sehat Pak Andi? Ini suara ngorok siapa ya? Oh Pak Andi yang ngorok. Oh. Gak beneran ngorok gua naikin. Kelamaan menunggu kasih. Nah. Ini ada Bang Emek ini pengen naik dari tadi nih Bang Andi. Masya Allah nggak naik-naik, katanya nangis dia naikin Bang Andi. Mana sih namanya Emek? Emang ada? Bang Ameng. Oh ini, ya udah. Maaf. Tuh gue naikin tuh. Bang Ameng, selamat sore. Selamat sore Bang. Ya, gimana kabar Bang? Benar lah makin itu. Akhirnya naik juga. Alhamdulillah. Gimana kabar di sore hari Bang? Gak main bulu tangkis? Santai aja nih Bang. Oh santai aja begitu. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Ada yang ingin disampaikan. Ditanyakan lah. Oh ya silakan, tidak ditanyakan Bang. Perkenalkan dulu Bang, ini mangga. Sebenarnya nama saya tuh Amir. Oh ya Bang Amir. Amir itu pemimpin Bang. Betul. Saya dari Kalimantan Selatan Bang. Wih, Kalimantan Selatan itu dekatnya Siak ya, Siak. Siang di Rio. Ngapain? Lari-lari ke Rio. Kalimantan Selatan sekumpul Martapura. Oh Martapura. Nah, itu di situ ada guru besar tuh. Saya tahu nggak sejarahnya Martapura Bang? Tahu sejarahnya Martapura Bang? Sejarah
Dari yang mana tuh bang? Marta, itu kan ada namanya Bu Marta dulu di situ. Oh. Tidak. Enggak ya? Ini bang. Ya silakan bang, bercanda ya bang ya biar nggak ngantuk. Siap. Ada 2 pertanyaan nih bang. Yang pertama, tadi siang itu saya masuk di live perkumpulan orang Kristen gitu. Kebetulan dia lagi adu data juga sama saudara kita Muslim di situ. Yang dibahas itu masalah surah At-Taubah itu ayat 16. Katanya kan Tuhan kalian itu maha mengetahui. Sedangkan kan di arti kalimat ayat itu ada Allah belum mengetahui. Itu maksudnya gimana tuh bang? Atau ayat 6. Benar, ya, silakan Pak De. Apakah kamu mengira bahwa kamu Bitum antura. Ya silakan Pak De. Jadi maksudnya itu begini loh, Allah itu belum memberikan tindakan suatu apapun sebelum orang ini betul-betul menunjukkan baktinya, ya. Action sebelum action. Sebelum action. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menentukan sesuatu kalau orang ini belum berusaha sendiri. Bukan berarti Allah itu tidak maha mengetahui. Contoh nih, saya kasih contoh ketika murid-murid itu di sekolah gitu kan. Kira-kira guru itu tahu enggak kualitas murid-muridnya itu? Saya tanya bang. Kira-kira guru itu tahu enggak kualitas murid-murid dia? Tahu. Tahu. Misalnya ada murid yang bodoh. Ya kan? Ada murid yang pinter. Tanpa melalui ujian, kira-kira boleh nggak guru itu langsung tidak meluluskan murid yang bodoh dan langsung meluluskan murid yang pinter tanpa ujian? Kurang pas sih. Kurang pas ya. Kurang pas? Maksudnya gimana tadi bang? Pernyataannya gimana tadi? Kan saya tanya nih. Guru itu tahu ndak kualitas muridnya? Tahu pasti. Tahu kan? Juga Allah tahu kualitas orang-orang ini, tahu Allah itu. Betul. Nah, saya kembali lagi ke murid-murid itu. Kira-kira boleh ndak guru ini langsung menentukan kamu tidak lulus karena kamu bodoh tanpa melakukan ujian terlebih dahulu? Boleh. Nah, kalau boleh untuk apa ada ujian bang? Murid itu diuji dulu baru ditentukan bang. Iya, diuji dulu. Diuji dulu melalui yang dikerjakannya itu. Sama di ayat ini. Dia diuji dulu dia, kesungguhanmu sebatas mana. Gitu loh. Siap bang, siap. Nah, itu analoginya seperti itu. Dia diuji dulu baru diluluskan. Atau diuji dulu baru tidak lulus. Nah, lulus dan tidaknya bukan berdasarkan keputusan guru, tapi dari kualitas. Dari usahamu. Nah, seperti itu. Ayat ini jelas kok. Nih, ya. Ayat 16. Kasih tafsirannya. Ya. Maka janganlah kalian beranggapan. Iya, sudah. Silakan Bu Rama, tafsirnya Bu Rama. Maka janganlah kalian beranggapan, wahai kaum mukminin, bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa cobaan. Agar Allah mengetahui dengan ilmu yang jelas bagi makhluknya, orang-orang yang ikhlas dan di dalam jihad mereka dan tidak menjadikan selain Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin teman dekat dan pelindung. Ya, jadi Allah itu menguji dengan action, dengan perbuatan kita. Kalau kita sudah melakukannya, itu Allah baru menilai kita. Siap bang.
Itu kan dari saya nyimak live-nya yang forum tadi itu kan. Saya memang nggak terlalu paham masalah itu kan, makanya saya tanyakan di sini yang lebih mengerti lah gitu. Sama ini Kasih Bang, lagi tafsirannya Bang. Satu lagi Bang, ini supaya jelas ya. Dan ini juga, entar dulu ini juga ya. Ini kan diperdebatkan mengenai terjemahannya. Mestinya kan baca original teksnya kan begitu. Iya tadi tuh di ini kan Bang, di apa namanya, di forum tadi itu nggak usah pakai tafsir katanya. Ini jelas katanya. Allah itu belum mengetahui katanya kayak gitu. Setelah Allah memerintahkan mereka untuk berjihad, ini tafsirannya ya setelah Allah memerintahkan mereka untuk berjihad, maka kemudian Allah menjelaskan bahwa itu adalah ujian bagi mereka. Nih saya kasih bandingan ya Bang ya. Ini baru Tuhan nggak maha mengetahui nih. Ini saya kasih bandingan nih. Kejadian 18 ayat 20 seingat saya, coba kita baca. Nah ini ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini Tuhan maha tahu nggak nih? Kira-kira Tuhan maha tahu enggak nih ayat ini? Ini kok yang mantul ya suaranya. Oh Bang Andi, Bang Andi. Noise lagi Bang Andi. Gimana tadi? Coba saya baca lagi ya. Coba dicermati benar-benar. Ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya Waalaikumsalam Pak Guruku Umi Dini. Minal aizin wal faizin. Sama-sama Pak Jeffrey. Maaf lahir batin juga. THR Pak Jeffrey ya. THR. Saya senyum-senyum aja. Keren Pak habis. Jeffrey ini tahu banget Umi ya, dari mulai halus sampai kasar akan Umi lakukan terhadap pemujat-pemujat. Benar. Pak Jeffrey, lanjut. ada sampul enggak ini? Pokoknya lanjut Umi. Walaupun ada gerakan-gerakan